Bang Zuma sebelumnya sudah pernah ada di sini dan saya pribadi mengatakan bahwa Bang Zuma memiliki manner yang baik di room ini, mengikuti aturan yang berlaku, dan Bang Zuma waktu itu keluar sebagai pemenang dari partai kedua beberapa bulan lalu. Langsung saja, jika ada Bang Zuma di kolom komentar, saya menunggu untuk Bang Zuma, silakan naik ke atas. Extension 30 detik dari sekarang. Bang Zuma ditunggu. Sementara menunggu Bang Zuma, teman-teman, saya mengizinkan pihak siapapun yang ingin merekam layar, pihak manapun yang ingin membagikan atau share atau mau posting di tempat lain atau mau paralel ini live di aplikasi yang lain sangat boleh. Teman-teman yang mau bikin VT, yang mau bikin apapun sangat boleh. Dan sekali lagi saya tekankan, saya Superboy bertanggung jawab 100% mengenai perkara pidana dan atau perdata. Jika kalian ada yang merasa tidak puas dengan apapun, jangan cari Bang RK, jangan cari Bang Zuma. Looking forward for Superboy. Karena tanggung jawab secara hukum ada di tangan saya sebagai pemilik room ini. Kita masih menunggu Bang Zuma, teman-teman. Saya harus transparan berdasarkan data empirik di saya. Secara chatbot ini kans kemenangan terbesar ada di tangan Bang Zuma. Karena Bang Zuma itu pemenang dari partai kedua. Tetapi itu adalah chartboard empirik ya. Kita belum melihat partai keempat akan dihitung dari nol. Oleh karena itu pada malam hari ini sebagai penantang debat dengan gagah berani pertama kali naik ke atas Bang RK, seorang Katolik cerdas. Kita masih menunggu untuk Bang Zuma. Extension timer 30 detik lagi dari sekarang. Untuk Bang Zuma silakan ditunggu dari sekarang. Ya, sembari menunggu saya akan extension waktu selama 3 menit untuk prepare. Tim saya akan coba untuk kontak Bang Zuma ya. Siapa tahu ada bermasalah teknis atau apa. Kita akan kembalikan mikrofon ke meja Bang RK. Ada satu pertanyaan inti Bang RK. Bisa tolong ceritakan kronologis apakah memang benar Bang Zuma udah menyetujui bagaimana latar belakangnya sehingga tema ini yang dipilih? Boleh, silakan Bang RK. Mikrofon on your table yang terhormat Bang RK. Jadi di hari Sabtu kami memang sudah bersepakat, memang ada sedikit bersih tegang di roomnya Bang Zuma, karena Bang Zuma membawa tema kapan Yesus jadi Kristus. Dan kebetulan saya menonton dan saya naik ke situ dan kami berdiskusi di situ. Ya, dan saya rasa kalau berdiskusi di room salah satu di room saya atau di room dia atau room beliau, itu saya pikir itu tidak akan menemukan titik temunya. Ya, jadi alangkah lebih baiknya saya bilang Bang Zuma kita berdiskusi saja di roomnya Bang Superboy. Biarkanlah dia sebagai orang netral yang menilai perdebatan kita atau perdialogan kita. Saya bilang seperti itu. Dia bilang harusnya hari Minggu. Saya bilang hari Minggu tidak bisa. Kalau bisa ya hari Senin. Saya bilang hari Minggu saya ada ibadah. Dan beliau menyepakati di jam 8 malam. Ya, saya punya videonya lengkap dan itu ditonton saat kami di atas bersih tegang sekitar 6.000 orang yang menonton kami. Ya, dan itu ada kesepakatan.
Oke, baik. Bang RK, mohon maaf saya potong ya. Terima kasih banyak. Saya pribadi tidak mengenal kalian berdua dan ini adalah pertama kali saya kesan berhadapan dengan Bang RK. Sebelumnya Bang Zuma sudah pernah ada di room ini dan beliau menunjukkan manner yang bagus, taat pada aturan, dan saya yakin beliau akan mengindahkan undangan ini. Saya akan izin untuk kecilkan layarnya. Teman-teman, kita akan segera mulai dan siapkan diri kalian. Kita akan sambut ya, seperti yang saya bilang. Terserah publik menilai sosok Bang Zuma seperti apa, tetapi buat saya Bang Zuma itu menghormati undangan dan paham akan aturan. Kita langsung saja pada big match partai keempat pada malam hari ini. Kita sambut akan hadir ke layar pada malam hari ini. Ladies and gentlemen, ini dia perwakilan debater dari Muslim, dari teman-teman kita beragama Islam yang terhormat akan segera muncul di layar. Bang Zuma akan muncul. Ladies Assalamualaikum yang terhormat Bang Zuma, saya dan tim mengucapkan terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bang Zuma untuk hadir lagi. Ini adalah waktu yang kedua, sebuah kehormatan untuk saya. Selamat malam Bang Zuma. Ya, malam saudara Superboy. Baik, ini kesempatan RK, untuk Bang selamat Zuma. malam. Selamat malam, Bang Zuma. Di meja Selamat Bang malam. Zuma mungkin Selamat ingin malam. memberikan tanggapan awal kenapa tema ini bisa diangkat. Apakah benar sebelumnya sudah pernah ada kesepakatan? Ini tidak ada penilaian apapun, ini bebas. Mungkin ingin memberikan tanggapan sepatah dua kata, termasuk mendukung, menyapa pendukung-pendukung Bang Zuma di bawah. Apalagi teman-teman, Bang Zuma ini adalah pemenang utama di big match partai kedua waktu itu. Silakan waktu dan kesempatan di meja yang terhormat Bang Zuma. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam teman-teman sekalian. Puji syukur kepada Allah dan juga salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita bisa mengadakan kegiatan diskusi ya. Di mana tema ini sangat menarik ya. Tema yang saya angkat dan kemudian disetujui oleh saudara RK membahas tentang sejak kapan Yesus itu digelari Kristus. Ini menarik sekali ya, karena di dalam Bible itu menceritakan tentang adanya orang baru setelah anak Maria yang juga belakangan baru mendapatkan gelar Kristus. Jadi ini yang harus kita kupas, siapa oknum ini, dan kemarin saudara RK sudah mencoba untuk menjawab tapi sangat disayangkan dia lari ke kitabnya Yahudi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Seperti itu saudara Superboy. Mudah-mudahan malam ini saudara RK itu bisa menjawab pertanyaan saya kemarin. Ya, siapa yang nanti jadi mayat baru naik hari ketiga baru kemudian dilantik jadi Kristus, itu siapa? Silakan saudara, terima kasih. Terima kasih banyak, sebuah kehormatan untuk pendapat awal dari debater kita yang terhormat. Di chatboard kita adalah pemenang dari partai kedua Big Match di Superboy 1-0 pada waktu itu. Terima kasih banyak untuk Bang Zuma. Sebelum lanjut, seperti biasa tadi kesempatan saya sudah berikan ke Bang RK juga. Bang Zuma mungkin ingin menyapa dulu para pendukung yang ada di bawah. Silakan, masih ada waktu jika ingin menyapa. Monggo. Baik, terima kasih pada sahabat-sahabat Muslim dimanapun berada. Kebenaran itu adalah sebuah hak yang pasti berdiri di atas daripada kesesatan. Kebenaran yang hak akan selalu menang dan kesesatan itu pasti akan selalu kalah. Tapi di sini kita bukan mencari kalah menang. Di sini kita ingin berikan edukasi sejauh mana sih orang Kristen, dalam hal ini saudara RK, memahami agamanya sendiri. Sekira begitu teman-teman sekalian, semangat terus, standby, dukung kami di sini supaya acara ini, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.
Ya, aku suka banget kalimat yang terakhir teman-teman ya. Ini bukan menyangkut kalah menang, tetapi ini adalah bagaimana kita mendapatkan kesempatan untuk belajar. Terima kasih banyak untuk Bang Zuma dan tentunya untuk Bang RK. Layar akan saya kembalikan ke grid 4 dan teman-teman yang ada di bawah kita akan segera mulai, tetapi saya akan reminder sekali lagi do dan don't yang ada di sini ya. Jadi kita akan reminder lagi. Bang Suma sudah, menurut saya sudah sedikit familiar karena sebelumnya sudah ada di sini dan Bang RK juga tadi sudah ada technical meeting. Semoga sudah mendengarkan untuk rotu partai keempat ini teman-teman. Kita akan segera mulai. Saya berharap teman-teman di bawah kondusif karena dua orang di atas sudah menunjukkan manner yang sangat baik. Sedikit lagi kita akan masuk ke Superboy Big Match partai keempat. Bang Zuma dan Bang RK, perdebatan kalian akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, seperti yang kemarin Bang Zuma dan Bang RK, untuk Bang Zuma ya, Bang RK belum. Seperti yang kemarin, kalian akan ada timer debat Bang Zuma. Jadi masing-masing akan mendapatkan 4 menit. Saya rasa itu adalah waktu yang cukup dan efektif menyampaikan presentasi kalian. Jadi yang akan mulai pertama adalah Bang RK. Karena tema ini adalah responsibility utama yang diangkat oleh Bang RK. So Bang RK yang bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa Yesus itu beneran Kristus dengan data yang valid, dengan data yang bisa dibuktikan. Setelah itu diikuti oleh Bang Zuma 4 menit berikutnya, terus berulang selama 7 menit. Untuk partai ini aturannya yang dipakai hanya 2, Bang Zuma dan Bang RK, jadi tidak terlalu ketat ya. Yang pertama, tidak boleh ada penghinaan dan penistaan dalam bentuk apapun. Agama, lambang negara, pribadi. Yang kedua, wajib tunjuk data. Datanya itu harus valid ya. Dari kitab suci sebagai primer, kalau ada sumber pendukung lain tunjukkan bukunya. Kalau dalam bahasa non-Indonesia tolong sertakan terjemahannya. Sesimpel itu. Setelah itu kalian berdua akan diberikan ke partai kedua, yaitu tektokan langsung selama 45 menit. Jika tidak ada pelanggaran dan frekuensinya bagus, ada extension timing sebanyak 15 menit. Setelah itu debat selesai. Bang Suma sudah pernah di sini. Jika pelanggaran sekali, itu akan terdengar bel. Jika 2 kali akan diturunkan, bukan di kick. Berarti yang tersisa akan keluar sebagai pemenang. Sedikit pemberitahuan teman-teman, Bang Suma mencetak rekor 216 poin di kemenangan partai Big Match yang kedua. Kita akan segera mulai. Timer akan segera dihitung teman-teman. Aturan yang berlaku di awal hanya 2 aturan. 5 aturannya itu akan full di tiktokan. Siapkan data Bang RK, Bang Zuma. Pastikan audio kalian balance. Boleh menggunakan sound card, boleh menggunakan perangkat audio apapun, tetapi tidak mengganggu clear dan jernihnya suara kalian. Aturan hanya mengikat di atas. Kolom komentar bebas 100%. Siapkan diri kalian, kita akan segera masuk ke babak yang pertama. Masing-masing akan mendapatkan waktu 4 menit tanpa jeda. Timer akan ada di pojok kiri komal Anda. Jadi tolong dipastikan tidak terpotong sehingga materi kalian bisa disampaikan dengan baik. Ini dia babak pertama. Timer debating. Oke, salve untuk kita semua. Selamat malam. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu. Kita senantiasa dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi pada malam hari ini dengan tema kapan Yesus jadi Kristus. Berbicara tentang kapan, berarti berbicara tentang waktu. Ya. Berbicara tentang kapan berarti berbicara tentang waktu. Ya, entah itu past tense, entah itu present tense, entah itu future tense. Nah, di sini saya ingin bermain gramatikal juga dengan Bang Zuma, ya. Ya, seperti apa kita sama-sama memahami gramatikal, ya. Dan berbicara tentang Kristus berarti berbicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ya, saya tunjukkan datanya, ya. Nah, ini di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham menjadi ada, Abraham jadi, aku telah ada." Ya.
di dalam bahasa Yunani, Yohanes 8 ayat 8, 58, di sini Yesua, ya, Yesua ini menggunakan kata yang kita pakai, ya, Yesua amen lego prin, ya, Abram ego emi, ya. Di sini dia menyatakan dirinya adalah ego emi. Aku ada, akulah Tuhan. Nah, ini setara dengan perkataan dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Nah, di sini dia menggunakan bentuk waktu, to be. Bentuk to be-nya adalah was. Bahasa Yunaninya adalah genestai. Ya, jadi Yesus Kristus mengatakan sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya, saya melakukan sebuah komparasi dengan sebuah buku, ya, bukunya John F. Walford. Ya, buku ini dalam sebuah diterjemahkan oleh Cahya, oleh gambar sampul yakin. Ya, memang saya beli pada zaman itu belum ada ISBN, tetapi saat ini sudah ada ISBN. Silakan dicek. Judulnya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, bagaimana di halaman 15 dia mengatakan seperti ini. Ya, dia mengatakan bahwa sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya, di sini, aku telah ada. Ya, sebagaimana ya ayat ini pernyataan, ada beberapa pernyataan. Benarkah Yesus sudah ada sebelum dunia ada? Di halaman 17. Ya, di sini perkataan yang digunakan untuk pertama kali adalah firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Perkataan pada mulanya Yunani dia menggunakan kata NRK. Ya, merujuk pada suatu pada masa kekekalan yang silam. Jadi NRK merujuk pada sesuatu kekekalan yang silam, yang mustahil kita datangi. Seperti yang ditafsirkan, yang digunakan oleh seorang yang namanya Dorner. Ya, ini ada dia punya catatan footnote-nya. Dikutip dalam Hasrong Sistematika Teologi halaman 309 ayat sampai 10. Ya. Kemudian kita perhatikan di sini. Yunani atau N berada keberadaan terus-menerus. Marcus Dods mengatakan, ada lagi pernyataan Marcus Dods dalam sebuah Greek Testament. Ya, the Gospel of Santo John. Ya, mengatakan firman itu bukannya mulai ada pada mulanya, melainkan pada titik di mana semua yang lain mulai ada, ia telah ada. Ya, jadi saya dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimana saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias? Ya, poin pertama, ya, saya mengambil sebuah data lagi. Ini buku dari teman kita juga, teman-teman. 2 bata dalam 1 koin, ya. Ini cukup menarik, ya. Di sini berbicara tentang kristologi. Ada ISBN-nya, IGAPI, ya. Ya, kristologi di mana penampakan atau berbicara Hilang suaranya beliau. Cek. Halo. Suara saya kedengaran? Sekarang udah giliran Bang Suma. Otomatis Oh, 4 sorry, menit sorry. habis tidak habis akan dipindahkan. Baik. Jadi kita fair. Silakan Bang Suma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara RK itu saya tidak menolak. Saya tidak tolak itu. Karena Al-Quran saya juga mengatakan bahwasanya Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshir. Dan apa kata malaikat di sana? Al-Masihu Isa bin Maryam. Jadi yang lahir itu adalah Al-Masih putra Maryam. Saya mengakui itu meskipun di dalam kitab Tauratnya Bani Israel itu tidak ada Mesias yang menyindir Yesus anak Maria. Itu tidak ada tuh di dalam kitabnya orang Yahudi di perjanjian lama itu nggak ada yang menyinggung Yesus anak Maria. Itu nggak ada. Nah, yang saya angkat tema ini kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 11, saya tunjukkan datanya ya. Tapi saya rasa gimana host? Apa perlu saya tunjukkan? Itu kan data yang sudah kita hafal semua tuh. Kisah Para Rasul 2 nomor 11 ya. Diceritakan kemudian di Lukas 2 nomor 11. Di situ diterangkan bahwa Yesus itu lahir. Dan saat dia lahir dia sudah Kristus. Itu saya tidak bantah apa yang Anda sampaikan. Semalam saya sudah katakan, semakin Anda menjelaskan, semakin kuat kemudian argumentasi saya. Nih tak kasih
balik kamera saya ya. Bentar, sabar. Nah ini akan membantu di dalam Lukas 2 ini, nih, nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu, tuh, Juru Selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini data nih, ini data, Lukas 2. Di sini diceritakan bahwasanya Lukas 2 ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus di kota Daud. Telah lahir, artinya dia pada saat lahir itu memang sudah Kristus. Yang jadi permasalahan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nih, di sini diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus, oknum yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Dia baru dijadikan pada saat dia disalibkan. Setelah dia disalibkan, baru dia menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, ini siapa? Kalau anak Maria kan dari lahir sudah Kristus. Ini dia butuh disalib dulu, baru dijadikan sebagai Kristus. Belum lagi kalau saya masuk di dalam kitab Roma 14. Kita lihat di dalam Roma 14, dikatakan di sana, nomor 9, bahwasanya Yesus ini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang yang hidup. Nih, Baik, yang pertama saya menyampaikan permintaan maaf kepada Bang RK dan Bang Zuma. Terpotong bicaranya karena timer ya. Jadi kita benar-benar fair. Makanya saya bilang lihat di atas itu ada timer. Supaya nanti kalian benar-benar manfaatkan waktunya. Supaya dielaborasi dengan baik dan tidak terpotong. Saya dan terima kasih untuk kalian berdua sudah menghadirkan data masing-masing. Di sini ditekankan bahwa Bang RK pada menit Anda pukul 19:31 waktu saya atau pukul 20 waktu 31 waktu Anda itu membahas tentang historical time ya, kapan waktu terjadi. Ini nyambung dengan pernyataannya Bang Zuma yang membutuhkan pertanggungjawaban keimanan Bang RK tentang kontradiktif yang terjadi yang diceritakan di Injil Lukas, lalu kemudian di Kisah Para Rasul yang dijelaskan oleh Bang Zuma pada menit ya ke-38 di pukul 19 atau pukul 20 waktu kalian. Nah, ini nanti tolong dijawab dan saya kasih kemudahan ya teman-teman, dan dari 4 menit saya akan tambah 1 menit lagi menjadi 5 menit. Sepertinya terlalu terburu-buru untuk kalian menjelaskan, ini nggak enak. Jadi dari 4 menit timer akan saya reset menjadi 5 menit. Nah teman-teman, abang-abang yang terhormat, nanti lihat di atas waktunya berjalan. Jadi supaya bisa tidak terpotong gitu, bisa dipaskan waktunya. Jangan dulu buka mikrofon kalian. Saya akan setting lagi, ulang 5 menit dan kita akan mulai putaran kedua dari Bang RK untuk menanggapi pertanyaan kontradiktif mengenai biblikal yang tertulis di Lukas dan komparasinya dengan yang di Kisah Para Rasul. Oke, terima kasih banyak. Sebentar Bang RK, sebentar. Yes. Kita akan mulai timernya dulu. Saya akan tambah 1 menit ya, supaya menjadi 5 menit. Bang RK akan berbicara duluan. Oke, terima kasih banyak. Ya, jadi saya akan menjawab ya. Memang pertanyaannya 3 pertanyaan, 3 poin ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11 ya, kemudian di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul. Nah, sekarang kita lihat kalau bertanya tentang kapan, saya sudah menjelaskan dengan data. Di sini berbicara tentang NRK ya, agak menunjuk kepada suatu waktu yang pada masa kekekalan yang silam yang mustahil kita datangi. Ya, dan Bang Zuma mengambil sebuah data bahwa Mesias, seperti apa Mesias? Mesias itu tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Lukas 2 ayat 11. Karena pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ya, saya menghubungi kota Daud ini dengan Mazmur pasal 2. Ya, ayat yang kedua. Di sini berbicara tentang Mazmur pasal 2 ayat 2. Di sini berbicara tentang Mesiha nanti. Mesiho atau Mesiha. Ya,
bahwa sebelum kekekalan masa lampau memang sudah ada eksistensinya. Kemudian ada pernyataan yang Bang Juma sampaikan, nanti saya akan jelaskan lebih rinci masalah ini, ya, terkait di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Ya, saya menggunakan ILT. Oleh sebab itu, biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun Hamasya. Lihat di sini menggunakan apa nih? Koma titik. Ya, inilah Yesua yang telah kamu salibkan itu. Dia menggunakan koma dan titik. Ketika dia menggunakan koma dan titik, kita tahu menggunakan EYD dalam bahasa Indonesia. Ini tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti atau kata penghubung. Ya, kalimat setara dan menjemuk. Ya. Kemudian saya mengambil sebuah data lagi. Ini dalam sarapan pagi Biblika, ya. Kisah Rasul 2:36, tanggapan dari Ibu Rita Wahyuni sendiri, ya. Mengatakan Yesus Kristus digelari Kurios atau Adonai karena dia memang berkuasa. Tuhan adalah gelar berkuasa. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, ia mengosongkan dirinya, kenosis. Allah yang maha mulia sama dengan manusia. Dia bisa lapar dan lain-lain. Ya. Jadi pusat khotbah dari Kisah Rasul 2 ayat 36 di sini adalah misi dari Sang Mesias. Kisah Rasul 2 ayat 36 berbicara tentang misi dari Sang Mesias yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus. Yesus Kristus yang telah mati itu, tetapi tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan misinya terselesaikan sehingga mengatakan tetelestai. Sehingga dia itu adalah Tuhan. Memang dia adalah Tuhan berdasarkan nubuatan dari Yesaya pasal 53. Ya. Ya, ia dihindari, bahkan ia dipukul penyakit kita, dipikul. Kemudian dia tertikam karena pemberontakan kita. Lah di sini dia berbicara tentang apa? Mesias. Yesaya 52 ayat 13 ini berbicara tentang Mesias. Hamba yang menderita. Hamba yang menderita ini adalah Mesias. Dan betul kata Bang Juma, sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2, Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, yang memang berbicara tentang Mesias. Ya. Saya membuka di sini dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya. Bang Juma mengatakan adalah Mesias. Betul. Mesias. Yesus adalah Mesias berdasarkan nubuatan-nubuatan dalam Yesaya 53 dan juga Yesaya 52. Saya bisa tunjukkan data sehabis ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, yang menggelitik, apakah Bang Juma meyakini bahwa Isa itu adalah Yesus? Itu menggelitik. Pertanyaan Bang Juma seolah-olah Isa adalah Yesus. Ingat, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 berbicara tentang khotbah Petrus bahwa memang Yesus Kristus menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam nubuatan. Dan memang dia adalah Kristus, makanya disebut sebagai Hamasya dan mendapatkan gelar sebagai Tuhan, pemilik, penguasa. Ya, pertanyaan saya simpel. Apakah Bang Juma mengakui Isa sebagai Yesus? Sehingga membuat sebuah pertanyaan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua saya, Bang Juma, adalah, ya, dalam esensi tentang Mesias, pandangan Bang Juma, maksud dan arti dari Mesias itu apa? Apa arti dari Mesias? Pandangan dari Arab atau pandangan dari Israel? Ya. Jadi Anda semakin menguatkan adanya perbedaan antara Kristus yang lahir di kota Daud dengan Kristus yang keluar dari kubur. Saya kasih data kepada Anda ya, supaya Anda lihat secara cermat apa yang ada di dalam pernyataan khotbah Petrus. Sederhana kok ini. Kalau kita melihat dari data 31, nih. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Ini berbicara mengenai kenaikan Mesias. Tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Lalu kemudian dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan.
Berarti Kristus yang lahir di kota Daud itu dagingnya tidak ditinggal dikubur dan dagingnya tidak kemudian mengalami kebinasaan. Itu Kristus yang lahir di kota Daud, yang dilahirkan oleh Maria. Sedangkan yang dikatakan kemudian di data 36-nya ini adalah oknum yang baru disebut Kristus setelah mengalami penyaliban. Nanti setelah mengalami penyaliban kemudian baru dia diangkat, dilantik menjadi Tuhan. Ini adalah oknum yang berbeda. Kalau Kristus di data nomor 3132, Kristus yang asli itu kemudian dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan dia tidak ditinggalkan dikubur. Bagaimana dengan disalib? Disalib mati, disalib dikubur. Sedangkan ini adalah kemarahan Petrus kepada mereka yang kemudian menjadikan oknum tersebut sebagai korban. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengarkan hal tersebut, ketika mereka mengetahui hal tersebut, kemudian mereka kemudian bertobat, mereka kemudian hatinya kemudian merasa terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan murid-murid lain, apa yang harus kami lakukan wahai saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing kemudian dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, kata Petrus kemudian, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Artinya bahwa ketika Petrus mengatakan hal tersebut, itu membuktikan bahwasanya yang baru dijadikan sebagai Kristus ini itu bukan anak Maria. Dagingnya tidak ditinggal dikubur dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Sedangkan yang Anda pahami, yang Anda imani, ketika kemudian mayatnya hilang, itu sudah menandakan bahwa berbeda dengan Kristus yang dagingnya tidak mengalami kematian. Yang minum racun, yang minum asam anggur kemudian, lalu dikatakan dalam Yohanes 19 nomor 30, saatnya sudah selesai, maka matilah dia. Lalu kemudian dikuburkan sebelum Sabat. Lalu kemudian pada hari Minggu jenazahnya tidak ada, mayatnya tidak ada. Dia mengalami kematian. Sedangkan khotbah Petrus itu jelas mengatakan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan dia tidak ditinggal di dalam kubur. Oknum yang berbeda. Sehingga oknum ini ujung-ujungnya dijadikan sebagai Kristus bagi mereka yang menyalibkan. Bagi yang menyalibkan oknum tersebut, dijadikan korban di atas salib ini sebagai Kristus bagi mereka. Bukan bagi murid-murid Yesus, tapi bagi mereka yang menyalib oknum tersebut, dijadikannya korban yang mereka salib itu sebagai Kristus bagi mereka. Pertanyaan saya, apakah anak Maria mengalami kebinasaan? Apakah kemudian anak Maria mengalami maut? Kalau mengalami maut, lalu siapa yang dikatakan dagingnya tidak mengalami maut? Oke? Pertanyaan Anda, apakah saya mengakui Al-Masih adalah Yesus, Yesus adalah Isa alaihissalam? Saya katakan iman kami sudah sempurna. Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Kalianlah yang bermasalah antara Yesus anak Maria dan Yesus yang disalib. Itu adalah oknum yang berbeda. Harusnya ini adalah bagian dari Bang RK, tetapi ada beberapa poin yang saya jelaskan. Yang pertama, secara aturan untuk Bang Zuma tidak ada catatan apapun. Karena pertanyaan dari Bang RK sudah dijawab. Hanya ada satu himbauan ketika menunjukkan data, kalau bisa full di layar jadi terbaca semuanya. Yang lain tidak ada catatan apapun. Karena di antara 3 note pertanyaan di 1941, semuanya sudah dijawab dengan baik oleh Bang Zuma. Yang menjadi note adalah Bang RK juga belum melakukan kesalahan apapun, tetapi saya ingin menegaskan bold point dari Bang Zuma adalah mengenai kontradiksi antara khotbah Petrus ya dengan dogmatis keimanannya kekristenan, teman-teman Kristen.
bahwa ketika Petrus mengatakan bahwa antara kontradiktif mengenai Yesus yang meninggal, kemudian daging yang hancur, kemudian kok dia meninggal, ini Kristus yang dimaksud adalah siapa sosoknya? Apakah ini adalah Kristus Yesus yang diberitakan di Perjanjian Baru, yang kemudian Gabriel memberikan kabar gembira kepada Maria, atau siapa? Tolong dijelaskan ke Bang Zuma dan saya dan teman-teman mengenai kontradiktif siapa Yesus ini gitu loh. Apakah oknum yang sama atau oknum yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh Bang Zuma. Dua-dua masih belum melakukan kesalahan apapun karena memang di babak yang pertama ini tidak ada aturan yang ketat mengikat. Karena sudah 5 menit teman-teman, jadi tidak jadi 7 putaran ya. Hanya akan ada 6 putaran. Itu berarti 3 putaran lagi kalian berdua akan bertemu di head to head langsung. Kita akan kasih kesempatan untuk Bang RK. Slow down, tarik napas untuk kalian berdua semuanya. Sejauh ini saya merasa terhormat karena saya mendengarkan data-data yang valid, kecerdasan dari kalian berdua. Terima kasih banyak. Aturan hanya berlaku di atas, kolom komentar bebas teman-teman. Sekali lagi perhatikan timernya biar tidak terpotong. Silakan Bang RK. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah apakah itu Yesus anak Maria? Saya bilang yes, itu Yesus anak Maria. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian. Dan ketika manusia mengalami kematian, ya, Allah menjanjikan yang namanya Mesias lagi, Mesias. Ya, datanya di mana Allah menjanjikan adalah Mesias? Ya. Nih, ini dalam Targum Jonathan, Kejadian 3 ayat 15. Dia menggunakan apa? Beyome Malkah Mesiha. Ya, memang Mesiha seperti Lukas 2 ayat 11 yang dibawa adalah dari keturunan Daud. Ya, dari keturunan Daud, anak Maria. Ya, anak Maria secara jasmania. Itu anak Maria. Dan yang mati adalah Yesus Kristus. Mengapa? Karena memang sudah dinubuatkan sebagai hamba yang menderita. Ini dalam Targum Jonathan lagi. Yesaya 52 ayat 13. Ya, itu Yesus anak Maria. Karena memang apa? Mesias harus menanggung segala sesuatu seperti yang dinubuatkan, seperti yang tertulis dalam Targum Jonathan juga. Bahwa yang datang itu adalah Mesias yang disebut sebagai raja. Ya, dan hamba yang menderita di sini, ya, my servant the Messiah. Messiah, Mesiha. Hamba yang menderita adalah Yesus Kristus dan memang dia adalah Mesias. Di sini saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias sesuai dengan nubuatan Yesaya 53 dan juga Yesaya 52 dalam Targum Jonathan memang mengatakan itu adalah Mesias. Dan Bang Juma sendiri sudah mengatakan bahwa Lukas 2 ayat 11 adalah Mesias. Adalah Mesias. Dan memang Mesias menderita. Yesaya 53, Yesaya 52 ayat 13 menderita dia. Karena memang apa? Dosa yang mengakibatkan kematian. Karena kematian mengakibatkan dosa. Dan maka dari itu, obat dari dosa-dosa manusia seperti yang tertulis dalam Targum Jonathan adalah apa? Dalam Targum Jonathan adalah Mesias. Ya. Saya terjemahkan ke Indonesia. Dia mengatakan obatnya adalah Raja, Mesiha. Ya. Dan memang Mesias menderita seperti Targum Jonathan yang dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13. Dan memang itu adalah Mesias. Bukan yang lain. Atau Yesus yang lain yang disalibkan. Kalau Yesus yang tidak disalibkan, yang utuh badannya, yaitu adalah Isa Barabas, Yesus Barabas. Yang tidak mengalami sakit, yang tidak mengalami apa adalah Yesus Barabas. Yang tubuhnya utuh, Yesus Barabas. Tetapi Yesus, anak Maria, disalibkan. Karena memang dia harus menggenapkan segala nubuatan tentang Mesias itu. Mesias menderita. Ya. Ya, Mesias menderita. Ya. Sehingga pertanyaan saya untuk Bang Juma, ya. Ya, saya minta data yang secara yang betul-betul legalnya bagus ya. Menurut Bang Juma, ya, tunjukkan data apa arti dari Mesias. Ya, saya minta data yang lengkap. Apa arti dari Mesias? Karena Mesias ini datang dari Israel. Apa arti dari Mesias? Ya, ya. Pengakuan dari seorang yang namanya Longinus, ya,
pengakuan dari seorang yang nama Longinus, nih saya tunjukkan. Ya. Ini dalam katakombe ya .org, seorang yang namanya Longinus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nih, seorang yang namanya Longinus. Dan bukan cuma Longinus, Petrus pun mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak yang Allah yang hidup. Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Nanti saya buka setelah ini. Pertanyaan saya minta Bang Juma tunjukkan data yang secara legal arti dari Mesias. Ya, sesungguhnya data yang valid sehingga kita memahami Mesias itu apa. Silakan. Saya kasih waktu kesempatan ya untuk Bang Juma untuk menyatakan apa arti dari Mesias. Saya step by step pertanyaannya ya. Saya harap Bang Juma bisa memahami pertanyaan saya dengan baik. Tunjukkan datanya. Ya. Datanya, saya minta datanya. Oke, itu pelajaran anak SD itu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti kemauan beliau. Nih, Anda tinggal searching. Anda kan searching juga tuh nih. Al-Masih. Nih, Masiah yang berarti yang diurapi. Apakah cuma Yesus yang diurapi? Banyak yang diurapi. Salomo diurapi, Elisa diurapi, Harun diurapi, Henok diurapi. Bukan cuma Yesus yang diurapi. Jadi bukan cuma Yesus yang Mesias. Oke. Nah, kemudian Anda tadi mengatakan bahwasanya itu adalah Yesus. Di Petrus 2 itu, saudara, di Petrus 2 jelas dikatakan bahwasanya Mesias yang dinaikkan Tuhan, ya kita lihat lagi ya di Kisah Para Rasul. Nih, kitab Anda nih. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jadi dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Siapa dia? Dia yang tidak mengalami kematian. Dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud berdiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ingat ya, Yesus yang tidak mengalami kematian tadi itu diangkat oleh tangan kanan Elohim. Bukan diangkat oleh manusia. Bukan diangkat, ditinggikan oleh manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Yohanes 8, nomor 28. Ditinggikan oleh manusia, yaitu tentara Romawi. Kalau yang dagingnya tidak membusuk ini, yang tidak jadi mayat ini, yang kemudian tidak dikubur ini, itu ditinggikan oleh malaikat tangan kanan Elohim. Tangan kanan Elohim yang menaikkan. Bukan tentara Romawi. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian ini kita lihat. Nih, sesudah meminum anggur asam itu, lalu dia mengatakan sudah selesai kepada kepalanya dan kemudian dia katakan dia menyerahkan nyawanya, lalu mati dia mengalami kebinasaan. Itu satu. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 20 nih, Yohanes 20 nih, kitab saudara, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tuh. Dari kubur. Tuh. Kubur siapa? Kubur Kristus yang disalibkan oleh orang-orang Romawi. Sedangkan Yesus yang dikhutbahkan Petrus itu tidak mengalami kematian. Dan jasadnya kemudian tidak mengalami kebinasaan. Oke? Dan dia sudah Kristus dari sejak lahir. Bahkan kamu masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi bahwa dia sudah Kristus. Lalu siapa yang diangkat jadi Kristus ini? Ada dua Kristus di sini. Di Kisah Para Rasul 2 ini ada dua Kristus. Yang satu diangkat oleh tangan kanan Elohim,
Yang satu kemudian dilantik menjadi Tuhan Kristus dia. Ayo. Sedangkan diumumkan pada kelahirannya di Lukas 2, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Sudah diumumkan tuh. Sudah diumumkan. Orang Israel sudah tahu semua. Tapi ada pengumuman kedua di data nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Kristus. Loh, bukannya tadi diumumkan pada saat lahir sudah jadi Kristus? Hah? Kok diumumkan lagi yang keluar dari kubur jadi Kristus? Sayangnya, Kristus yang lahir di kota Daud itu adalah Kristus Bani Israel. Sedangkan Kristus yang keluar dari kubur ini adalah Kristus bagi yang menguburkan. Sampai di sini paham? Makanya Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu yang mana tuh? Kristus yang mana itu? Coba Kristus yang mana yang menyesatkan itu, yang palsu itu? Silakan. Baik, itu tadi adalah menutup menutup putaran ketiga ya. Dan Bang RK akan memulai putaran keempat. Itu berarti tinggal 2 putaran lagi. Kita akan segera masuk ke head to head. Tapi kalau aku masuk berarti ada beberapa catatan. Seperti biasa, Bang Zuma belum melakukan pelanggaran apapun. Dan memang di putaran ini teman-teman yang ada di bawah, terima kasih karena kalian peka terhadap aturan di room ini dan sudah mengingatkan. Tetapi kalian harus ingat, aku udah bilang ke kalian bahwa di putaran pertama itu hanya berlaku 2 aturan. Yang pertama, tidak boleh ada penghinaan dan penistaan dalam bentuk apapun. Yang kedua, harus bawa data. Itu aja. Dan dari tadi baik Bang RK maupun Bang Zuma tidak ada yang melanggar 2 aturan itu. Host, tapi tadi Bang Zuma ada pakai AI segala macam, bukannya itu aturan. Itu nanti akan berlaku di TikTokan, teman-teman. Ya. Yang untuk pembidasan itu tidak masuk aturan. Oke? Jadi kita jangan cepat menyalahkan seseorang. Aturan sudah tertulis. Yang berlaku aturan di sini hanya 2, tidak boleh ada penghinaan, penistaan, dan wajib tunjuk data. Data apapun itu, termasuk Bang RK waktu tadi bilang belum ada ISBN, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang berlaku hanya 2. Nanti setelah TikTokan head to head, nah itu akan lebih menyebalkan aturannya. Karena AI nggak boleh, yang terhormat Bang Zuma, ChatGPT nggak boleh, Blogspot nggak boleh, sumber yang kurang jelas juga nggak boleh Bang RK. Meskipun saya beli bukunya sebelum ada ISBN-nya, tetap ditolak seperti itu. Pernyataan sepihak dari tokoh tertentu, misalnya dari Sarapan Pagi juga nggak boleh Bang RK. Dan saya harus menegaskan beberapa hal, bahwa dalam keadaan apapun jangan menyetujui pendapat lawan ya. Bang Zuma jangan pernah mau setuju dengan Bang RK. Bang RK jangan pernah mau setuju dengan Bang Zuma. Karena ini debat bukan diskusi. Lalu berikut teman-teman fokus, temanya adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Berarti kita sedang membahas Yesus Kristus, bukan membahas Isa. Makanya benar jawaban Bang Zuma tadi bahwa di keislaman udah fix ya, sudah selesai keimanannya. Kita sedang membahas Yesus dengan topik kapan nih jadi Kristus gitu. Kita sedang tidak membahas Isa. Saya memperbolehkan mirroring nanti di head to head, tetapi dengan analogikal yang setara. Misalnya ketika ingin membahas Yesus Kristus, mau ada mirroring dengan kebutuhan comparison ke Nabi Muhammad SAW boleh, atau nanti mau dari segi langsung Tritunggal, Allah Tritunggal Maha Kudus ke Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Di luar itu nggak boleh. So kita tidak sedang membahas Isa malam hari ini, tetapi kapan Yesus menjadi Kristus. Ini kita akan masuk ke putaran keempat. Itu berarti 2 putaran terakhir lagi dan kalian akan tektokan. Sejauh ini Bang RK, Bang Zuma tidak ada pelanggaran sama sekali. Saya merasa terhormat. Terima kasih untuk kalian berdua. Kolom komentar bebas. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung. Kita akan lanjut putaran keempat. Dibuka pertama oleh Bang RK akan berbicara. Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan beberapa data ya. Kapan Yesus menjadi Kristus? Sejak semula. Ya. Dia eksis dalam nubuatannya. Mazmur 2 ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan
Adonai yang diurapi. Ya, dan yang diurapi ini memang dikatakan dalam ini adalah Mesias, Mesio. Ya, kemudian tadi saya ingat, ya, ada beberapa pandangan dari Bang Juma bahwa semua itu adalah pandangan dari Bang Juma yang mengatakan bahwa, maaf, saya harus ambil lanjut ini, mengatakan bahwa dia binasa. Ya, dia binasa. Ya, ini saya ada satu buku yang menarik, ya, The Antiquities of the Jews. Ya, Yesus anak Maria itu dibangkitkan. Ya, karena dia anak Allah juga. Ya, karena dia adalah Mesias. Ya, The Antiquities of the Jews mengatakan then alive again, ya, bab ketiga. Ya, the third day, dia bangkit pada hari ketiga. Jadi jangan bilang Yesus diangkat, Yesus mati. Ini dalam Flavius Josephus, dia bangkit. Ya, saya hanya menanggapi perkataan dari Juma, Bang Juma, ya, maaf ya. Ya. Kemudian, kalau berbicara tentang Yesus disebut Kristus, ya, pengakuan dari, nih saya mengambil sebuah data lagi, pengakuan dari Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius pasal 16 ayat 18. Anak Allah yang hidup. Dan anak Allah itu adalah Mesias. Betul atau tidak kalau anak Allah adalah Mesias? Ya, Petrus mengakui itu. Ya, Petrus adalah seorang Yahudi dan dia mengakui. Ya, Matius 16 ayat 18. Ya. Ya. Menurut kamu siapakah anak Allah itu? Engkau adalah Mesias. Lalu pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Ya. Jadi anak Allah merujuk pada Mesias. Dan memang Mesias dalam praeksistensinya sudah menyatakan diri. Mazmur 2 ayat 2. Lalu yang tadi saya tunjukkan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini saya tunjukkan lagi satu data. Ya. Ini dalam Sukah 52a. Ya, Sukah 52a. Mesias ben Yosef yang terbunuh. Dan memang Mesias memang harus menggenapi segala sesuatu. Ini Sukah 52a ayat yang ke-6. Yang terbunuh. Ya, pertanyaan saya, Bang Juma. Tunjukkan data secara valid apa arti dari Mesias. Sehingga kita memahami latar belakang apa yang saya jelaskan ini. Ya, Mesias memang harus menderita. Saya sudah menunjukkan Targum Jonathan. Targum Jonathan 52, Yesaya 52. Merujuk pada Mesias yang menderita. Hamba yang menderita adalah Mesias. Dan Yesus Kristus menggenapi segala sesuatu dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan bangkit pada hari ketiga. Dan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus. The Antiquities of the Jews. Ya. Dan itu Mesias menggenapi segala sesuatu. Makanya saya tanya, apa arti dari Mesias? Saya minta data resmi. Ya, saya minta data resmi. Saya bukan data AI, data resmi yang saya butuh. Apa arti dari Mesias? Ya. Kalau Mesias datang dari Arab, ya silakan gunakan sudut pandang Arab. Kalau Mesias dari Indonesia, gunakan sudut pandang Indonesia. Tapi kalau Mesias dari Israel, berarti kau harus menggunakan sudut pandang Israel. Makanya, ya, Petrus adalah orang Yahudi yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sejak kapan Mesias itu ada? Targum Jonathan 3 ayat 15. Sudah dijanjikan Mesias ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saya sudah tunjukkan beberapa data. Ya. Ya. Ya, saya harap ya Bang Juma tunjukkan data yang valid ya tentang apa arti dari Mesias itu. Ya. Pribadi yang diurapi itu. Ya, seperti apa pribadi yang diurapi itu? Ya, apakah pribadi yang diurapi tidak menderita? Apakah pribadi yang diurapi, ini pertanyaan, apakah pribadi yang diurapi tidak menderita? Silakan tunjukkan data. Apakah pribadi yang diurapi tidak menderita sesuai definisi dari Mesias? Silakan Bang Juma. Ya, baik. Sekali lagi ya, saya katakan kepada saudara, Anda mengejar arti Mesias itu saya nggak ngerti apa tujuannya ya. Apakah hanya untuk menghindari pertanyaan saya atau gimana gitu ya teman ya. Nih, arti Mesias dari data kalian sendiri nih.
gereja Yesus Kristus. Mesias yang diurapi. Tuh. Apa masalahnya? Dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram yang dikatakan kemudian berarti diurapi. Mesias. Apa masalahnya? Kenapa dipertentangkan ini? Kenapa ditanya 2 kali? Sudah nggak ada materi lain. Jadi gitu ya. Yang saya tuntut kepada saudara habis ini, tolong kamu baca terjemahan dari Targum Jonathan tadi. Kejadian 3 nomor 15. Apakah itu berbicara mengenai Yesus? Atau itu berbicara mengenai Raja Mesiha? Orang Yahudi punya raja, bukan Kristus dalam arti kata Yesus. Karena di situ tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang hukum Taurat. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, maka dia akan menghancurkan kepala iblis. Siapa yang tidak menjalankan Taurat, maka dia yang akan tumitnya dihancurkan oleh iblis. Ini berbicara mengenai hukum Tuhan yang digenapi, yang dijelaskan di dalam Targum Jonathan itu, bukan berbicara mengenai Yesus. Anda terlalu jauh lari ke sana. Yang saya ingin tahu di sini, Kristus yang keluar dari kubur itu siapa? Yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul ini loh. Kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas, sejak kapan Yesus Barabas diangkat oleh tangan kanan Elohim? Nih, coba Anda baca nih di data nomor 33 itu. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Yesus Barabas itu kapan dia diangkat ke langit? Kapan? Kapan dia dinaikkan, ditinggikan oleh tangan kanan malaikat? Tangan kanan Elohim kapan? Di mana itu tertulis? Ini berbicara 2 oknum. Ada Kristus yang kemudian tidak mengalami kematian. Sudah jelas dalilnya tertulis. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Apa nyambungnya? Apa memang Yesus Barabas yang kemudian diangkat ke langit? Sedangkan ini adalah oknum yang tidak mengalami kematian dan tidak ditinggalkan di alam kubur. Sedangkan yang mengalami kematian ini begitu keluar dijadikan Tuhan oleh mereka yang menyalibkan. Siapa oknum ini? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan anak Maria pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, dia sudah pada saat lahir sudah diumumkan kepada Bani Israel, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Tapi mereka kemudian yang menyalib oknum yang bernama Yesus ini, yang mereka katakan Yesus, dijadikan saat itu juga menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka yang menyalibnya. Makanya mereka diminta bertobat. Dan apa kata Petrus di data nomor 40-nya itu? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Angkatan jahat siapa? Yang menyalib. Karena yang menyalib ini dihadiahkan Tuhan oleh apa yang mereka salib, dikembalikan kepada mereka untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi mereka. Pertanyaan saya, saudara, siapa Kristus yang diberikan kepada si penyalib-penyalib ini? Karena anak Maria tidak mengalami kematian, dagingnya tidak membusuk, tidak ditinggal di dunia orang mati. Itu siapa yang jadi Kristus ini? Karena kalau Yesus anak Maria, Anda sendiri capek-capek, Anda kemana-mana, Anda capek kemana-mana. Ini yang kita bahas ini dari semalam loh. Siapa Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia dikubur ini? Itu siapa? Bukankah Yesus sejak lahir dia sudah Kristus? Coba Anda jelaskan kepada saya, itu Kristus siapa itu? Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi saya balik saja kamera ya.
Jadi di sini berbicara, ya kalau kita lihat dari ayat pasal 2 ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Nah, ayat dalam Kisah Rasul ini berhubungan dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1. Nih. Ya. Mazmur 110 ayat yang ke-1. Ya. Karena ini ya tongkat kerajaan dari Sion ya pada hari tentaramu ayat ke-4. Tuhan telah bersumpah ya dan ia tidak akan menyesal, engkau akan adalah imam selamanya menurut Melkisedek. Ya. Di dalam Mazmur 110 ayat 1 ini bahwa Tuhan duduk dari sebelah kananku ini akan berhubungan dengan Matius. Nih. Matius pasal 22. Ayat yang ke-41. Mereka ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka, anak Daud, seperti yang dibacakan oleh Bang Juma tadi di Lukas 2 ayat 11. Kata mereka kepada mereka, jika demikian, bagaimana mungkin Daud yang oleh pimpinan roh dapat menyebut dia, Mesias, adalah tuannya, ketika ia berkata, duduklah di sebelah kanan, ini Mazmur 110. Kutaruh di bawah kakimu. Jadi, lihat ini penjelasan Yesus. Jika Daud menyebut dia Mesias adalah tuannya, jadi orang Israel menyangka Daud ini raja besar. Memang Daud raja besar. Tetapi bagaimana mungkin Daud yang adalah raja besar memanggil keturunannya sebagai tuan? Ya. Sehingga dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 itu, Petrus berkhotbah kepada mereka yang menolak Yesus sebagai Mesias. Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Nih. Ya, Bang, coba perhatikan ini. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka mendengar hal itu sangat terharu karena mereka sebelumnya belum tahu, belum mengenal, belum yakin. Makanya dia bilang dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus yang sudah menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Makanya dalam Targum Jonathan, ini Targum Jonathan, kan Bang Juma percaya kan Yesus adalah Mesias, ini kan? Lukas 2 ayat 11, dia adalah Mesias, Hamasya. Ya kan? Nah, hamba yang menderita itu adalah Mesias. Irfan Mesaya. Saya di sini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesaya dalam komparasi yang ada dalam Perjanjian Baru, Targum Jonathan, dan juga sesuatu yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ya. Coba buka. Kalau diurapi, ya, memang dalam tarikh ini, Pak, saya yakin Bang Juma membukanya di sini. Kalau kita buka ini dalam Sefaria, ya, kita lihat sampai ke bawah, memang dia terbunuh. Nubuatannya. Ini dalam Sukan 52 ayat 6, dia terbunuh. Ya. Sekarang Bang Juma kalau tidak sepakat dengan data ini, Bang Juma tinggal buktikan. Pertanyaan saya gini, Bang. Kalau Bang Juma tidak sepakat dalam Yesaya 52 ayat 13 itu bukan Mesias, nubuatan untuk Mesias, Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau itu bukan Mesias. Itu pertanyaan saya. Saya minta Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau Yesaya 52 ayat 13 bukan merujuk pada Mesias. Saya minta data yang valid. Kalau Bang Juma tidak percaya bahwa hamba yang menderita, yang dinubuatkan, terbunuh, dan terpaku oleh penderitaan kita itu adalah Mesias, sesuai yang Bang Juma bacakan dalam Lukas 2 ayat 11, dan Bang Juma percayakan itu, tunjukkan data yang valid. Saya minta cuma itu. Kalau itu bukan merujuk pada Mesias. Kita sendiri sudah baca, Yesus Kristus menggenapkan segala sesuatu yang dinubuatkan tentang Mesias. Dan saya sudah menunjukkan dengan berbagai macam data. Tunjukkan kalau itu bukan Mesias. Silakan. Oke, baik.
Saya kan sudah katakan sama saudara, saya mengakui itu kan. Kan saya yang membawa data itu. Kenapa kemudian saya yang ditanya? Kan aneh aja ini orang. Saya yang menjelaskan itu padamu, kawan. Nah, coba kita lihat ini. Apa yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Yang dimaksud Mesias yang kau bangga-banggakan seakan-akan Yesus yang ada di Kejadian 3 nomor 15 itu. Itu bukan untuk Yesus nih. Bacakan samamu ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang ku bangkitkan bagi mereka. Itu data pertama. Coba Anda lihat di dalam Hosea 3 nomor 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Elohim mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Kemudian kita lihat dalam Yeskel 37. Tempat kediamanku pun akan 30, Yeskel 37 nomor 25, sorry ya. Kita ulang. Atau saya baca aja, Anda tahu nggak? Atau harus saya tunjukkan dulu? (25) Nih dikatakan di sini. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi bukan Yesus. Bukan Yesus yang dimaksud di dalam Targum Yonatan itu. Makanya di sana itu tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang gelar yang adalah imam yang diurapi, Hakohen Hamasya. Oke? Tapi saya tidak sedang membahas itu, Bung. Kamu melarikan kemana perginya? Saya hanya menjelaskan tentang kisah para rasul yang ini tadi nih. Ketika Anda mengatakan bahwa Daud, justru itu menguatkan. Kalau Daud saja memanggil Tuhan kepada dia, berarti siapa oknum yang tidak mengalami kematian, yang duduk di sebelah kanan Tuhan ini, yang diangkat oleh tangan kanan Elohim ini. Sedangkan ada yang dibunuh. Dengar, ada yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh. Yang tidak dibunuh diangkat oleh tangan kanan Elohim. Yang dibunuh dijadikan sebagai Kristus kepada pembunuhnya. Anda tadi mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Dari situ aja udah ketahuan ente, saudara. Di data ini, di data Kisah Para Rasul 2 nomor 31 ini, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Itu siapa? Siapa itu? Yang tidak ditinggalkan di dunia orang mati itu siapa? Yesus. Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu betul dia sudah Kristus dari sejak lahir. Sedangkan oknum yang ini ketika dijelaskan oleh Petrus bahwa yang lahir pada hari itu di kota Daud itu sudah Kristus, mayatnya nggak ada, dagingnya tidak binasa, dan dia tidak ditinggalkan di kubur. Sehingga yang kau salibkan ini, yang binasa ini, dijadikan menjadi Kristus spesial untuk kalian. Di situ ada dua oknum. Ada Kristus yang tidak mengalami kematian, yang sudah Kristus sejak lahir. Ada yang mengalami kematian, setelah bangkit kemudian baru menjadi Kristus. Roma 14 nomor 9. Nih, tuh. Sebab untuk itulah kemudian Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, itu mati tuh. Sedangkan yang dikatakan Petrus tidak mengalami kematian. Yang mana yang betul ini? Tidak mengalami kematian, tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditinggal di kubur. Coba, percayakah saudara terkait ajaran Yesus di dalam pernyataannya di dalam Matius 24 nomor 24, agar murid-muridnya waspada kepada Kristus palsu? Kalau Anda percaya, coba siapa Kristus palsu itu? Silakan.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang RK. Ini berarti 2 putaran tersisa. Setelah itu kalian akan bertemu di head to head langsung, tiktokan ya, debat langsung tanpa timer. Sebelum kita membahas ke topiknya, teman-teman, saya harus memberikan apresiasi khusus. Entah kalian di bawah merasakan atau tidak, tapi Bang Zuma dan Bang RK benar-benar menunjukkan manner berdebat yang sangat terhormat. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada penghinaan, tidak ada penistaan. Ini adalah sebuah kebanggaan untuk teman-teman Muslim yang ada di bawah, juga teman-teman Kristen yang ada di bawah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang RK. 2 putaran terakhir saya mengingatkan bahwa dalam keadaan apapun tolong jangan menyetujui pendapat lawan. Dan kita sedang fokus pada kekristusan dari Yesus berdasarkan sumber utama yaitu kitab suci. Yang tadi Bang Zuma udah mulai dari Alkitab. Dan teman-teman, kalau bisa volume kalian diturunin dikit karena terdengarnya cukup keras. Tapi sejauh ini masih aman seperti itu. Dan slow down. Karena sejauh ini baik Bang RK maupun Bang Zuma tidak ada catatan merah apapun dari saya dan tim yang sedang mendengarkan. Terima kasih banyak. Sebagai info, sekarang juga ada beberapa channel YouTube yang menayangkan live debat kalian dan ada 2 channel di luar YouTube yang sedang menayangkan live kalian. Untuk siapapun yang mendengar debat profesional ini, apapun yang berurusan dengan pidana dan atau perdata adalah tanggung jawab sepenuhnya Superboy. Bang Zuma dan Bang RK hanya melakukan tugasnya sebagai debater di atas. Kita akan lanjut teman-teman. Tolong untuk bantu memberikan semangat kepada jagoan kalian yang ada di atas. Dibantu tap-tap layarnya saja. Terima kasih banyak. Bang RK akan membuka putaran kelima. Lalu putaran keenam. Get prepared. Oke, terima kasih. Sekarang di putaran selanjutnya ini saya boleh mirroring ya. Jadi gini, ya. Dari tadi kan ditanya tentang Yesus terus kan? Ya, saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Ya, di dalam surat Al-A'raf 157. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke? Pertanyaan saya, Taurat yang mana, Injil yang mana? Ya, saya minta Bang Zuma tunjukkan data, Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis dalam Taurat. Saya minta data yang valid, ya, yang resmi, ya. Kalau memang nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat, ya. Tetapi, ya, saya tahu Bang Zuma akan menjawabnya di mana. Dia akan membuka tafsir Kemenak. Di Ulangan 18 ayat 18. Nih. Saya yakin Bang Zuma akan bawa data ini. Yohanes 14 ayat 16. Ya, tetapi bukan itu pertanyaan saya Zuma. Bang Zuma, bukan itu. Ya. Ketika gereja Katolik, ya, saya menunjukkan data. Ketika gereja Katolik, ya, ingin mengkanonkan kitab Perjanjian Lama, ya, ada yang namanya etika. Ya, ini buku ISBN ya. Ya. Menelusuri tulisan-tulisan Deuteronomika ya. Di halaman ke-27. Ada yang namanya gereja Katolik ya. Ya, dokumen komisi kitab suci yang berjudul The Jewish People and Their Secret Scripture in the Christian Bible, disingkat dengan JPSS. Sebenarnya dimaksudkan untuk memajukan hubungan yang dekat antara gereja Katolik dan Yudaisme. Ya. Pertanyaan saya, ketika Kemenak menafsirkan ini, silakan tunjukkan datanya. Kalau tidak, kalau memang ini adakah data yang valid, ya, bahwa sudah ada hubungan antara kedua belah pihak, antara Kemenak dan juga teman-teman, ya, yang beragama Islam atau dari Yahudi, ya, harus ada punya hubungan. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, lantas Taurat yang mana? Injil yang mana? Kalau memang ini tidak ada datanya, saya minta jurnal yang resmi, hubungan kesepakatan, kalau memang Ulangan 18 ayat 18, Yohanes 14 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad, saya minta di mana kesepakatannya antara orang Kristen dan juga Kemenak masalah ini.
Kemudian kedua, saya berbicara Taurat. Kalau memang tidak ada, Taurat yang mana? Yang membicarakan tentang Nabi Muhammad. Itu pertanyaan saya. Saya harap Bang Juma bisa menyampaikan. Saya mirroring kan? Karena saya nggak bisa mirroring dengan Isa. Itu kesepakatan di room ini. Ya, aturan. Jadi saya nggak bisa mirroring. Ya, mirroring sesuai kesepakatan adalah tanyakan tentang Nabi Muhammad. Jadi saya tanyakan tentang Nabi Muhammad dalam surat Al-A'raf 157 bahwa Nabi Muhammad yang tidak pandai baca tulis tertulis dalam Taurat dan Injil. Taurat yang mana, Injil yang mana? Kalau memang Injil Yohanes 14 ayat 16, pertanyaan saya, sudah adakah kesepakatan seperti yang dilakukan oleh Gereja Katolik dan juga Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II? Saya bisa tunjukkan datanya, dan saya punya buku. Nih, beberapa buku saya punya. Ini buku GPSS. Ya, saya bisa tunjukkan. Saya minta data yang valid, jurnal yang resmi, seperti yang dilakukan oleh Gereja Katolik dan Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II, atau ada hubungan antara Kristen dan juga Islam, sehingga Yohanes 14 ayat 16 ditafsirkan oleh Kemenak. Saya minta jurnal yang resmi. Saya tidak minta yang mana-mana. Ya, karena saya tidak bisa mirroring dengan Isa, ya saya tanyakan mirroring dengan Nabi Muhammad. Dengan hormat. Ya, itu aturan debat ini, di sini. Saya nggak keluar dari tema. Saya tetap berada di dalam tema, ya, dan saya ingin bertanya. Nih. Pertanyaan saya simpel nih. Nggak kemana-mana. Karena saya mau mirroring. Dari tadi saya merasa terdesak, tak? Terdesak karena saya ditanya iman Kristen terus. Makanya saya mirroring. Nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Injil yang mana? Taurat yang mana? Oke. Saya jawab dulu ya, teman-teman sekalian. Jadi, yang dikatakan kemudian di dalam Al-Quran itu Tauratnya Nabi Musa, bukan Tauratnya Kristen. Dan yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan kawan-kawan. Jadi kalau saudara bisa menunjukkan Tauratnya Nabi Musa, saya akan tunjukkan namanya nabiku di situ. Sekarang mana Tauratnya Nabi Musa? Kalau saudara bisa menunjukkan Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, saya akan tunjukkan namanya. Anda bisa menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Tidak bisa kan? Yang Anda tunjukkan hanya catatan-catatan orang yang tidak dikenal oleh Nabi Isa, bahkan Yesus pun tak mengenalnya. Sekarang yang Anda gunakan perjanjian lama itu Nabi Musa tahu. Ada validasi. Dari Nabi Musa kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Sampai kepada Kristen. Lihat mana? Bukankah di tangan kalian cuma terjemahan? Kitabnya Nabi Musa yang diterima di Gunung Sinai itu mana? Tunjukkan itu dulu, baru saya tunjukkan kemudian kitabnya, namanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran saya mengatakan apa tentang kitab kalian? Nih, saya bacakan ayatnya. Karena sebenarnya ini enggak ada, kupikir Anda sanggup menghadapi saya dengan tema ini, ternyata Anda enggak sanggup, enggak menjawab dari tadi pertanyaan saya. Ini Al-Quran saya mengatakan, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka, ini Al-Quran, ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah sekarang Anda tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Boleh Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi Musa yang bisa Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi kami Isa alaihissalam Anda bisa tunjukkan kepada saya? Kalau ada silakan tunjukkan kepada saya. Al-Quran saya mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan.
Mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan kepada saya. Mana kitabnya Nabi Isa? Tunjukkan. Ada. Yang kamu tunjukkan itu paling kitabnya orang-orang Belanda yang pernah menjajah di Nusantara ini. Sampai sini paham? Ini tidak ada kaitannya dengan tema kita. Ini tugas saudara, tunjukkan. Siapa Yesus yang diangkat tangan kanan Elohim tanpa mengalami kematian, tanpa ditinggal di alam kubur? Dan siapa Kristus yang keluar dari kubur ini, yang tiba-tiba menjadi Kristus bagi orang Roma? Ingat, yang menyalibnya itu orang Roma. Orang Israel harus tahu bahwa pada hari ini Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Yesus mengatakan, Kristus yang telah lahir sudah Kristus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Matius 24 nomor 24. Nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Itu jelas tuh kata Yesus yang asli tuh. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan banyak melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kristus palsu yang dimaksud ini yang mana? Karena Kristus asli itu anak Maria. Lahir kemudian, lalu dikatakan tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam kubur, dan diangkat, dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Lalu siapa yang mati? Yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang yang menyalibnya, itu siapa? Silakan kalau Anda bisa jawab. Jangan lari kemana-mana. Kalau Anda nggak sanggup dengan tema ini, karena Anda yang nantang saya. Saya hanya ingin membuktikan kepada orang-orang Kristen Indonesia, kalian penyembah-penyembah Kristus yang beda dari anak Maria. Kristus yang kalian sembah itu adalah Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia mati. Sebelum dia mati dia bukan Kristus. Nah, lalu hubungannya dengan Kristus palsu itu jelas bukan? Kristus palsu itu jelas bukan? Oke, terima kasih. Berarti tidak ada ya, Bang Juma ya. Nah, kalau Bang Juma mengatakan bahwa ya kitab yang apakah Bang Juma ya? Apakah Bang Juma mengatakan bahwa kitab yang dipegang oleh itu sudah palsu? Ya, apakah sudah palsu? Ya, kalau sudah palsu, Bang Juma, ya, pertanyaan saya, nih, simpel nih, Bang Juma, ya, ya, ini kita bisa buka ya, Bang Juma ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-46, ya. Kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang ini palsu, ya, ya. Kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang palsu, kenapa dalam perhatikan Al-Maidah 46 mengatakan kami meneruskan jejak Bani Israel, ya, sabar. Oke, Al-Maidah 45, oke, sabar, pengajar yang bertakwa, maaf. Oke, ini Al-Maidah 45. Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalam Taurat bahwa nyawa diganti dengan nyawa. Taurat ya. Kalau Bang Juma mengatakan ini palsu, ya, pertanyaannya, kenapa di sini singgung Taurat lagi? Lalu disinggung bahwa di dalam Taurat itu adalah mata ganti mata, hidung ganti hidung, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Nah, ayat ini tertulis di mana? Kalau Bang Juma mengatakan kitab Taurat yang kami pegang itu palsu, kenapa di sini dalam Ulangan 19 ayat 21, jangan kau merasa kepadanya, nyawa ganti mata, nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ulangan 19 ayat 21. Kalau Bang Juma tadi mengatakan itu palsu, kenapa di sini ada kutipan? Bahkan di sini mengatakan Taurat loh. Ya. Kalau palsu kenapa dikutip? Kenapa ada? Ya kan? Maka dari itu saya kembali pada topik. Nah, Bang Juma nggak sanggup membuktikan. Ya. Adakah kalau tidak itu palsu, kenapa dikutip? Sekarang pertanyaannya, adakah tertulis dalam Taurat nama Nabi Muhammad? Itu loh. Adakah nama Nabi Muhammad? Kalau Anda tadi mengatakan itu palsu, kenapa dikutip dalam Al-Maidah 46? Sesuai dengan Ulangan pasal 19 ayat 21. Itu. Masakah mengutip yang palsu? Kan tidak mungkin, Bang Juma. Bang Juma mengatakan itu palsu, tetapi ada kutipan.
Saya melakukan mirroring saja sesuai dengan aturan awal. Ya, tetapi kalau Bang Juma tanya, saya menjawab ya. Siapakah yang diberitakan itu? Ya. Ya, para rasul memberitakan Yesus yang mati. Para rasul memberitakan Yesus yang bangkit. Para rasul tidak pernah memberitakan Yesus itu diserupakan atau lain-lain, tidak. Para rasul tetap konsisten memberitakan dia yang mati sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Nah, kalau Bang Juma tidak percaya, ya, saya ingin tanya. Di dalam Yesaya 53 ini, ya, Yesaya 53 bahwa Mesias itu, bahwa dia terpaku, ya. Dia terpaku itu merujuk pada siapa? Ya, Yesaya 53. Nih. Saya buka ulang. Dalam Yesaya 53, dia yang terpaku ini merujuk pada siapa? Kalau bukan dia yang terpaku, apakah bukan Mesias? Ini kan pertanyaan saya dari tadi nih. Dia yang terpaku oleh karena penderitaan kita, dia dihina. Ini Mesias atau bukan? Kalau bukan Mesias, jadi Mesias siapa yang tidak menderita? Ini nubuatan untuk siapa? Pertanyaan saya. Ini nubuatan untuk siapa? Kalau bukan untuk Mesias. Kan saya sudah buktikan dalam Targum Jonathan 52:13. Itu merujuk pada Mesias. Dan yang menderita itu adalah Yesus anak Maria. Dia bangkit. Bahkan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus. Dia bangkit kan. Sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Ya. Saya jawab, yang diberitakan itu siapa? Kristus, Mesias, sesuai yang dinubuatkan bahwa dia menderita dan terpaku. Para rasul tidak pernah menderitakan Yesus yang tidak mati. Mereka menderitakan Yesus yang mati. Jawab pertanyaan saya, Al-Maidah 46 dan juga Al-Araf 157. Silakan. Baik, saudara, Anda mengambil Yesaya 53. Kalau Anda membaca di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 1, jelas sekali diterangkan di Yesaya 1 itu. Saya bukakan ya. Sabar. Kita buka di Yesaya 1. Sebenarnya kalau kita sudah hafal data itu tidak perlu ditunjukkan lagi, tapi nggak apa-apa. Ini makan waktu banyak sih sebenarnya. Oke. Nih, saya tunjukkan kepada saudara supaya Anda belajar sedikit ya, temannya. Nih, Yesaya 1 nih ya. Nih. Ini menceritakan apa? Buku ini berisi tentang pesan-pesan Yehuda dan Yerusalem yang dinyatakan Allah kepada Yesaya anak Amos pada masa usia Yotam, Ahaz, Hezekia dan yang memerintah di Yehuda. Nih. Saya ulang ya, nih. Jadi Yesaya itu memiliki penglihatan yang diberikan kemudian oleh Tuhan, penglihatan yang membahas tentang apa? Tentang Raja Amos, Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia yang memerintah di Yehuda. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Paham ya, Dek? Gak ada hubungannya dengan Yesusmu. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan 33 nomor 4 nih. Ulangan 33 nomor 4. Ada hal yang perlu saudara pahami di situ. Bagaimana kemudian jelas dikatakan di sana. Kita lihat di Ulangan 4. Ini ya. Saya bacakan ya. Mana nomor 4-nya ini? Ini Anda lihat apa yang dikatakan di sana. Torah sefalanu. Nih. Mose kehilap Yakob. Nih. Yakob. Jadi Torah ini adalah hak kepunyaan Bani Yakob. Bukan untuk Kristen. Bukan untuk Kristen, saudara. Belum lagi kalau Anda membaca Mazmur 147, 19, nomor 12. Ya. Kalau Anda minta saya tunjukkan Mazmur. Kita baca, original teksnya kita baca. Ini kitabnya orang Yahudi ya. Nah ini, kita baca Mazmur nih. Data nomor 19-nya. Tuh. Mungkin Anda bisa baca Ibraninya.
Di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya hukum-hukum yang diberikan kepada Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Magik de Faraf, nih, le Yakub kukaf le misfatab le Israel, cuman kepada Israel saja, tidak diberikan kepada orang lain. Aturan-aturannya itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Lo asaken lekol goy omis patim balie daum. Haleluya. 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 Hukum-hukumnya yang datang kepada Yakub, yang diberikan kepada Israel, tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Ente siapa? Bani Yakub. Ente Bani Israel. Bukan. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Yakub. Jadi Al-Quran hanya menyinggung orang Yahudi, bukan ente yang harus protes. Orang Yahudi yang harus protes. Ketika Al-Quran bercerita tentang hal tersebut, bukan ente yang harus ribut. Yang harus ribut itu orang Yahudi, bukan ente. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Anda tadi menyinggung itu kan? Al-Quran saya mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Berarti Nabiku menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Jadi kalau ada hal yang sama yang kamu dapatkan dari kitabnya Yahudi yang bukan kitab saudara, ya Al-Quran saya sudah mengatakan itu, bosku. Ini kitabnya orang Yahudi loh yang dibahas ini. Sedangkan yang tema kita kan Kristus. Anda menantang saya kan bahas Kristus, nyebrang kemana-mana. Berarti Anda tidak sanggup membedakan antara Kristus palsu dengan yang asli. Itu sama halnya Anda sudah melambaikan tangan. Kalau sudah tak sanggup, kita tutup aja. Gak usah panjang lebar kita. Gitu kawan. Selamat malam 13.700 penonton yang ada di bawah. Apa kabar semuanya? Boleh seru-seruan, jangan lupa makan malam dan jangan lupa untuk banyak minum air putih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang RK. Di antara 4 Big Match malam hari ini jujur sangat daging ya, sangat penuh isi. Baik Bang Zuma maupun Bang RK menyampaikan banyak sekali data, sementara saya cross check di berbagai sumber. Data yang dibawa oleh Bang Zuma, Bang RK semuanya valid. Terima kasih. Beberapa catatan sudah masuk ke penilaian, tetapi belum bisa saya spill sekarang. Dua-duanya sama-sama memberikan tanggung jawab yang besar. Tetapi sekali lagi saya bersumpah atas nama Dialektika untuk membawakan acara ini seprofesional mungkin, teman-teman. Kita akan masuk ke head to head tektokan langsung. Tetapi ada extra timing 1 putaran. Seperti yang saya janjikan bahwa kita punya extra timing ya, baik di babak pertama maupun babak kedua. Jadi Bang RK akan mendapatkan 1 kali putaran lagi 5 menit. Bang Zuma terakhir 1 kali putaran lagi 5 menit. Jadi mungkin ada yang bold point yang mau ditekankan atau apapun bisa. Setelah itu timer akan dimatikan. Kalian berdua akan bertemu dalam tektokan langsung selama 45 menit kalau tidak ada pelanggaran. Tetapi kalau misalnya di tengah jalan ada yang sudah kehilangan argumentasi, kehilangan diksi, bahkan kehilangan bantahan yang kuat, debat dihentikan. Jadi kita akan menemukan pemenangnya. Tetapi jika kalian selama 45 menit nanti tidak ada pelanggaran apapun, maka manner, metode, dan meter yang akan menjadi penilaian. Saya pribadi mengucapkan respek sebesar-besarnya pada Bang Zuma, Bang RK. Kalian benar-benar menunjukkan manner berdebat yang baik, sopan santun, dan tidak ada sama sekali kata-kata kotor dari kalian berdua. Terima kasih banyak. Teman-teman, 1 putaran terakhir dan kita akan segera masuk ke tektokan langsung. Manfaatkan putaran terakhir ini dengan baik. Bang RK akan membuka, setelah itu diikuti oleh Bang Zuma. Pesan saya cuma 1, tolong stuck pada poin debat. Tolong fokus pada mosi debat. Kapan Yesus menjadi Kristus?
Sekali lagi, fokus pada mosi debat. Karena kalian berdua adalah orang asing buat saya malam hari ini. Dan seperti big match sebelumnya, apapun hasilnya saya siap dibenci, baik oleh Muslim Indonesia maupun oleh Oten Indonesia. Tapi ini adalah room dialektika netral, so saya siap menanggung semua resikonya. Putaran terakhir, Bang RK akan membuka diikuti oleh Bang Zuma. Manfaatkan untuk ballpoint, setelah itu tektokan. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Mesias siapa yang diberitakan? Matius pasal 23 ayat yang ke-10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin. Ya, tadi Bang Juma sempat menyampaikan bahwa banyak Mesias yang diurapi. Ya kan? Saya menjawab dengan Matius 23 ayat 10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin. Karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu siapa? Mesias. Ya, kemudian ada percakapan antara Yesus dengan perempuan, ya, Samaria. Ya, oh tadi maaf, dari Yakub, ya, untuk Bani Yakub, kata Bang Juma. Saya menjawab, ya, dari Bani Yakub. Pentingnya Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub yang tadi Bang Juma sampaikan. Dan ini sampai kepada Yesus. Matius 1 sampai pada Yesus. Ya. Lalu siapa pemimpin kita? Ya. Pemimpin kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 2. Oke, maaf. Saya menjawab lagi tentang Israel. Ya, Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga. Saya menjawab semua pertanyaannya Bang Juma. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya pikir ini ayat yang sangat dalam. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, apalagi Bang Juma. Ya, tetapi mari kita lihat pandangan dari Bani Israel, Bani orang Samaria. Ya. Yohanes pasal 4. Ya. Siapakah Yesus yang diberitakan itu? Apakah Yesus adalah Mesias? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Yohanes 4 ayat 24. Kita perhatikan teman-teman. Ya. Allah itu adalah bangsa yang benar. Jadi perempuan itu, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Mesias adalah Kristus dan Yesus adalah Kristus. Saya melakukan pembuktian bahwa Yesus adalah Kristus. Dan perempuan Samaria menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Jadi banyak pembuktian. Bukan cuma Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Tetapi perempuan Samaria pun mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Apabila ia datang yang memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus, pengakuan Yesus. Anihu, akulah dia. Akulah pemimpin itu. Yang memberitahukan segala sesuatu tentang kepada kami. Kepada umat manusia. Jadi ini jelas. Sangat jelas. Saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi Mesias siapa yang diberitakan para rasul? Hanya ada satu pemimpin saja. Santo Matius menuliskan, pemimpin itu adalah Mesias. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, Santo Matius saja menuliskan bahwa Mesias itu disalibkan. Santo Lukas menuliskan Mesias disalibkan. Santo Markus menuliskan Mesias disalibkan. Santo Yohanes menuliskan Mesias disalibkan. Dan pemimpin itu adalah Mesias. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya 53. Ia dipukul dan ditindas. Kita pikir dia terkena tula. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Saya bisa buktikan bahwa ini merujuk pada Mesias. Tadi saya sudah tunjukkan dalam Targum Yonatan. Kalau Bang Juma tidak terima bahwa ini merujuk pada Mesias, lantas bagaimana pandangan dari Rabi Yahudi yang mengatakan itu adalah Mesias? Nih, Mesias. Saya sebenarnya tidak mau mengulangi, tetapi terulang terus ini. Mesiha. Mesia. Dan yang menerima itu adalah kurban yang sempurna.
Yesus mengatakan, dia mengambil roti lalu mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itulah Mesias. Karena Mesias membawa pembebasan akan dosa. Obat seperti yang tertulis dalam Targum Jonathan pasal 3 ayat yang ke-15. Obat dari dosa adalah Mesias. Dan Yesus mengatakan, itulah, akulah dia. Oke, saudara, Anda semakin menguatkan argumentasi saya. Ya, Yesus anak Maria memang Mesias. Itu nggak masalah itu. Al-Quran saya mengatakan Al-Masih. Yang jadi masalah itu kisah para Rasul 2 itu loh. Nanti jadi Kristus setelah dia bangkit dari kubur. Itu yang Anda nggak selesaikan. Bahkan Anda tidak sentuh sedikit pun. Mari saya masuk untuk sedikit mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan saudara. Anda lihat di dalam nasihat-nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama di dalam Matius 10. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di data nomor 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada murid. Kepada mereka. Yesus berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda lihat di Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub, bukan Kristen, bukan Bani Indonesia. Ingat ya, ini pesan Yesus kepada muridnya ya. Nah, nanti Anda akan mengambil Matius 28 nomor 18 nomor 19, kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa itu yang diberi kuasa itu? Pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa yang sudah dilantik menjadi Kristus bagi penyalibnya? Itulah yang saya bahas ini, tapi Anda tidak ke sana. Lalu kita lihat apa kata Yesus di dalam Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus begini, di data nomor 23 dulu. Seorang perempuan, ya, seorang perempuan Kanaan datang di data nomor 12-nya nih. Data nomor 12, seorang perempuan Kanaan datang, kasihanilah aku wahai Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepada dia, suruhlah ia pergi. Yesus mengatakan, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Anda percaya? Anda percaya? Kalau percaya ya sudah, sadar diri. Kemudian perempuan itu semakin mendekat dan menyembah Yesus. Menyembah artinya menghormat kepada Yesus, memohon kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada guguk. Wanita bertemu dengan Yesus, percaya kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Apa titel yang dikasih Yesus kepadanya? Guguk. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan, namun guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita itu mengiyakan kalau dia disebut guguk. Yesus menyebutnya guguk. Wanita itu mengiyakan. Mereka sepakat, mereka jabat tangan. Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Jadi guguk dan anaknya sembuh. Dia tidak pernah berubah menjadi domba. Ingat sekali lagi, Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba hanya Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, saudara. Ente bukan Bani Yakub. Jadi kalau Anda memainkan peran, Anda kemudian ingin Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Saya juga mengakui itu kok. Saya mengakui. Tapi yang jadi masalah ini adalah Kristus yang nanti dinobatkan kepada dia setelah dia disalib. Dan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nih, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh, penyesat ini datang kepada Bani Israel.
bukan kepada Kristen, tapi penyesatnya datang kepada murid-murid Yesus Bani Israel angkatan pertama. Pertanyaan saya, oknum yang menggunakan nama Yesus dan Kristus yang penyesat itu yang mana? Yang lahir sudah digelari Kristus atau nanti yang mati naik hari ketiga baru menggelari dirinya Yesus Kristus? Yang mana yang penyesat? Yang Kristus anak Maria atau Kristus yang anak bumi ini, anak yang keluar dari perut bumi? Coba Anda jawab, silakan. It's time. Ini saatnya teman-teman. Kita akan segera memasuki sesi kedua. Sesi puncak, di mana penilaiannya adalah 70% dari sesi ini. 30% dari pembidasan dan 70% kita akan langsung ke TikTokan langsung ya. Head to head. Tidak akan dibatasi oleh timer. Bang RK akan langsung berhadapan dengan Bang Zuma head to head on professional debating Superboy. Tarik napas sebentar, kalau mau minum air boleh. Remember, calm down. Sejauh ini manner kalian sudah sangat bagus. Bang Zuma, Bang RK, data-data yang ditampilkannya variatif. Saya merasa terhormat. Teman-teman yang ada di bawah, bagaimana tanggapan kalian? Masih semangat? Saya juga tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah mendukung Bang Zuma di atas, yang sudah mendukung Bang RK di atas ya. Ada Bunda Mila, ada banyak lagi dari tadi, ada Bang Zul, ada Pak MNZ, ada banyak lagi, aku nggak bisa sebutin satu-satu. Terima kasih banyak. Saya mewakili mereka berdua untuk mengucapkan terima kasih banyak. Juga yang sudah mendukung hostnya juga terima kasih banyak dengan mawar-mawarnya, terima kasih. Yang sudah tap-tap layar juga terima kasih, sudah posting ulang terima kasih. Yang paling penting adalah seperti yang di-quote oleh Bang Zuma dan Bang RK di awal ya. Terlepas dari kalah menang, semoga ada kebenaran yang bisa kalian ambil. Saya yakin dua orang ini adalah dua debater dewasa yang tidak terlalu mementingkan siapa kalah siapa menang, tetapi poin-poin yang disampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin mendukung, silakan mendukung ke Superboy utama saja teman-teman. Akun host ya, jangan akun yang bicara. Seperti itu. 3 lagi WL kita selesai, terima kasih. Kita fokus pada Bang Zuma dan Bang RK pada malam hari ini. 60 detik menuju, timer akan saya hentikan. Bang RK dan Bang Zuma tolong dengarkan, kalian sudah tahu aturannya, tetapi please tolong jangan ada penghinaan penistaan di mana itu sudah kelar, kalian lulus di bagian itu, tidak boleh ada penghinaan pribadi. Data yang dihadirkan valid, itu juga kalian sudah melalui dengan baik. Ini akan masuk ke sesi yang lumayan menyebalkan. Karena di British Parliamentary Debating Standard, ini logical fallacy kita masukkan, tidak boleh ada Stroman argumentum, tidak boleh ada red herring, tidak boleh ada post hoc, tidak boleh adalah gambling fallacy, circular reasoning, ya berputar-putar, lari dari tema, tidak boleh, harus fokus. Tidak boleh ada ayat yang dipelintir, sumber sekunder harus kuat jika ingin mendukung sumber primer. Dan juga saya tegaskan satu lagi, Bang Zuma, Bang RK, tidak boleh setuju dengan pendapat lawan ya. Apapun itu, lawan mengarahkan kemanapun tidak boleh setuju dengan mengatakan, iya saya sepakat, iya saya setuju, iya saya sepaham, iya saya setuju dengan Anda sepakat, itu akan langsung bel berbunyi pelanggaran. Karena ini perdebatan bukan diskusi. Sekali lagi, jika bel berbunyi berarti pelanggaran terjadi. Pelanggaran yang pertama adalah toleransi. Ya, Bang Zuma sudah pernah ada di sini sebelumnya. Bang RK juga mungkin sudah pernah dengar dari bawah. Jadi kalau bel berbunyi pertama adalah toleransi. Dan kalau bel berbunyi yang kedua berarti ya otomatis diturunkan, bukan di-kick ya, diturunkan. Karena itu sudah sesuai dengan aturan, yang tersisa akan menjadi pemenang. Tetapi kalau selama 45 menit itu tidak ada pelanggaran lagi, maka penilaian akan dinilai dari manner, metode, dan meter. Manner selama berdebat, metode yang digunakan, dan materi. Di sesi yang kedua kita akan mulai penilaian dari nol ya teman-teman. Jadi kalian berdua percaya diri, semangat, fokus. Kapan Yesus menjadi Kristus? Kita sedang tidak membahas Isa, tidak membahas Mesias. Kita sedang membahas kapan Yesus menjadi Kristus. Fokus on tema.
Layar akan dibesarkan dengan seimbang, tetapi jika ada teman-teman debater, Pak Bang Suma dan Bang RK, jika ada yang menampilkan data, otomatis nanti akan dibesarkan oleh admin saya, oleh tim saya, nanti akan dibesarkan, jadi datanya akan lebih ke expose. Kita akan segera mulai, prepare yourself, 130 second, timer akan dimatikan, aturan semuanya sudah jelas, kalian akan segera masuk tektokan, jangan panggil saya, kalian berdua ini tektokan langsung, saya hanya akan masuk kalau ada pelanggaran atau kalau waktunya sudah habis. Barusan tim saya mengabarkan teman-teman ternyata ada 27 channel YouTube yang menayangkan live kalian sekarang. Dan dari 27 itu 19 dalam negeri dan sisanya di luar negeri. You guys going viral on internet right now. Dan juga di TikTok ada lebih dari 7 room yang sedang menayangkan paralel debat kalian. Ini adalah puncak dari big match partai keempat debat profesional Superboy dialektika lintas agama di partai keempat antara perwakilan dari teman-teman kita beragama Islam yang terhormat Bang Zuma akan berhadapan langsung tektokan dengan yang terhormat perwakilan dari teman-teman kita Katolik adalah Bang RK. Timer akan dihentikan. Dan kalian silakan berdebat tektokan head to head profesional mulai dari kolom komentar bebas teman-teman, yang diikat aturan hanya di atas. Ingat aturannya, tektokan 45 menit maksimal dimulai dari sekarang. Oke. Tadi Bang Juma mengatakan Maria, anak Maria adalah Mesias, betul? Ya, Kristus kan? Betul. Dia sudah mengakui bahwa anak Maria adalah Kristus. Yes, tertulis di Lukas Sudah. 2:11 dalil. Betul. Dan Ada anak dan anak manusia itu adalah Kristus, betul? Adalah Mesias, betul? Kristus adalah Mesias, betul? Iya, itu dibacakan tuh. Dia sudah akui lagi. Anda sudah akui kan? Nah, Ya, sekarang saya mengakui karena itu keimanan saya. Nah, sekarang siapa yang keluar dari Kamu yang mengakui bahwa anak Maria adalah Mesias. terus yang keluar dari kubur? Ya. Yang mendapatkan gelar Kristus untuk penyalibnya siapa? Yesus Kristus anak Maria. Loh, dia tidak mengalami kematian. Iya, memang itu Yesus Kristus anak Maria. Tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian, dia bangkit dari kematian. Tidak mengalami kematian. Saya tanya, kita di sini berbicara tentang membuktikan tentang Mesias, bukan berbicara tentang kematian dan lain-lain. Ya, Tidak mengalami kita fokus pada tema bahwa Yesus adalah Mesias. Saya tidak berbicara yang lain-lain. Memang Yesus memang betul itu. Sudah saya Pelanggaran akui. pertama terjadi, silakan di mute mikrofonnya. Siapakah yang terkena pelanggaran? Teman-teman yang ada di bawah, pelanggaran pertama terjadi cepat sekali ya. Yaitu pelanggaran pertama terjadi untuk Bang RK, perwakilan debater dari Iman Kekristenan. Saya jelaskan dulu mengenai pelanggarannya adalah di situ kalau kalian dengarkan baik-baik adalah Stroman Argumentum sekaligus Gambler Fallacy. Tapi ini adalah pelanggaran pertama, jadi tidak akan terkena apapun. Ya, dengan memberikan, kita lihat tema yang di layar itu Yesus menjadi Kristus ya. Semoga saya tidak salah, karena tema yang kalian ajukan adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Jadi kalau pembahasan tentang Mesias boleh, asal jangan mengganti tiba-tiba kapan Yesus menjadi Mesias. Kalau teman-teman tadi di bawah dengar ya. Jadi Bang RK lebih fokus, temanya adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Kita sedang tidak membicarakan Mesias. Boleh sisipkan Mesias, tapi temanya adalah Kristus ya. Dan saya akan bold lagi. Mungkin bilang, host tadi kenapa nggak bunyi waktu Bang Zuma sepakat dengan Bang RK waktu di awal tentang Yesus itu adalah Kristus. Itu teman-teman di dialektika harus diingat, Bang Zuma tidak setuju. Dia sedang mengkutip yang ditulis di dalam kitab sucinya Bang RK. Jadi tidak melangkahi aturan. Kecuali tidak tertulis, lalu itu adalah serangan dari Bang RK dan disetujui oleh Bang Zuma, itu pelanggaran. Semoga teman-teman di bawah ngerti ya. Bang Zuma hanya sedang mengquote apa yang tertulis di kitab suci. Justru kalau Bang Zuma memelintir ayatnya ya berarti ya pelanggaran seperti itu. Tapi tidak mengurangi apapun. Satu pelanggaran dari pihak Bang RK, 0 untuk Bang Zuma. Semangat, jangan berkecil hati, tidak ada mengurangi apapun. Waktu masih tersisa 44 menit 2 detik, baru banget. Silakan teman-temanku, aku optimis banget. Silakan kalian berdua dilanjutkan. Lampu kuning Bang RK, jangan ada pelanggaran lagi. Bang Zuma masih 0. Silakan dilanjutkan. Oke.
Silakan. Ya, oke. Kalau begitu saya bertanya. Ya, saya bertanya. Injil. Taurat yang mana? Injil yang mana? Mic-nya Bang Juma. Sudah kujelaskan tadi kan. Kadija'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang rasulku kepadamu menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah sekarang kalau kitab itu tidak disembunyikan, apakah Kristen mampu menunjukkan Tauratnya Nabi Musa? Taurat itu ditulis oleh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Sekarang Nabi Musa dari tadi Anda mengutip dalam Taurat Musa juga dari tadi. Iya. Iya. Betul. Ketika Anda mengutip kitab Taurat Musa, kenapa sekarang Anda menolak bahwa kitab Taurat Musa itu, kitab Taurat Musa itu kamu tidak terima? Al-Quran saya mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, Pelanggaran terjadi, silakan di-mute. Terima kasih kepada dua debater. Sekali lagi memang ini adalah sesi yang sangat menyebalkan. Maafkan Superboy, tetapi aturan tetap aturan. Pelanggaran terjadi kepada debater Muslim atas nama Bang Zuma 01 Official. Karena aturannya adalah sebutkan data dulu baru narasi. Karena ini tidak dibatasi timer, jadi waktunya banyak buat kalian. Harusnya sebutkan dulu sumbernya di mana, kalau bukan Al-Quran atau hadis atau apapun, tunjukkan datanya, buka, lalu jelaskan. Dengan tujuan supaya tidak di-framing oleh lawan. Atau kalau ada yang nge-record, Bang Zuma tidak di-framing di luar, seperti itu. Masing-masing sudah satu pelanggaran, dan masing-masing sudah lampu kuning, tolong lebih fokus. Dan teman-teman di kolom komentar, silakan kalian bebas, dan kalian berdua calm down. Aku kasih waktu 30 detik, fokus, tidak berpengaruh apapun ya, baru lampu kuning. So, fokus, calm down. Kita hanya akan membunyikan pelanggaran kalau benar-benar pelanggaran yang serius, tendensiusnya akut. Kalau tipis-tipis, aku akan kasih kelonggaran supaya jalannya debat juga tetap menarik, seperti itu. Satu pelanggaran untuk Bang RK, satu pelanggaran untuk Bang Zuma. Masing-masing sudah lampu kuning. Fokus ke tema. Kapan Yesus menjadi Kristus? Tunjuk data dulu, baru narasi. Maafkan hostnya yang menyebalkan ini, tetapi aturan tetap aturan. Data dulu, baru narasi. Waktu masih tersisa 42 menit 12 detik. Silakan dua debator putra Indonesia yang cerdas, silakan. Iya, tema kita ini berbicara mengenai Kristus, saudara ya. Jadi nggak usah lari ke Taurat segala macam. Kita membahas tentang Kristus. Saya ingin tahu dari saudara, menurut Yesus nih, penyesat yang datang setelahnya bergelar siapa? Penyesat, menurut Yesus, penyesat yang sebelum bergelar apa? Ya, penyesatnya adalah antikristus. Yang datang setelah dia Antikristus. Dia menggelari dirinya siapa? Ya, antikristus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, kalau kita berbicara, Yesus mengatakan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, penyesat akan muncul setelah aku. Iya. Dia mengaku apa? Ya. Penyesat itu mengaku? Antikristus, mengakui Yesus yang lain. Ya. Di mana Ya. dalilnya itu tertulis? Ya, Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 ke-16, ya. Rasul Paulus mengatakan jikalau ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan, Bukan pelanggaran, tetapi aku tegaskan untuk kalian berdua semuanya ya. Bukan pelanggaran, tapi aku tegaskan, bapak-bapak, abang-abangku, Bang RK dan Bang Zuma, data dulu baru narasi. Supaya dialog kalian masih panjang, jadi aku langsung berhentikan di tengah. Jadi bukan pelanggaran, data dulu baru narasi. Ketika Bang Zuma, jadi kalian tidak sedang terburu-buru. Abang-abangku, senior-seniorku, kalian berdua orang cerdas, tidak sedang terburu-buru karena tidak ada timer. Jadi kalau Bang Zuma bertanya, which is, ini menurutku ya, terlepas dari jubah host, itu pertanyaan yang sangat cerdas dan lihai. Secara metode, aku tidak peduli agama kalian, tapi itu metodenya bagus banget pertanyaan itu. Data dulu, baru dijelaskan. Baik untuk Bang RK maupun untuk Bang Zuma. Kalian tidak terburu-buru, enjoy. Aku hanya akan masuk jika pelanggarannya benar-benar serius. Kalau tipis-tipis, kalian silakan lanjutkan. Silakan, dan akun kalian sudah dilindungi anti Vertex. Sejauh ini salah satu mendapatkan report yang banyak ya. Saya tidak menyebutkan siapa, tetapi aman. So bebas, silakan di atas, dilanjutkan. Waktu tersisa 41 menit 22 detik. Silakan. Ya. Karena kita membahas tentang Kristus.
Tolong Anda tunjukkan data di mana Yesus kemudian sesuai dengan pengakuan saudara. Pertanyaan saya, apa gelar penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus? Silakan. Saya jawab ya. Di sini kita memulai kembali pada tema Lukas 2 ayat 11. Ya. Di sini kata siapa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ya, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita berbicara tentang kota Daud, ya, di sini kita perhatikan bahwa dalam Suka 52 ayat 6, bahwa Mesias dari bin Daud itu terbunuh. Maaf, Kristus dari bin Daud itu terbunuh. Pertanyaan saya, saudara, tolong. Apa gelar penyesat yang datang setelah Yesus, di mana penyesat itu datang kepada murid Yesus? Gelar penyesat adalah antikristus. Di mana itu Yesus menasihatkan waspadalah kepada antikristus, itu di mana? Saya akan tunjukkan datanya. Iya. Ya. Ya, antikristus. Oke, kamu dalam urusan Yesus. Ya, antikristus. Menantikan, sabar, saya butuh waktu. Karena memang kalau berbicara antikristus, oke. Di sini bukan pengakuan dari Yesus, tetapi kita percaya Alkitab adalah ilham dari Roh Kudus. Dari Roh Allah itu sendiri. Ya. Anak-anakku, seorang antikristus akan datang. 1 Yohanes 2 ayat 18. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tanda bahwa waktu yang ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus adalah pendusta. Antikristus adalah pendusta yang tidak yang menyangkal Bapa, Sang Bapa, maupun anak. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Jadi antikristus itu yang menyangkal Bapa, anak, ya, yang menyangkal Tritunggal, itulah antikristus. Kan kamu tanya, saya jawab. Ya. Sekarang saya banyak bertanya. Di mana Muhammad tertulis dalam kitab Taurat? Kalau kau mengatakan kitab Taurat itu palsu, kenapa di dalam Al-Maidah 46, ya, Al-Maidah 46, itu mengutip kitab Taurat dalam kitab Ulangan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Silakan. Jawab. Oke, baik. Jadi tidak ada hubungannya dengan tema ya. Tapi hostnya mungkin bukan pelanggaran gitu ya. Nah, ini Al-Quran saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma. Ini. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Ini Al-Quran nih. Oke? Nah, sekarang berbicara mengenai gelar antikristus. Saya perlihatkan saudara, di dalam pengajaran Yesus di Matius 24 diterangkan kemudian bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya bernama siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Nih, Mesias tertulis di sini. Tuh. Artinya kalau Mesias Yunaninya apa? Kristus. Artinya penyesat itu bernama Yesus dan gelarnya Kristus. Pertanyaan saya, di mana ada oknum yang pernah datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan bergelar Kristus? Kalau mengaku Yesus dan Kristus itu sudah nama anak Maria dari sejak dulu. Sedangkan Yesus mengatakan di Matius 24, kepada mereka waspadal supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa oknum yang datang kepada murid Yesus, ngaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang? Orang yang disesatkan itu kelompoknya apa? Yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini. Ingat, Tidak ini ada. masih ini Tidak ada. Jadi ini tidak tergenapi. Dia akan Yesus yang mana? Yesus yang mana?
Itu dikatakan. Yesus yang mana? Sekarang gini, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang kami memberitakan, para rasul memberitakan dia yang mati, bangkit dan naik ke surga. Lalu Yesus Nah, kalau Yesus yang mana yang memberitakan dia tidak mati? Nah, itulah yang disebut sebagai antikristus. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu, teman. Lah itu Ya, temanya. saya ingin membahas tentang bagaimana saya membuktikan malaikat yang menyatakan bahwa Yesus disebut Kristus. Iya, itu sudah betul itu. Saya sudah aminkan. Ya, tapi kita tidak membahas tentang antikristus di sini. Bukan. Kita lagi membahas Yesus yang disebut Kristus. Bukan. Jangan lari ke antikristus. Kalau kita lari ke antikristus, saya tidak bisa mirroring di sini. Saya hanya bertahan dan menjawab di sini. Iya, kamu nantang saya tadinya. Iya, memang saya nantangin kamu dan kamu pun mau kan? Iya, nah Ya, maka dari itu, kalaupun saya bisa mirroring seperti aturan yang disediakan oleh host, saya tanya, dalam surah Al-Maidah ayat 45, kenapa sekarang kayak begini modelnya kalau gitu? kok nggak kayak gitu? Silakan. Dua debater silakan mute mikrofonnya. You guys need to calm down. Tarik nafas. Bel berbunyi bukan ada pelanggaran ya. Bel berbunyi bukan ada pelanggaran, tetapi ada tipis-tipis stroman argumentum di sini bahwa perwakilan dari debater Islam hanya menjawab pertanyaan dari Bang RK sebelumnya, dan yang Bang RK tanyakan juga untuk teman-teman di bawah yang bilang Bang RK keluar tema tidak. Kalau kalian ingat di awal aku bilang diperbolehkan mirroring as long as Yesus dan Muhammad, Allah Tritunggal dan Allah Subhanahu wa taala boleh. Justru kalau Isa atau di luar itu yang nggak boleh. Jadi Bang Zuma juga tidak melakukan pelanggaran dengan membahas antikristus itu sebagai responsif dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bang RK di 21 menit ke-19 tadi. Seperti itu. Ya, hati-hati, tarik nafas, jangan ada emosi. Kalian berdua, Bang RK yang kontak untuk meminta debat, fokus pada tema debat, noting personal business, itu nanti urusan kalian di rumah masing-masing. Sekarang fokus pada tema. Oke, tarik nafas, jangan dikuasai emosi karena aturan paling umum dalam debat, siapa yang duluan emosi, dia yang duluan kali kalah. So, fokus, 10 detik menuju. Host kalian masih mendengarkan kata demi kata, diksi demi diksi sambil tangan kanan di soundcard, tangan kiri di ampli dan segala macam anti-vertex dan segala macam. Aku cek sumbernya juga. So kontrol emosi, kalian tidak terburu-buru, waktu kalian masih banyak. Masing-masing sudah satu pelanggaran. Tolong berhati-hati. Dan teman-teman di bawah, Bang Zuma tidak melakukan pelanggaran apapun, Bang RK juga tidak melakukan pelanggaran apapun. Bang Zuma hanya memberikan responsif atas pertanyaan, dan ketika Bang RK mirroring tentang Muhammad itu juga diperbolehkan oleh aturan, kecuali di luar itu. So siap-siap, 10 detik menuju untuk dilanjutkan. Waktu masih tersisa 38 menit 12 detik. Oke, Bang Zuma. Dari tadi Silakan saya tanya. dari ketika saya bilang buka mikrofon, nggak apa-apa, mungkin baru pertama, silakan di mute Bang RK. Dan waktu masih tersisa 39 menit 12 detik, dimulai dari sekarang. Bang Zuma perhatikan. Ulangan 18 ayat 18, Al-Araf 157 menafsirkan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Apakah kamu sepakat? Kalau kamu sepakat, buktikan. Kalau ini merujuk pada Nabi Muhammad. Buktikan. Saya minta Anda membuktikan bahwa Yohanes 4 ayat 16 merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Itu tafsir kan? Ya, kamu sepakat atau tidak dengan tafsir ini? Kemenak, tahlili. Dia mengatakan Saya tanya kamu sepakat atau tidak dengan dia tafsir tahlili ini? mengatakan bahwa nabi yang sama seperti Nabi Musa, bukan? Ya, tetapi di sini kamu sepakat bahwa Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Muhammad? Karena dia adalah nabi yang sama. Saya minta buktikan kalau Yohanes 14 ayat 16 merujuk Nabi Muhammad dan memang ada nama Nabi Muhammad Yohanes 14 ayat 16. Lalu siapa yang sama seperti Nabi Musa? Ya, saya minta silakan tunjukkan datanya. Saya minta tunjukkan datanya kalau Yohanes 14 ayat 16 dalam tafsir Kemenak, tafsir Tahlili, bahkan tafsir Wajis ini kita buktikan. Kita lihat ada tafsir Wajis. Oh, tafsir Wajis tidak. Tafsir Tahlili. Ada nama Nabi Muhammad nggak di sini? Silakan. Yohanes 14. Dia dalam Al-Araf 157 Injil. Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Nah, lalu tafsir Tahlili menafsirkan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya minta Anda membuktikan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan.
Yang mentafsirkan itu Anda minta untuk Ya, tunjukkan. saya tanya, Anda saya. sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Ya, kalau tidak sepakat, Injil yang mana? Injil yang datang kepada Nabi Isa. Anda bisa Injil yang datang kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke, Ya, sekarang bisa. ada nggak manuskrip dari Injil Nabi Isa? Ya, justru itu kan kitabnya Nabi Isa. Ya. Kenapa minta sama saya? Ya, kalau kitabnya berbicara kitab Nabi Isa, ya kekristenan dari abad mula-mula, dari abad pertama sampai dengan itu, dan dikanonkan di abad pertama, ya di abad keempat, ya dalam konsili Hippo dan konsili Kartago, itu kita berbicara tentang keempat Injil Berarti Anda sudah yang mengakui berbicara kitab tentang Yesus. nabi tentang Yesus. Berarti Anda sudah mengakui. Saya tidak tahu Isa itu seperti apa, saya tidak Ya, tahu. makanya saya mengatakan kitab Injil itu Nabi Isaku. Oh, silakan. Yesus- Kalau memang itu Isa, silakan. Ya udah, mana kitabnya Nabi Isa? Di sini bukan bicara Isa, di sini bicara kitab Yohanes, bukan Isa. Apa hubungannya? Anda harus perhatikan. Enggak, Anda harus perhatikan. Di sini bicara tentang tanya bukan tanya orangnya. Saya minta Anda sepakat atau tidak. Menafsirkan, bukan Oke. saya yang menafsirkan itu. Kalau Anda menafsirkan di dalam Al-Araf 157 ini, saya hanya minta Injil yang mana, Taurat yang mana. Taurat ditulis oleh siapa? Saya tanya Taurat ditulis oleh siapa? Ini sudah berapa kali diulang pertanyaan ini? Enggak. Aku bilang Bukan Nabi Musa alaihissalam. Taurat ditulis oleh siapa? Mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada. Saya tanya Taurat ditulis oleh siapa? Nabi Musa kan? Alaihissalam. Oke, sekarang dalam kitab Taurat Nabi Musa, dari tadi kan kita membuka di dalam Talmud dan lain-lain, dan Bang Juma juga lihat. Dari mana Anda tahu kalau Ya, kitab sekarang Anda tukan, coba saya minta Anda tunjukkan, di dalam Anda tunjukkan dalam Sefaria, Anda tahu? Anda tunjukkan dalam Sefaria, ya, saya minta dengan hormat, Anda tunjukkan dalam Sefaria bahwa memang Nabi Muhammad tertulis dalam keimanan orang Yahudi. Di mana Anda tahu Silakan, kitabnya Nabi Musa? silakan. Kan dari tadi kita membuka Bang Juma mengutip. Saya sudah Bang Juma banyak dari tadi mengutip kitab Taurat izin. dari fase pertama dan fase kedua. Kan, nih kitabnya nih. Sebentar saya potong sebentar untuk kedua debator. Tidak ada pelanggaran apapun, tetapi dengan hormat saya meminta maaf, Bang RK bisa diturunin di soundcardnya, itu volumenya turunin 1 bar atau 2 bar supaya balance suaranya bisa didengarkan semuanya. Coba dites audio dulu Bang RK. Kalau tes mic 1 2, pas. Nah ini baru aman. Supaya dari segi TikTok pun lagi nggak nganggap kita lagi berantem gitu. TikTok tuh Oke. kadang-kadang begitu. Kalau kita baik-baik aja, tapi kalau nadanya terlalu besar di sound nanti dianggap seperti itu. Ya oke. Kalau udah balance suaranya, silakan kalian berdua dilanjutkan. Mohon maaf saya telah memotong untuk debater Muslim. Dilanjutkan untuk kalian berdua bersama debater Kristen. Silakan. Ini Bang Juma, dikatakan nih. coba, Dalam Bang Juma Al-Quran tadi saya- mengatakan bahwa Taurat Nah. itu tidak penting. Kenapa? Makanya saya balik memberikan sebuah counter. Counter saya di mana? Al-Maidah 45. Ya, dalam Al-Maidah 45 di sini mengutip Taurat. Bahkan Baik. Al-Quran sendiri mengatakan mengutip Taurat loh. Anda kan minta Anda mengutip minta Taurat nama loh di Nabi sini. Muhammad yang tertulis di dalam Taurat. Saya minta Tauratnya Oke. mana? Oke, Mana silakan Tauratnya? Anda tunjukkan Taurat yang mana. Lah, Justru saya minta Taurat yang mana yang dimaksudkan di sini. Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu mana? Oke, silakan tunjukkan Taurat yang mana yang datang kepada Nabi Musa yang Kenapa menuliskan jadi nama Nabi saya? Muhammad. Itu kitabnya Nabi Lah, Musa dan bukan kaumnya. begitu. Ini Saya aturan bukan loh. kaumnya Nabi Aturan bukan Musa. bukan Al-Quran seperti saya itu. mengatakan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum Kamu bisa katsiran jawab mimma atau tidak? kuntum tukhfuna minal kitab. Taurat yang mana yang dituliskan Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Yang datang kepada Nabi Musa. Oke, mana kitab yang datang kepada Nabi Dia Musa? tanya kepada Nabi Musa. Loh kok tanya gak bisa seperti ini, sudah melanggar aturan sekarang- ini. Saya melanggar mengikuti aturan. aturan dari host. Saya Dan di bertanya dalam harusnya Taurat. Anda Di menjawab. dalam Taurat. Sekarang kamu buktikan. Saya bertanya harusnya Anda menjawab di sini. Ya, saya Oh, sudah Anda jawab. malah Anda Kenapa? mengatakan, "Oh, mana Kitabnya tahu dari saya." siapa? Itu Ya tertulis kan? di Mana tahu saya. Nah, ini Itu berarti tertulis Anda di tidak mana? menjawab. Kalau Itu tertulis Tauratnya di mana? Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Tertulis silakan Anda di dalam tunjukkan. Kitabnya Nabi Musa. Iya, Sekarang mana kitabnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada siapa? Silakan. Kepada Bani Israel. Kenapa? Saya Bani Israel. Ya. Ya, kamu bukan Bani Saya Israel. Ya, Kamu kenapa bukan Bani Bani Israel. Saya. Yang saya tanyakan, kalau memang itu bukan Bani Israel, kenapa menuliskan nama Nabi Muhammad Musa seperti yang tertulis dalam Al-Araf 157? Lah, karena itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa. Tetapi tidak bercerita tentang Muhammad nggak?
Mana kitabnya Nabi Musa? Bercerita. Saya tanya, bercerita tentang Nabi Muhammad nggak? Lah, karena Al-Quran saya. Oke, mana cerita tentang Muhammad dalam kitabnya Nabi Musa? Mana Itu. kitabnya? Mana kitabnya? Biar saya Mana tunjukkan. kitab yang menceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Musa? Mana coba? Justru saya yang minta. Mana kitab Justru itu? saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. Saya sudah menjawab. Nama Nabi Muhammad. Saya minta dituliskan- pembuktian aja, saya nggak minta yang lain. Saya hanya minta pembuktian. Saya juga Kitab minta Taurat bukti. Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya saya tidak tahu itu Taurat yang dimasukkan Terus kenapa Al-Araf Anda 157 mencari? kitab yang mana? Taurat yang Saya mana? mengatakan. Jadi menurut Anda Taurat yang mana? Ahlal kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Al-Quran saya sudah mengatakan itu kok. Ya, Bahwa Taurat ditulis oleh Nabi Musa di abad ke-7 atau abad ke-berapa? 14 sebelum Masehi. 14 sebelum Masehi. Diperkirakan. Coba tunjukkan Iya, Taurat. betul. Jadi yang dimasukkan dalam Araf 157 itu apa? Taurat Nabi Musa itu Oke, dari Taurat. Nabi Oke, makanya Musa. saya tanya, Taurat Nabi Musa yang tertulis dalam Al-Araf 157 yang menuliskan nama Nabi Muhammad, buktikan ada nama Nabi Muhammad di dalam Al-Araf 157. Kalau ada kitabnya saya akan buktikan. Mana kitabnya? Silakan, tunjukkan. Mana Oh, kitabnya? saya tanya. Ya, saya tanya Anda yang buktikan dong. Loh, Anda kan Masa punya saya kitab yang tuh. buktikan? Ini kan sudah melanggar aturan Ini sebenarnya. menceritakan tentang Saya bertanya, Nabi Anda yang menjawab. Kok Anda balik bilang saya yang harus tunjukkan datanya? Nabi Kan saya itu bertanya kepada mendapatkan Anda. Wahyunya bahwa namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, Taurat sekarang Nabi Musa kan? Anda mengatakan tidak ada. Taurat Nabi Musa kan? Tidak ada loh namanya. Taurat Nabi Musa. Saya tanya, itu Taurat Nabi Musa Tidak kan? ada loh namanya Nabi Muhammad di dalam Anda Taurat. sepakat itu Taurat Anda Nabi tahu Musa? dari mana? Anda tahu Ketika dari Anda mana? sepakat dengan Taurat Nabi Musa tadi, Anda bilang Anda Anda sepakat. tahu dari Coba Anda mana? tunjukkan Taurat Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Anda tahu dari mana kalau tidak tertulis? Ya? Anda tahu dari mana kalau tidak? Makanya Anda buktikan kalau memang tertulis. Ya, mana kitabnya? Ya, saya tanya, mana kitabnya yang dimaksudkan dalam Al-Araf 157? Ini Al-Quran saya sudah mengatakan. Anda harus menunjukkan mana kitabnya, berarti kitab yang itu. Sekarang itu apa? Alkitab kad ja'akum rasulun Nah, yubayyinu itu ditulis oleh Nabi Musa atau siapa? Nabiku menjelaskan. Itu di dalam Al-Quran atau di dalam Taurat Nabi Musa? Dengar, Nabi Saya tanya, sabar. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau ditulis oleh Al-Quran? Al-Quran. Oke, itu Al-Quran kan? Berarti bukan Ya. Nabi Musa kan? Yang saya tanyakan Taurat yang menuliskan nama Nabi Musa, Nah. Nabi Muhammad. Taurat Bukan itu Al-Quran. datang Saya dari nggak siapa? tanya tentang Al-Quran. Saya Taurat tanya datang- nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat. Itu maksud Nah, saya. Taurat ini Tauratnya siapa? Tauratnya Taurat siapa? di mana? Yang mana? Yang disebutkan Al-Quran. Ya, saya tidak Tauratnya tahu. Nabi- Saya tanyakan. Tauratnya Nabi Musa. Oke, Nah, mana Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan Sejauh- Muhammad? Ada nggak? Saya jawab. Tauratnya Oke, Nabi silakan. Musa itu datang kepada ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana? Tunjukkan. Di mana buktinya ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak ada. Saya minta di mana ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak disembunyikan berarti ada. Mana? Baik, Tunjukkan. Ada nggak? Tidak ada pelanggaran. Bersabar sebentar, tarik napas. Jadi begini, suaranya tidak seimbang. Bang Zuma kalau sudah maksimal suaranya berarti Bang RK itu di soundcardnya kan ada untuk volumenya, minta tolong diturunin dikit supaya kita bisa saling mendengar suara. Nah untuk teman-teman yang di bawah, kalian mungkin belum pernah jadi host ya, jadi hostnya tidak bisa mengontrol volume mereka, hanya mereka yang bisa mengontrol masing-masing. Sometimes ada beberapa merek soundcard yang memang lebih booster, ada beberapa yang lebih soft seperti itu. Nah tidak ada pelanggaran ya, ini juga bukan teguran, tetapi supaya bisa didengarkan. Aku sih pribadi bisa dengar dua-dua, karena aku pakai stereo. Jadi kiri aku dengar Bang RK, kanan aku dengar Bang Zuma, jadi jelas semuanya. Tetapi untuk kepentingan teman-teman di bawah, jadi Bang RK dengan hormat bisa diturunin satu level bar suaranya, tidak ada pelanggaran apa-apa. Silakan, masih tersisa waktu 29 menit 12 detik untuk dua debater terhormat. Mohon maaf telah dipotong, silakan dilanjutkan. Izinkan saya bernarasi dulu ya. Al-Quran saya mengatakan bahwa nama nabiku itu tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan kitabnya, ajarannya itu kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, saudara RK tentu bisa menunjukkan Taurat itu. Mana? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau Anda mengatakan tidak disembunyikan, sekarang tunjukkan ke saya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Silakan. Saya di sini berbicara tentang, saya bertanya, kamu Al-Quranmu mengatakan disembunyikan kan? Ya. Adakah bukti ya
sehingga tidak terkesan subjektif, bukti objektif bahwa pembuktian bahwa Al-Quran itu betul, bahwa itu disembunyikan. Saya minta. Kalau tidak disembunyikan, kalau disembunyikan kan Saya tidak ada minta tuh. bukti yang objektif, bukan Oke, subjektif. saya Bukti yang jawab. objektif bahwa, Iya, saya dengar jawab. baik-baik pertanyaan saya. Ya, Bukti yang objektif bahwa Tauratnya Nabi Musa itu disembunyikan. Saya minta nah, oke. data yang betul-betul valid. Al-Quran saya mengatakan bahwa disembunyikan. Yang Berarti objektif bukan subjektif. Saya nggak minta yang subjektif, saya minta objektif. berarti disembunyikan. Saya Kalau minta data yang objektif. Bisa bukan nggak saya subjektif. ngomong Kalau dulu? kamu mengatakan subjektif, Boleh berarti nggak saya itu ngomong? terkesan bahwa inilah iman saya. Nggak bisa Boleh nggak seperti saya itu. ngomong? Boleh nggak Diskusi saya di ngomong? sini adalah objektif. Boleh nggak saya ngomong? Ini tiktokan loh. Coba. Tapi kalau TikTokan Anda terus yang bicara gitu. Silakan jawab Anda dong. bicara sampai 20 menit, silakan. Silakan Anda tanya, yang objektif yang mana? Saya minta data yang objektif. Jadi Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu saudara RK berarti nggak ada. Kalau Al-Quran saya salah berarti ada kitab itu. Saya tidak bilang Al-Quran kamu salah, tetapi Astagfirullahaladzim. saya hanya meminta pembuktian data yang objektif bahwa memang pernyataan dari Al-Quran itu betul disembunyikan. Nah kalau tidak disembunyikan mana? Yang Anda sendiri mengatakan itu sembunyikan kan? Ada yang Kalau mengatakan tidak itu disembunyikan lalu mana kitab Tauratnya Musa Ya, mana? Anda kan Tunjukkan. kitab Anda yang mengatakan itu disembunyikan dan itu kan Disembunyikan. subjektif. Saya minta yang objektif. Kalau disembunyikan itu RK, nampak atau tidak yang nampak? objektif dong. Saya minta. Kalau disembunyikan itu, saudara, kalau disembunyikan itu, betul. hal yang disembunyikan itu RK berarti nggak ada terlihat. Saya ingin disembunyikan tahun berapa Taurat? Lucu orang ini. Ya, Disembunyikan saya itu disembunyikan berarti di tahun berapa, supaya bagaimana tidak ceritanya terkesan Anda subjektif? minta saya menunjukkan sesuatu yang disembunyikan? Kan lucu ente ini. Anda tahu dari mana itu disembunyikan? Karena tidak ada. Hah? Tidak ada. Iya, mana Tidak ada Tauratnya dari Musa? mana? Tunjukkan ke Tidak saya ada Tauratnya dari Musa. mana Cuma? Iya, mana? Sebenarnya Bang Juma Tunjukkan udah saya. blunder di sini. Ya, Tunjukkan kalau kepada bilang saya tidak ada, Tauratnya Anda Nabi mengatakan- Musa. Silakan kau Hah? tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Gini, Mana? Bang Juma Mana? perhatikan, dengar baik-baik. Sini kita main nalar dan logika, ya. Iya, mana nalar kitabnya dan Nabi logika Musa? kita ini. Mana? Dari tadi Nggak ketika usah Anda berlogika. bertanya kepada Tunjukkan saya, aja, tunjukkan sekarang Anda kitabnya Nabi bertanya Musa. kepada saya, sabar. Anda bertanya Tunjukkan kepada saya, sekarang kepada Anda saya menggunakan kitabnya data dalam Nabi Taurat. Musa. Biar Ketika Al-Quran Anda saya bertanya ini data dalam Taurat, tidak Anda benar. menggunakan kitab Taurat. Al-Quran Saat ini saya Anda mengatakan kitab Taurat mengatakan. itu disembunyikan. Nah, Padahal kalau tadi tidak Anda disembunyikan menggunakan berarti kitab kau Taurat. bisa menunjukkan. Tadi Anda Bisa nggak menggunakan kamu kitab tunjukkan? Taurat. Pertanyaan Sekarang saya, Anda bisa nggak kamu mengatakan tunjukkan? kitab Taurat disembunyikan. Kan ini sudah Bisa tidak falasi. kamu tunjukkan kitab Tauratnya? Data di awal kamu mengatakan kamu menggunakan data Taurat. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157. Lima kok disembunyikan? talbisun al-haqqa bil batil. Nih dalilnya nih. Anda nih. mengatakan Ya ahlal disembunyikan. kitab lima talbisun al-haqqa Iya. bil batil. Wa taktumul Padahal haqqa tadi wa Anda antum menggunakan ta'lamun. Taurat. Nih dalilnya nih. Anda rajin menggunakan Taurat dari tadi. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157, Anda bilang disembunyikan. Ini Al-Quran saya mengatakan Berarti nih. Ya ahlal pernyataan kitab Anda lima dari talbisun awal al-haqqa bil itu batil. Wa taktumul sudah haqqa wa antum kontradiksi. ta'lamun. Saya sudah Penganut buktikan. Taurat mencampur Anda boleh adukan menggunakan kemudian Taurat kebenaran untuk dan memakai kebatilan. untuk bertanya kepada saya. Dan Sah-sah kamu saja. Tapi menyembunyikan giliran saya tanya tentang kebenaran Al-Araf, padahal kamu Anda mengetahui nih. bilang disembunyikan. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak percaya, Silakan di mute mikrofon kalian berdua semua, mohon maaf. Tarik napas. Ingat, kendalikan emosi. Kita masuk ke breakpoint. Masing-masing akan mendapatkan waktu sebanyak 3 menit. Setelah itu, tektokan akan dilanjutkan lagi. Breakpoint ini diadakan ketika benang merah sudah mulai berserabut ya. Jadi Bang Zuma akan dapat 3 menit, Bang RK akan dapat 3 menit. Setelah itu, tektokan dilanjutkan. Sejauh ini belum ada pelanggaran yang berarti. Ingat teman-teman yang di bawah, bel itu berbunyi kalau ada pelanggaran yang benar-benar tendensius. Kalau yang belum tendensius tidak akan berbunyi. Itu ya agak seru juga debatnya. Kalau salah kata dikit langsung bel berbunyi itu nggak bagus teman-teman. Hanya yang benar-benar tendensius baru bel berbunyi. Ya, jadi kita akan masuk ke breakpoint. Manfaatkan baik-baik. Masing-masing akan mendapatkan 3 menit. Hanya 1 kali putaran. Setelah itu akan dilanjutkan lagi debat tektokan profesional kalian, dimulai dari debater muslim lalu ke debater Kristen. Silakan. saya duluan.
tema ini diangkat karena RK merasa hebat, bisa menjelaskan siapa Kristus yang lahir dan siapa Kristus yang nanti jadi Kristus setelah keluar dari kubur. Tapi sepanjang kita diskusi teman-teman, RK tidak sanggup, malah lari ke bertanya kepada nama Nabi Muhammad. Betapa jauhnya tema ini lari, coba. Betapa jauhnya. Dengan kata lain, saudara RK, saya boleh pinjam bahasanya, sudah menyerah dengan tema ini. Artinya saudara tidak sanggup membuktikan bahwa gelar penyesat menurut Yesus itu bergelar Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya setelah Yesus bergelar Kristus. Kalian pengikut Kristus. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik turun kepadanya untuk menyampaikan firman kepada dirinya yang adalah anak manusia. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 7, ya, sini saya tunjukkan ya supaya nanti dibilang saya tidak menggunakan data. Nih, dalam kitab saudara nih dikatakan. Nih ya. 1 Yohanes nomor 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, nih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu. Nah, perintah itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ini jelas sekali bahwa firman yang telah kamu dengar itu berasal dari Yesus. Dan kalau kita melihat di dalam data yang lain, misalnya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, di situ diterangkan bahwa siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia? Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya ulang, sebab banyak penyesat yang datang telah pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Di dalam Galatia 1, dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Berarti dia mengakui bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia. Sementara 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Nih, Galatia 1 nomor 1 nih, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia. Berarti penyesatnya siapa, RK? Oke, terima kasih. Ya. Bang Juma mengatakan Matius 24 ayat yang keempat kan? Ya kan? Saya ikut pertanyaan dari host yang punya room ini. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Saya ikutin host saja. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Kita sedang bahas tentang Kristus. Ya, bagaimana saya membuktikan bahwa Mesias Yesus adalah Kristus? Inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Korelasinya di mana? Suka 52, Mesias ben Daud. Saya membuktikan. Kemudian, ya, memperanakan Yusuf, disebut Kristus. Karena memang Kristus harus diperanakan dari keturunan Daud. Ya, ataukah Bang Juma, pertanyaan saya Bang Juma, ataukah Bang Juma ya bisa memberikan sebuah pernyataan ya bahwa Kristus itu bukan dari keturunan Daud? Saya minta pertanyaan bahwa Kristus bukan dari keturunan Daud. Karena Yesus adalah Kristus, dia dari keturunan Daud, dikorelasi dengan Sukah 52 ayat 6. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Banyak nih, ya. Lukas 2 ayat 11. Malaikat sendiri yang ngomong. Kristus Tuhan di kota Daud, karena memang dari Mesias, Kristus ben Daud, harus dari Daud. Kemudian mana lagi? Mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu raja. Kalau berbicara Kristus adalah raja, berarti sama seperti yang dikatakan dalam Targum Jonathan, bahwa Kristus adalah raja, king. Ya. Nih, king disebut sebagai king, sebagai raja nih. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Ya.
sebagai raja. Saya tunjukkan datanya. Ya. Sebagai raja. Ayat 15. Nih, sebagai raja, king. The king. Ya. Saya korelasikan semua lagi, buktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat, bukankah engkau adalah Kristus? Penjahat saja mengakui dia adalah Kristus. Ya. Bahkan salah satunya bilang, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Karena Kristus adalah raja. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Kristus disebut sebagai anak Allah. Markus 1 ayat 1. Yesus disebut Kristus karena dia adalah anak Allah. Ya. Maka dari itu malaikat mempertegas. Dia adalah juru selamat, adalah Kristus. Ya, Bang Juma. Baik. Terima kasih karena sudah memanfaatkan breakpoint dengan maksimal selama 3 menit. Control your emotion, guys. Kalian sedang didengarkan oleh banyak sekali orang dan kalian berdua adalah tokoh publik yang sangat dihargai banyak orang. Termasuk saya, Bang Zuma, Bang RK. Control your emotion. Ingat pendapat kalian di awal bahwa kalah menang itu tidak penting. Yang penting adalah kalian menyampaikan kebenaran. Dan juga untuk teman-teman lain, kalah menang di room ini adalah versi Superboy, tidak menunjukkan siapa yang paling pintar, siapa yang paling bodoh. Tapi tentunya teman-teman di bawah juga memiliki penilaian tersendiri, boleh. Kita akan lanjut dengan sisa 21 menit 12 detik ini. Aku akan lebih ketat lagi. Perhatikan narasi kalian. Karena kalian yang datang pada saya untuk meminta room ini diadakan, jadi manfaatkan ini secara profesional mungkin. Saya salut karena ini panjang. Saya pikir dari awal nanti sudah selesai, ternyata ini masih panjang gitu. Tahan, fokus. Bang Zuma, Bang RK, fokus. Jika ada pertanyaan satu persatu, ingat data dulu baru narasi. Data dulu baru narasi. Timer akan saya hentikan dan setelah itu kalian berdua langsung lanjut. Selamat malam 18 ribuan orang yang ada di bawah dan ribuan orang lainnya yang sedang mendengarkan di YouTube, di aplikasi manapun sekarang. Selamat malam. Kita semua terhormat bisa mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bang RK dan oleh Bang Zuma. Timer akan dihentikan. Fokus. Kapan Yesus menjadi Kristus? Dan kalian mulai berdebat. Lanjut, dimulai dari sekarang. Cuma Nih, tak kasih data dulu. Nih, tak kasih data. Kamu tadi, ya. Saya kasih data dulu. Saya kasih data. 4 data saya. Nih. 4 data. Bahkan Saya sanggah datamu. Oke, Saya sanggah datamu. Saya sanggah datamu. Saya sanggah datamu. Nih, lihat. Mana yang? Oke. Nih, lihat nih. Matius 24 nomor 5. Ini ada kata Mesias kan? Nih, kata Mesias yang kamu katakan, kita lagi membahas Kristus. Nah, kita lihat. Apa ini Mesias? Nih, kita jadi anak TK jadinya kan? Nih, Kristus kawan. Kristus. Berarti yang diterangkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu Kristus, cuman tertulis Mesias aja. Kenapa harus dipersulit sih? Kan ini kita sedang memberikan edukasi, bukan kalah menang. Yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana kita mencerahkan orang yang ada di bawah. Jadi yang dimaksud dalam Matius 24 ini nomor 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus, setelah aku pergi, akan ada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nih, lihat di data nomor 24-nya dengarkan. Pelan-pelan kita. Okay. Data nomor 24-nya apa kata Yesus? Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh dalil bang. Tuh dalil Matius 24. Ya. Nah pertanyaan saya,
Tadi kan ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yang kalian salibkan itu, yang mengalami kematian, yang ditinggal di alam kubur 3 hari 3 malam itu, telah dijadikan Kristus untuk kalian, wahai orang-orang yang menyalibnya. Sedangkan Kristus yang lahir itu sudah jadi Kristus bagi orang Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Untuk siapa? Bani Israel. Sedangkan yang di dalam Matius tadi, yang kita bahas tadi itu jelas sekali bahwasanya dia nanti menjadi Kristus. Oke, saya tanya, Kristus yang memberitakan Injil yang lain itu indikasinya apa saja, silakan. Oke, kalau Anda membaca Galatia 1, sorry ya, saya hanya menanggapi. Saya tanya indikasi dengan kontekstual. Oke, baik. Saya buka data dulu, nanti kena tegur kita. Nah, gini, coba kau lihat nih, teman-teman. Galatia 1, kita ambil data nomor 15-nya ya. Nih. Apa kata Paulus? Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, manggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Berarti dia. Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, anak Allah, anak Maria, betul? Tunggu dulu, sabar dulu. Enggak, saya tanya, apakah yang kau bilang Yesus adalah Kristus, Mesias adalah anak Maria, betul? Kau terima itu? Paulus mengatakan Saya tanya, apakah kau Jangan terima? emosi. Apakah kau enggak, saya enggak emosi. Apakah Santai. kau yakin bahwa Yesus anak Maria itu adalah Mesias, adalah Kristus? Ya, tapi bukan itu yang datang Ya, kepada dia Paulus. sudah mengakui. Tapi bukan itu yang Udah, datang kamu kepada sudah Paulus. mengakui itu, teman. Bukan itu yang Ya, datang kamu kepada enggak, Paulus. Saya kamu buktikan, udah saya buktikan. mengakui itu. Selesai. Iya. Saya sudah akui. Saya akui dari awal, saya akui. Sebuah kerendahan hati dari debater Muslim atas nama Bang Zuma. Angkat topi untuk Bang Zuma ya. Bahwa aturan tetap aturan di pundak saya siap dibenci habis ini, tetapi aturan yang mengikat kita semua. Dari awal saya sudah bilang tidak boleh menyetujui pendapat lawan dalam bentuk apapun. 128.000 koin untuk Bang Zuma, sebuah kehormatan. Saya pribadi meminta maaf. Tetapi Bang Zuma menjawab dengan kerendahan hati bahwa Bang Zuma udah mengakui dari awal dengan penjelasan yang menyertai. Oleh karena itu, di menit yang ke-14 menit lewat 23 detik, saya memohon maaf, dengan merinding saya mengucapkan, kemenangan debat dihentikan. Kemenangan jatuh kepada debater Kristen dari debater Katolik atas nama Bang RK, memenangkan untuk debat kali ini. Congratulations. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, Bang Zuma tidak saya turunkan, berdasarkan aturan kan harus saya turunkan. Tetapi di sini kalau kalian yang mengerti dialektika ada yang namanya momerando argumento. Artinya ada beberapa argumen yang harus dimomenkan bahwa Bang Zuma menunjukkan kerendahan hati. Tidak penting kalah atau menang, tetapi Bang Zuma mengakui itu sebagai debator yang jujur. Debat telah selesai, sebenarnya kita akan mendengarkan winning speech saja. Tetapi karena Bang Zuma dengan terhormat mengakui kekalahannya, bukan mengakui kekalahan ya, mengakui argumen tersebut, kita akan berikan kesempatan kepada Bang Zuma untuk closing statement. Dan setelah itu kalau mau turun, kita akan turunkan dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya kekalahan dengan terhormat. Congratulations. Kita akan mendengarkan dulu winning speech dari Bang Zuma. Hormat dari saya, dan saya sangat menghargai manner dan sopan santun dari Bang Zuma. Silakan Bang Zuma yang terhormat. Oke, baik. Jadi saya boleh kalah ya, tapi kebenaran itu tepat hak. Saya mengatakan tadi, saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus anak Maria. Dia berarti anak manusia kan? Berarti Maria melahirkan manusia. Tidak mungkin melahirkan yang bukan manusia, karena Maria manusia. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Saya mengakui Yesus Kristus anak manusia, tapi Paulus mengakui dia bukan manusia yang datang kepadanya. Anda baca Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia.
Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti itu bukan anak Maria. Kristus lain. Aku telah mengatakannya kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi pernyataan Yesus. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Bukan anak Maria yang datang kepada Paulus, karena anak Maria itu adalah manusia. Di dalam Matius 24 nomor 27, dia katakan apa? Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Dia mengatakan begini lagi. Tanda-tanda kedatanganku, kalau aku yang datang, bukan Mesias palsu, bukan Kristus palsu, adalah tanda-tanda kedatanganku. Matius 24 nomor 30. Apa dikatakan? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan berguncang, kemudian seluruh manusia akan melihat aku di atas langit, lalu kemudian seluruh manusia meratap. Apakah tanda-tanda itu datang kepada Paulus? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nomor 23-nya, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ini inti dari pembahasan kita. Sebenarnya Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang datang kepada saudara Kristen, itu bukan anak Maria. Saya boleh kalah, silakan aja. Tapi kebenaran itu tetaplah hak. Terima kasih host, terima kasih RK. Anda menang kali ini, ya mudah-mudahan Anda bisa lebih banyak belajar lagi, lebih dewasa lagi menyikapi kemudian materi-materi debat, untuk kemudian Anda bisa berdebatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian. Aku merinding, hormat sebesar-besar ini adalah bentuk kerendahan hati. Terlepas dari semuanya, debater-debater yang lain harus mempelajari ini ya. Bang Zuma menunjukkan kedewasaan yang luar biasa, bahkan ada ucapan selamat. Kalau saya tidak salah dengar teman-teman, Bang Zuma bahkan memberikan ucapan selamat dan ada pesan-pesan yang ini adalah beliau profesional debat, bukan permusuhan. Terima kasih. Semoga lain waktu kalau ada undangan debat, kalau Bang Zuma pengen lagi ke sini, termasuk Bang Zuma, saya titip pesan untuk teman-teman Bang Zuma dan anak-anak API, kalau ingin mengajukan menentang siapa, room ini akan selalu terbuka. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Sebelum turun, mungkin ingin menyampaikan kepada para pendukung atau sahabat-sahabat API yang ada di bawah, silakan Bang Zuma. Masya Allah, kepada sahabat-sahabat Muslim, terima kasih banyak atas dukungannya ya. Malam ini kita sudah membuktikan bahwa apa yang menjadi sajian dalam Al-Quran terkait dengan agama sebelum Al-Quran itu kita sudah uraikan. Kalaupun ada kekurangan itu dari saya sendiri, dan kalau ada kelebihannya itu datang dari Allah. Dan saya berterima kasih banyak pada malam hari ini. Acara kita bisa sukses, bisa berjalan dengan baik. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara Muslim yang telah mendukung acara ini, yang telah memberikan support kepada Bang Zuma, dan juga kepada saudara Kristen yang ada di bawah. Saya ingin berpesan, kembali pelajari Bible, pelajari dengan akal sehat. Yang Islam juga pelajari Al-Quran dengan seksama. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara RK dan juga Superboy. Thank you. Kamu adalah teman yang baik. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Maaf salah kata Bang Zuma ya. Ya, luar sama-sama. biasa kalian berdua. Luar Saya boleh biasa. pamit? Terima kasih. Silakan rayakan kemenangan. Semangat terus. Baik. Ayo. Bang Baik, saya Zuma, turun terima ya. kasih, jadi makin respect. Terima kasih Saya Islam turun. seindah ini. Terima kasih. Saya turun. Iya, sama-sama. Baik, dengan hormat kita akan turunkan. Tetapi debat telah selesai teman-teman. This is your winner, the one and only Bang RK. Alamin. Jadi ini yang apa ya? Tapi apapun itu ya kita tahu bagaimana kualitasnya si RK ini tuh. Kalau dinilai-nilai soal poin-poin nggak ngaruh. Poin apaan? Ya kan? Andai kan Gurunda tipe diskusinya nyerang, ya nyerang, counter attack-nya tajam, tapi kan Gurunda nggak begitu. Beliau itu memaparkan. Pemaparannya harus rapi kalau Gurunda itu. Dan poinnya harus bulat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oh, Masya Allah, Iya. Gurunda. Tabe permisi. Mantap, Gurunda. Lanjut. Kenapa kameranya ini tertutup ya? Gini Dinda, Otomatis. gini Dinda, hostnya ini nggak ngerti Sengaja. nggak ngerti Bible. Bang Juma itu mengakui Lukas 2 nomor 11 bahwa memang Bunda Maria itu melahirkan Mesias untuk Bani Israel. Bang Juma menambah bahwa yang saya tidak akui, yang menjadi problem adalah Kristus yang ditemui Paulus ini yang mati terkutuk di tiang salib. Itu. Iya. Ya itu Tapi kira-kira lanjut. alhamdulillah Bang Andi saya dikasih waktu untuk menjelaskan itu. Dan saya tahu kok bahwa dari kubu sebelah itu memang sudah merencanakan Bang Suma harus dicarikan cara untuk bagaimana bisa kalah. Tapi tidak apa-apa, karena saya nggak merasa kalah, saya malah menang. Takbir. Karena berlama-lama juga di situ buat apa coba? Ya kan ya? Materinya Betul, kan betul. Kristus. Dari awal tadi sebenarnya saya sudah mumet itu. Dari awal sudah mumet. Sebenarnya apa sih RK ini? Harusnya dia membantah dan dia menyelaraskan antara Kristus yang lahir di kota Daud dengan Kristus yang dilantik setelah disalib. Ada nggak teman-teman melihat kalau RK menyelaraskan itu? Atau dia berkesan lari dari sana? Lari. Oh, dia lari ke Nabi Musa. Lari poinnya. Lari. Bahkan sampai ke Al-Quran. Sampai ke Taurat. Sampai ke Injil larinya. Betapa menyeramkan tema itu. Lari sekencang-kencangnya. Bunda Mila, syukran Bunda Mila. Pengikut kali tadi. Saya Masya sampai Allah. gemeteran, Masya Allah, hebat. Menang kalah nomor 2, yang penting message kita tuh sudah nyampe, pesan-pesan kita Iya. tuh udah nyampe. Betul Bunda, betul. Itu dia masalahnya itu di situ. Jadi pesan yang muncul, keadaan yang muncul adalah RK berlari sekencang-kencangnya meninggalkan Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ya, Dia lari. Harusnya kan ketika dia mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Kristus di dalam kitabnya ini. Dia selaraskan kemudian, syukran Sain. Dia selaraskan kemudian dengan apa? Dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu. Saudara-saudara ingat gak sahabat-sahabat? Ketika dia mengatakan bahwa yang mati, yang dagingnya tidak mengalami kematian dan dia tidak ditinggal dalam alam kubur. Yesus Barabas. Ingat? Iya, ada. Yesus. Ada dia mengatakan itu kan? Iya, ada. Iya, dia katakan itu adalah Yesus Barabas. Padahal Yesus Barabas itu adalah penjahat nasionalis. Tetapi kenapa dikatakan bahwa dia dinaikkan oleh tangan kanan Allah? Jadi Yesus Barabas dengan kata lain, si RK akui dialah yang terangkat ke langit. Yesus Barabas ini, alamak. Kacau. Masya Allah. Tutpuri barakallah fik. Yang ada di YouTube teman-teman semuanya yang menyaksikan ini. Gila nggak tuh? Dia mengakui Yesus Barabas yang terangkat ke langit. Hai. Lalu yang membusuk adalah Yesus yang keluar dari kubur. Tapi apesnya yang keluar dari kubur itu di dalam data 36 itu, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Padahal dia sudah Kristus dari zaman bahla. Pas lahir dia sudah Kristus. Malah argumentasi saya diperkuat sama si RK. Oh, dia bukan hanya lahir saja. Pada zaman kitab Kejadian 3 nomor 15 itu sudah membahas tentang Yesus Kristus katanya. Ingat gak teman-teman? Ketika saya minta dia menerjemahkan Targum Yonatan Kejadian 3 nomor 15. Ingat gak? Ada dia tunjukkan terjemahan itu? Tidak sama sekali. Ada dia suruh saya baca tulisan Ibrani? Tidak lagi, kapok. Kapok disuruh baca balik. Aduh RK, ini kualitasnya ini. Kualitasnya tinggal Edi ya. Kita target Edis lagi kita target nanti. Masya Allah. Jadi saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian.
kemenangan yang diberikan oleh host kepada saudara. Kan beliau juga Kristen itu hostnya. Ya, itu yang saya mau bilang. Iya. Jadi kita ikhlaskan. ada nggak fairnya. Lagian juga kita tidak dapat apa-apa kok dikatakan menang. Itu kita tidak butuhkan. Yang kita butuhkan adalah pesan akurat dari Al-Quran dan dari Bible tentang keadaan mereka. Pertanyaan saya tadi, ingat ketika dia kelabakan, menurut Yesus, apa gelar penyesat yang muncul setelahnya? Antikristus kata dia. Kristus katanya. Lari kemana-mana. Antikristus. Gila, benar-benar. Dia lari ke 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 18-19. Dia lari ke sana. Terjebak. Memang dia antikristus itu benar berasal dari tengah-tengah kita. Berarti dari tengah mereka nya. Gila. Yang kedua Bang Juma, dia protes kata Mesias, nggak ngerti arti Mesias. Lucu kan? Pertanyaan apa itu? Iya. Saya ditanya apa arti Mesias, coba. Maksudnya apa pertanyaan kayak gitu? La haula wala quwata illa billah. Terlalu percaya diri, dan RK ini terlalu sesumbar mengatakan mau lawan saya dengan tema itu. Dia mau mundur, malu sama netizennya. Terpaksa dia iakan, tapi sudah diatur di belakang. Saya yakin sudah diatur, nanti ada salah gini. Harus pokoknya menangkan. Apapun yang terjadi harus menangkan. Itu sudah diatur itu. Kentara kali kok. Kentara sekali. Masa gara-gara begitu aja pelanggaran? Masya Allah. Saudara Jack, barakallah fiik. Yang satunya lagi. Entar dulu. Jadi pelanggaran yang diberikan kepada Bang Juma kalah Lukas 2 nomor 11. Semua orang, kalau orang berilmu berakal, mau beriman apapun itu, apalagi kita muslim, mengiyakan itu bahwa Bunda Maria melahirkan Mesias yang diurapi oleh Sang Pencipta. Semua orang setuju itu. Yang tidak setuju adalah siapa Mesias palsu, siapa Kristus palsu ini yang keluar, yang mati terkutuk, yang keluar dari kubur. Itu mestinya. Betul Bang Hadi, betul. Itu di sana. Cuma Bang Juma sayangnya nggak menanyakan itu. Sebenarnya yang siapakah yang mati Kristus siapa yang mati terkutuk di tiang salib yang Anda tuhankan? Anak Maria kah atau atau Kristus palsu? Itu tadi Bang Juma, sayang Bang nggak ditanya sama si RK itu. Bang Juma. Iya, nggak apa-apa Bang Handi, kita ini Berarti- jangan dimuntahkan semua, kasihan juga. Berarti Gurunda yang dia nilai itu tentang tadi kan tegurannya itu ketika Gurunda nggak menyebutkan ayat ya. Serasa nggak penting ya yang dianggap pelanggaran itu nggak penting kali. Yang kedua, Gara-gara ya, nggak itulah nyebut bilang. ayat. Yang kedua adalah debat intelektual akademis seperti ini tidak perlu menampilkan data kalau membaca data, kecuali data itu dicurigai baru ditampilkan. Ya. Demi untuk menghemat waktu, betul ya Bang Juma ya? Iya. Tapi mereka ini seperti anak SD. Ini loh datanya. Artinya dia ngerti data kalau nggak Ya itu ditampilkan. makanya gitu loh. saya kan paling ribet dari dulu itu nggak suka nunjukin data kayak gitu. Itu ribet dan itu mengganggu konsentrasi saya. Justru menunjukkan data itu mengganggu konsentrasi saya, membuat otak saya beku. Kenapa? Karena mata saya sekarang yang bekerja tuh. Saya orangnya gitu. Mata saya yang bekerja nih sekarang nih, bukan otak saya nih. Jadi apa yang dilihat mata saya itu yang disebutkan mulut saya. Harusnya yang bekerja, kalau Bang Suma nih dari dulu ya, otak saya dengan mulut yang bekerja, bukan mata dengan mulut. Jadinya ya kayak gitu lah, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak masalah. Menunjukkan data Izin itu. Bang Andi, kenapa didiemin dia ngomong terus begitu caranya? Nggak dikasih kesempatan lawan bicara kayak tadi Bang Zuma mau jawab ini. Ya dia memang ngoceh, dia terus- gitu, Bunda. Nah, memang gitu itu. dia. Si RK itu memang kayak gitu. Jadi kalau diskusi akademik itu atau debat akademik, ingat dulu Kang Dio adalah bahwa yang bekerja itu ya benar kata Bang Juma, otak melalui proses otak keluar dari mulut. Iya betul. Gitu. Nggak bisa saya Kenapa? kalau baca-baca Ya. data kayak gitu tuh. Kalau data itu bagian daripada administrasi begitu ya. Kecuali data itu dicurigai baru ditampilkan. Tapi semua ini kan bukan pelajaran SD. Ini bukan pelajaran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan debat SD. Tonnya juga, Ini tonnya juga debat. kalah Gurunda.
Suara Bang Zuma mendem. Aduh ya Allah. Ya itulah saya lagi mencari songkat, Bun. Yang bagus saya udah tanya sama teman tapi belum ada jawabannya. Kalau saya Cari songkat yang besar yang suaranya. Iya. izin Nanti barangkali saya- Gimana kan? bentar dikit. Kalau saya ke situ saya bisa besarin Bang Juma. Sebenarnya yang ada itu Bisa. bisa itu. Bisa. Udah full semua. Jangan pakai Bang HP, Andi. pakai laptop. Pakai laptop masuk TikTok. Pasti gede. Oh gitu. Iya. Jadi Itu saya mereka tidak pakai PC HP. itu, pakai PC. Oh, Cobalah teman-teman kalau di Makassar bisa bantuin Bang Zuma. iya betul. Ntar nanti Bang Juma kan ke Jakarta nanti. Iya, diajarin. Izin Bang Andi. Ya silakan ta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kebanggaan Gurunda itu telah memaparkan sangat luar biasa. Satu yang saya sangat sayangkan tadi, bahwa pelanggaran yang ditujukan kepada Gurunda itu tentang pengakuan tentang itu menurut saya itu tidak sangat relevan. Karena Iya. kenapa? Itu tertulis. Itu tertulis. Iya, kecuali kalau argumen-argumen yang lain daripada tidak ada di data, kemudian Bang Suma mengiyakan, itu masuk pelanggaran. Tapi masa Bang Suma mau mengakui, menantang bahwa tidak ada kalau itu tertulis? Masalah itu bahwa itu Mesias. Jadi itu saya tidak mau menuduh yang barangkali ada pengaturan, enggak. Tetapi ini kalau menurut saya di sini menunjukkan host untuk sekarang ini tidak profesional. Ya, karena data yang tertulis bahwa ada yang tertulis Mesia. Kemudian dia katakan bahwa itu sebuah pelanggaran karena dia mengakui. Nah, ini kalau menurut saya yang saya melihatnya tadi sepanjang itu baik, semua cuma itu aja sih yang saya melihatnya kalau yang saya amati dari tadi. Tapi yang jelasnya apa yang disampaikan Bang Suma itu sangat-sangat luar biasa sama Gurunda. RK kewalahan sih sebenarnya. Makanya dia berusaha untuk menekan Bang Suma. Larilah ke Al-Qur'an. Nah, harusnya sebenarnya itu yang ditegur. Itu Harusnya saya yang tunggu kok. ditegur. Malah Itu dikasih. pelanggaran. Karena Jadi tidak saya masuk berpikir. Iya gitu. Saya berpikir kan, ini sudah diatur. Ya udah, nggak apa-apa lah. Ya kan seperti itu. Jadi harusnya itu yang ditegur. Kenapa kamu lari ke sana sementara yang dibahas adalah itu Kristus? Betul. Dan Apa yang hubungannya? nantang untuk bahas itu dia. Iya gitu loh. Nah, Dia yang nantang untuk bahas itu. jadi kalau dia bernarasi tadi hostnya sangat terhormat, merinding begini, aduh, itu mah mainan anak kecil yang gitu-gituan ya. Itu batu. Hanya sekedar gitu. Itu yang Sandiwara radio. saya mat. Gantian statement, gantian. Sekarang Oke, lanjut. terima kasih Ta Kandio. Assalamualaikum Kandio, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Kanda, ada. Iya, Izin lanjut. Kanda Zuma. Itu tadi trik yang sama yang saya alami dulu waktu lawan Ki Ahmad. Sama persis plek ketiplek. Sama persis. Oh ya. Waktu itu saya iya Kanda, wallahi demi Allah. Waktu itu saya akui terjemahan yang disebutkan oleh si Ki Ahmad. Kan saya minta mana data aslinya. Dia sudah kelimpungan tuh. Ketika saya katakan iya memang tertulis begitu, langsung pleng pleng pleng. Ini adalah kesatria, dia begini gitu, sama persis tadi. Sama persis. Berapa kali dia lakukan logical fallacy, strawman tadi? Berapa kali itu? Tentang nama Nabi Muhammad. Strawman terus dia lancarkan, dan yang kedua itu circular reasoning, yakni memutar-mutar. Logical fallacy berkali-kali siarkan dari tadi. Tapi mantap lah, kan aku bangga masya Allah, barakallahu fiik. Kebenaran tetap kebenaran. Keren. Alhamdulillah, masya Mantap. Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ada lanjutan kan karena tadi. Iya. Nggak, tadi Kanda Zuma mau bilang tapi, baru bilang tapi langsung dimiliki. Iya, Nah, baru aku bilang persis tapi. begitu. Sama persis karena sama waktu lawan Ki Ahmad waktu itu. Dan aku bangga, alhamdulillah, masya Allah, keren, luar biasa. Lanjut Kanda. Ya enggak mungkin Bang Juma membantah Bunda Maria tidak melahirkan Mesias, tidak melahirkan Al-Masih, tidak melahirkan Kristus. Enggak mungkin Bang Juma tidak mengiyakan.
Iyalah, wong dia melahirkan manusia kok. Iya. Saya mengatakan, tapi yang datang kepada Paulus bukan manusia, gitu. Tapi Nah, langsung itu berhenti, sendiri. teneng. Aduh, sudahlah. Tapi Gurunda dari awal dia memang mengelakkan waktu Gurunda nanya dari awal bahwa yang datang berikutnya bukannya Yesus tapi iblis. Tapi si RK nggak mau jawab itu. Ayo, yang baru lagi kita memang mau statement di sini ya. Bukan mau membela Bang Juma, tapi kita ingin argumentasi yang adil di sini gitu ya. Ini bukan bela Enggak membela. kok. Bang Juma tanpa dibela juga enggak ada Kita masalah. ini kita Iya. menang, kawan. Kita Iya. menang. Kita nggak kalah. Siapa bilang kita kalah? Kalahnya di mana? Ada nggak pertanyaannya yang tidak? Kalau bisa congor kita jawab? doang, kalau congor. Nggak ada. Kita menang. Kita menang. Iya kalau congor Bang Juma, congornya Cuman ya itu dia. Yang kalah itu dia. Berapa kekalahannya? 1. Dia yang nantang untuk membahas tema itu, tapi dia kabur dari tema tersebut. Yang kedua, kalahnya apa? Al-Quran kita mengatakan disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, tentu dia bisa tunjukkan. Saya berapa kali minta, berapa waktu yang dibutuhkan untuk saya mengatakan mana tunjukkan, tidak bisa. Gak bisa kan? Harusnya dia mengatakan, ini loh kitab Taurat Musa yang asli. Itu sebenarnya pelanggaran kalau menurut saya Gurunda. Itu yang pelanggaran. Tapi Mempertanyakan enggak. yang tidak ada. Nah, Itu yang pelanggaran. Kalau menurut saya ya, dan itu berulang-ulang gitu loh. lagian juga Al-Quran kan mengatakan sebagian dari ahli Taurat melakukan itu, tidak semuanya. Nah sekarang tunjukkan dari pihak Kristennya. Dari pihak Kristennya mana? Taurat yang disebut yang datang dari Nabi Musa mana? Berapa kali aku minta itu nggak ada ditunjukkan. Iya kan? Nah, jadi kekalahannya itu banyak pokoknya. Dan kita alhamdulillah kalau dikatakan kalah dari segi karena mengulang kata, lamah ambil muami. Orang Makassar bilang alengasemi. Kalau hanya gara-gara Alengasi, mengulang alemasi. kata-kata. Iya, Cuman gara-gara betul, Mi. mengulang Alengasi. kata-kata. Alengasi. Cuman gara-gara mengulang kata-kata kita kalah. Ya udahlah. Ambillah. Kalau saya nanti ke depan Gurunda ya, itu barangkali Tidak kita harus menunjukkan mempertegas. dalil Kita harus, ayat Al-Qur'annya teguran. Aduh. Bukan mungkin ke depannya nanti Bunda, kalau- kanda peta bukan aturan ininya kanda peta. Itu aturan itu nanti datang belakangan. Pengakuan mengakui rival diskusi. Itu nggak Tapi ada ini- dalam aturan dialektika. Tapi aturannya kan tadi tuh. Aturannya apa tadi? 3 kali kesalahan kan? Ya. Saya Sudah berapa kali banyak kesalahan? kanda. Saya berapa kali salah? Satu doang. Satu. Satu pun itu dipaksakan juga. Cuma Nah, satu, yang dipaksakan. yang kedua terakhir. Kenapa saya langsung dikalahkan? Dikatakan dia langsung dikatakan menang. Padahal itu pelanggaran kedua. Oke, Bang Juma izin semua dulu ya. Ini ada komentar dari luar. Boleh ya, karena Itu, dia nggak itu baru masuk. pelanggaran kedua. Karena ini ada nggak bisa masuk. Ini komentar dari luar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kabar semua saya? Sehat. Ya komentar. Mana adikku sayang itu, anak Makassar itu, anak Bugis itu, Zuma mana? Ada. Ada langsung Hadir, komentar. Ustaz. hadir. Langsung komentar aja. Ayah, baik, langsung komentarnya begini. Saya berhenti karena ditelepon dari Jakarta, katanya malam ini ada debat Abang Zuma dengan siapa kakak siapa, lalu di Superman siapa. Lalu saya mendapatkan telepon ini bukan dari Tebet, Bung Andi dan semua, Zuma dan semua. Saya tidak dapat telepon ini dari Tebet, tapi dari pendeta. Abang Zuma itu harus dihentikan tadi itu perdebatannya. Kalau tidak, menimbulkan kekacauan pemikiran iman Kristen malam ini. Karena sejak awal itu Mantap. jemaat Kristen, Protestan maupun karismatik keberatan karena ada 2 Kristus di situ, ada 2 Yesus katanya. Saya nggak tahu ini debat apa. Sampai pendeta bilang, tolong bilang, memang itu debat harus dihentikan. Dan harus dihentikannya bagaimana? Zuma harus kalah karena kalau diteruskan walaupun Zuma kalah,
bagaimanapun caranya Zuma harus dihentikan dengan kekalahan. Saya nggak tahu itu kalahnya di mana. Cuman saya iya aja tadi. Iya Bu, saya bilang iya Bu, beta dengar. Tolong sampaikan bahwa memang Zuma harus dihentikan karena statement itu diminta menjadi tema oleh orang Kristen, Katolik katanya. Lawannya Zuma malam ini Katolik. Dan semua keberatan karena tema itu mengedepankan satu pemahaman baru bahwa Yesus Kristus ada dua. Jadi itu harus dihentikan. Bagaimana caranya? Nah, yang punya wilayah channel itu menemukan sisi apalagi saya bingung nih. Katanya Zuma salah bicara apa di stop. Karena memang itu permintaan. Adikku sayang dan semua yang ada di room, malam ini kalau Zuma tidak di stop, besok gereja bubar. Karena apa? Karena ada dua Yesus katanya. Udah, kita berjalan lagi. Bang Zuma. Allah Jadi begitu yang banyak lah, jangan cuma dua. Kau bikin kacau nih. Ini anak bukis satu yang paling bahaya. Itu harus di stop pembicaraanmu karena bahaya. Demikian Bung Andi. Salam hormat buat semua sayangku, cintaku di room. Allah sayang, Allah berkahi. Ya, Amin. kita cari tiket dulu karena besok besar harus pulang ke Jakarta. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas dihentikan. Oh, Gurunda bahasannya Nah, memang. kasih Bang Juma dulu tanggapi. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi tema ini memang, ya saya udah bilang tadi, jam 5 sore saya live sendiri. Saya katakan tema ini sangat berbahaya dan tema ini sangat berat. Kenapa? Akan mengguncang mimbar gereja sampai ke laci-laci lemari gereja. Karena saya akan membuktikan secara akurat, memang ada Kristus lain, di mana Kristus lain itu, aduh, yang menyakitkan itu ternyata Kristus lainnya yang disalib itu. Kalau Kristus lainnya itu hanyalah yang datang di mana, di Paulus atau yang datang ke Ananias, itu nggak masalah. Ini justru yang disalib, yang dianggap sebagai penebus dosa, ternyata justru itu terindikasi, diduga palsu. Ini ngeri memang. Wajar kalau ada yang jangan bahas tema itu. Ya ngeri lah. Ternyata yang mengorbankan darahnya di atas tiang salib, diduga itulah Kristus yang dimintai untuk waspada. Karena memang betul kan, keluar dari kubur, pergilah, kepada aku telah diberi kuasa. Sementara Yesus tidak pernah menerima kuasa sehebat itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu ucapan Yesus. Loh, kok ada tiba-tiba keluar dari kubur mengaku, kepada aku telah diberi kuasa. Kuasanya nggak main-main loh. Kuasa di langit dan kuasa di bumi. Alamak. Hanya gara-gara ingin diberi kuasa di langit dan di bumi, dia kudu mati dulu. Kacau. Wajar kalau mereka segan, kalau mereka takut, wajar sekali, karena ini sangat mengguncang secara global. Dia orang-orang yang punya akal akan berpikir, mana mungkin Bang Suma itu benar. Akhirnya apa? Kembali ke Bible. Mereka baca Bible, mereka lihat Bible. Ternyata betul loh. Ternyata betul data-datanya. Waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu yang datang dengan memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ingat gak tadi ketika saya mengatakan Kristus palsu menyesatkan banyak orang? Mana orang banyak yang disesatkan itu? Katanya apa? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti nubuatan Yesus tidak terjadi. Benar-benar lah. Hancur memang. Dan saya minta kepada sahabat-sahabat, kuasai materi itu. Saya menguasai materi itu. Jujur, saya menguasai materi itu tanpa data. Maksudnya saya tanpa harus melihat data. Ribet. Tapi kalau saya tidak melihat, harus buka ini, harus buka itu, insya Allah saya hafal. Tapi kalau harus buka ini, buka itu yang justru mengganggu argumentasi saya. Nah, kepada sahabat-sahabat, adik-adik saya, silakan materi itu dihafalkan. Kemudian ketika nanti tekankan kepada mereka, Kristus yang kalian sembah yang nebus dosa kalian itu apakah anak Maria? Karena Yesus mengatakan bahwa dia anak manusia dan akan datang penyesat. Di dalam Matius 26
nomor 13, iblis datang. Begitu juga di dalam Lukas 10:18, iblis datang berupa apa? Berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Mentega? Keju? Cahaya. Oh, cahaya. Ya sama berarti itu. Ya ini harus diuji. Menyesatkan banyak orang. Mana orang itu yang banyak itu mana? Mana orang banyak itu? Islam nggak mungkin dong. Hindu nggak mungkin. Buddha nggak mungkin. Ateis nggak mungkin. Mana yang mengaku pengikut Kristus? Mana? Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Silakan dilanjut. Kita beri kesempatan dulu kepada adik Kores ya, tapi tolong reaksinya yang lembut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara Afi dan Panglima kami, Gurunda yang kami sayangi dan hormati. Masya Allah. Hormat gerak. Ikhwan, kita perlu aplaus kepada Gurunda gitu. Karena ketika dinyatakan kalah, Gurunda enggak tantrum seperti kalian muslim-muslim yang kupingnya tipis. Gurunda ambil itu dengan gagah dan perkasa, dan ya ini kalah, ini hal murahan ini. Gitu. Bukanlah sesuatu yang kalah mewah banget gitu loh. Itu ahlak muslim itu loh. Yang tadi Gurunda perlihatkan itu ahlak muslim. Kalah ya udah, kalah biasa aja gitu. Karena itu hal murah itu. Kalah di room Superboy itu hal murah, bukan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu RK aturan udah kalah dari setengah jam yang lalu. Ketok palunya ketika dia bilang yang kita bahas itu yang kita bahas itu Kristus, bukan Mesias. Ujuk-ujuk bawa datanya Mesias Ben David, katanya bahas Kristus. Kan gitu. Aturan udah kalah itu dari setengah jam yang lalu RK itu. Cuman ya mungkin karena bukan mungkin lagi sih, memang Superboy itu mencoba untuk mengimbangkan ikhwan, mengimbangkan antara proporsi Muslim yang menang dengan proporsi Kristen yang menang. Gurunda udah menang kemarin. Kalau dibikin menang lagi sekarang, hancur itu Superboy. Dia jadi room PUBG, nggak akan jadi room dialog dia, kayak gitu. Jadi room game dia. Nah, jadi harus dibikin kalah gitu Gurundanya. Kayak gitu gitu Ivan. Jadi sebelum silakan udah tahu itu Dinda, udah tahu pasti sudah diatur mau tidak mau. Karena mau kayak mana? Kalau sudah kayak gitu modelnya si RK, habis itu kalah lagi dinyatakan kalah lagi, hancur lah. Dia hancur. Betul. Karena Gurunda hancur. Gurunda udah ngerti banget Ikhwan gitu. Kita yang dialog udah ngerti banget yang gini-gini. Betul. Cuman Gurunda memang punya poin untuk mempromosikan argumentasi terbaru yang mematikan mengenai ada dua Yesus. Bukan begitu Gurundaku? Yes. Mantap. Gitu loh kawan-kawan. Ada dua Yesus. Tapi Gurunda aku minta maaf ya. Cuma baru bisa ngasih anak singa. Allahu Akbar. Kan kita lagi pelihara anak-anak ini, nanti berkembang, nanti besar. Gitu ya, biar besar ya. Ya, singanya nanti jadi kerbau kayak alhamdulillah deh. Kayak bom. Nah, gitu. Yang saya sayangkan kenapa ngasih di sana itu lari ke kafir juga sebagian. Kalau mau ngasih di sini lah. Masa RK 90 Bang Zuma 10 umpamanya. Enggak ada masalah. Enggak. Bener yang dibilang Bang Handi Bun gitu. Kalau mau, ini juga sempat dibahas kemarin. Kalau mau, setiap ada yang dialog di room kafir, tahan itu gift. Nanti pas si Muslim yang dialog ini, Gurunda terutama, naik ke room Muslim, di situ kalian kasih gitu ikhwan. Jangan di sono gitu. Tapi banyak saudara-saudara kita tadi saya lihat Medika, terus siapa itu. Alhamdulillah generous semua tuh. Oke. Gantian ya ke Kang Dito lagi. Silakan Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang saya mau sampaikan, saya sangat bangga sekali memiliki Abang Zuma, Masya Allah. Jadi dalam suatu argumentasi itu, manner ini yang kita dapat dari Gurunda. Manner ini adalah itu menangnya Islam. Betul. Jadi manner yang dimaksud adalah tentang pembawaan masih tetap gestur aman, psikis aman, terjaga, narasi semuanya masih poinnya seperti yang Bang Zuma kemarin sampaikan. Saya pun juga sudah mulai ikutan mengenai tema tersebut. Tidak ada satupun yang bisa kan gitu ya kan. Tapi masalah di sini saya melihat psikis dari orang-orang Kristen memang tadi yang seperti dikatakan Ustadz Kainama,
itu kalau nggak dimenangkan bubar Kristen. Jadi poinnya sangat fundamental bahwa kalau tetap dimenangkan, kita yang menang, maka Al-Quran benar. Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan karena Kristus ada dua. Poin fundamental di situ. Jadi pemahaman diskusi tadi yang kita ambil, saya tapping di bawah sekalipun, mereka tergoncang kena bani guguk itu. Awalnya silent langsung keluar anak singanya Bunda Mila, makin pucat mukanya RK. Tapi poin yang kita ambil kembali lagi, cara berdiskusinya Abang Zuma, panutan kita semuanya. Kami semua bangga kepada Bang Zuma terkait narasi dan santun, tetap tidak goyah dan emosional kontrolnya luar biasa, Masya Allah. Dari saya itu abangku, sehat selalu, pokoknya jangan bosan-bosan mendidik kami, memberikan materi-materi baru ya. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Itu saja dari saya, Bang Zuma. Guru Oke. Masya Allah. Setelah berargumen gantian, masih banyak yang di bawah mau naik, gantian satu-satu ya. Baik, saya izin. Tuan. Baik. Oke. Silakan. Saya dari dulu katakan Bang Handi, Gurunda ini sudah sakir naiknya Indonesia. Indonesia. Masya Allah. Segala puji bagi Allah. Masya Allah. Iya. Cuman mengganggu itu loh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolak-balik buka data, bukain, aduh mengganggu kali. Padahal harusnya kan, harusnya ketika dia buka data, harusnya ketika dia membahas Al-Quran, dia yang buka data. Kan gitu. Bukan saya, karena kalau Al-Quran kan udah paham, maksudnya udah ngerti lah setidaknya sedikit. Nah kalau Bible, kayak mana mau dibuka data? Apa coba? Data apa yang dibuka oleh beliau tadi? Entah kemana-mana perginya. Dikiranya Bang Zuma itu tidak belajar Ibrani juga. Kayaknya sih. Sepele kali dia. Kita juga belajar mengeja. Meskipun kita belum mahir membaca. Mengeja juga kita pernah belajar. Kitab-kitab kita juga banyak kitab-kitab Ibrani. Meskipun kita tidak lancar baca. Yang lancar itu kayak si siapa? Yang Bampol itu, si Palen. Itu. Waduh. Aib, Saya aib melihat dibahas jauh, Gurunda. Aib. levelnya jauh di bawah Bang Zuma. Mau modal Gitu, ya. nomor. Itu yang Masya dituntut Allah. terus mana itu nunya Nabi Musa mana. Ih, di bawah levelnya, nggak cocok. Oke silakan. Akhi Felix. Masya Allah. Iya, assalamualaikum Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa tadi apa yang telah diperlihatkan oleh Bang Zuma. Saya sepakat apa yang disampaikan Kang Dito tadi, bahwasanya ketika kemudian Bang Zuma yang dimenangkan, maka bisa-bisa bubar Kristen yang ada di Indonesia. Itu sudah menjadi sebuah yang harus menjadi tekanan baginya. Kalau saya lihat Superboy ada tekanan dari belakang. Karena kapan dimenangkan Bang Zuma, atau memang kapan Bang Zuma yang menang, bisa bubar Kristen yang ada di Indonesia. Tapi luar biasa ya, bagaimana Bang Zuma bisa mengontrol emosinya. Tapi dari segi argumentasi ya jelas kita menang lah. Yang kedua, di situ kalau kita pakai logika, kita berpikir sesuatu yang tidak ada dicari sama mereka. Satu contoh tentang ya kitab Taurat kan nggak ada, apa yang mau dicari di situ kan yang nggak ada. Udah dibukakan datanya, bahwasanya disembunyikan. Mau bertanya sesuatu yang sudah disembunyikan, yang definisi disembunyikan yang nggak ada. Yang kedua, tentang yang membuat Bang Zuma pelanggaran itu kan hanya mengatakan bahwa mengiyakan, membenarkan bahwasanya memang Mesias itu atau Yesus itu ada anak Maria, itu aja kok kenapa bisa melanggar. Yang salah ketika kemudian hal yang kontradiktif dibenarkan, itu yang salah, yang bisa pelanggaran. Tapi yang menjadi pelanggaran sesuatu yang fakta dan nyata. Jadi memang sengaja untuk dibikin kalah kita. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi bahan pembelajaran kita semuanya tentang bagaimana Gurunda kita di atas tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik, tetap bisa menjaga kontrol emosinya. Ya, terima kasih Gurunda semuanya menjadi panutan kami. Mantap, Akhi Felix. Mantap. Sama ini Gurunda, satu lagi nih.
skakmatnya si RK itu ya, dia Takia Korintus ketahuan di situ gitu. Ini Bang Billy ngechat gue juga, gue baru inget juga. Data yang RK bacain ketika dia bilang Mesias Ben David mati, itu salah 100%. Itu kebohongan kudus 100%. Yang mati itu Mesias Ben Yosef, bukan Ben David. Jadi kalau misalnya Yesus pengen disebut Mesias Ben David, aturan Yesus itu anaknya, kalau misalnya Yesus mau dibilang penerus David, gagal total. Karena Yesus mati, sedangkan Ben David tidak mati. Nah di situ takianya mereka tuh, gitu. Itu data yang dia bukakan itu di Sukah 52A nomor 6. Nah itu bagian Mesias Ben Yosef mati, dia nggak bacain di situ Gurunda. Takia Korintusnya di situ tuh, tuyul satu tuh. Secara kecerdasan penguasaan materi kalah jauh si RK. Sedangkan Matius 1 nomor 11, Yesus itu disebut sebagai anak Hosea, anak Yoyakim. Sementara di dalam kitab Yeremia tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk sebagai raja di atas tahta Daud. Nah, Yesus keturunan Yoyakim. Jadi nggak bisa dia, dan memang nggak pernah duduk di tahta Daud. Gimana dong? Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas Kristus yang dilantik setelah 3 hari dikubur. Dan yang menarik yang disampaikan Dinda Kores, andai saja dimenangkan oleh Bang Suma, kira-kira Superboy ini apa nggak dipindahkan ke planet Mars sama mereka? Itulah Gurunda, dia ada politiknya tersendiri dia itu. Nggak peduli dia perasaan Kristen, Muslim nggak usah dipikirin lah ya. Dia main sendiri dia, gitu. Jadi kalahnya itu kalah yang apa gue bilang ya, lawak-lawak gitu loh. Kekalahan Iya yang maksudnya apa ya, kalahnya Gurunda yang sekarang itu nggak ini loh, apa ya, di mata Kores itu kalahnya Gurunda ini nggak ada dampak Lucu, ya? atau damage atau terasa sakit sama sekali gitu. Berbeda ketika Gurunda matiin bom-bom. Lihat bom-bom sekarang. Apa dia? Jadi apa dia sekarang? Iya betul ya. Itu Aku memang tengok live-nya nggak itu bisa cuma 200 menjawab. orang. Itulah Gurunda. Tunggu dulu. Lihat Bom-bom dampaknya itu. Nampak nonton 100, 200. Bom-bom itu loh. Siapa Kristen mau naik di sana? Ya Allah. Gara-gara Bahaya apa itu? juga, ya. Gara-gara Gurunda menang. Hancur dia. Tapi ketika LK menang, apa efeknya buat Gurunda? Nggak ada. Yang lucu itu kan aturannya 3 kali pelanggaran. Iya. Saya baru yang kedua kali. Tiba-tiba dinyatakan si RK itu menang. Karena Oh kalau itu bilang ini apa? bahasanya Susah. bahaya Gurunda. Yesus Betul. palsu itu kan Mesias palsu bahasanya bahaya itu kan. Karena nyari celah nyalahin Gurunda itu susah. Banyak di RK. Dia bohong soal Mesias, Ben David dan Ben Yosef. Dia kepelitat-pelitut. Ini Silakan Bang. saya undang satu pendeta naik, saya udah telepon beliau bersedia naik. Nanti saya naik. Oh mantap. Lanjut. Malam masih panjang kawan-kawan. Jadi banyak blundernya si RK itu. Berapa ini statement Gurunda nggak Jadi dijawab yang ya? kosong ini jangan diisi ya, yang kosong ini jangan diisi. Lanjut. ya, kalau saya mau komparasi dengan debat yang pertama ya sama Bombong. Itu waktu Bombong itu betul-betul bukan saya di sini tidak bertindak membela Gurunda atau pada posisi sebagai orang Muslim ya. Tapi saya di sini bertindak netral. Berbicara netral. Itu saya melihatnya itu waktu Bom sama Gurunda itu betul-betul hostnya netral. Saya sangat salut dan bangga gitu. Bahkan saya katakan bahwa kalau semuanya ada host yang seperti ini sangat luar biasa. Nah, kenapa saya katakan begitu ya? Kata-kata pengulangan itu waktu Bom itu menjadi teguran. Menjadi teguran yang sangat luar biasa. Tetapi pada saat Gurunda sama RK ini kata-kata yang diulang, desakan-desakan itu nggak menjadi teguran, bahkan tidak menjadi pelanggaran kan seperti itu. Harusnya kan diberikan teguran bahwa ini nggak usah, itu kan menekan namanya. Ya, makanya kalau saya melihatnya, kenapa sampai kata-kata muncul, apakah aturan itu bahwa tidak boleh mengakui, itu sudah pemaksaan sebenarnya buat Gurunda untuk menjebak
menjebak. Itu yang saya lihat ya, bahwa memang saya mau katakan itu settingan atau apa ya, Allahu a'lam bishawab ya. Tetapi ini memang agak berbeda dengan posisi host ya pada saat debat sama Bombong kemarin. Itu yang sangat-sangat signifikan itu. Banyak sekali pelanggaran, kalau saya melihatnya banyak sekali pelanggaran yang harusnya menjadi teguran atau menjadi pelanggaran yang dibuat oleh RK itu didiamkan aja oleh hostnya. Ada beberapa narasi-narasi yang menurut saya itu tidak relevan, kayak seperti lari ke Al-Quran, kemudian lari ke Muhammad. Itu apakah tidak bisa? Itu kan di luar. Itu yang kedua. Yang pertama. Kemudian masalah data. Ini juga akan menjadi problem. Gurunda itu kan sudah menghafal Bible. Ya. Ayat yang dinarasikan atau dibuka itu kan itu ada yang tertulis. Ya, harusnya host yang melihat. Oh, ini betul gak yang dibaca ini? Kan Gurunda sudah mengatakan semuanya kayak seperti Yohanes 7 ayat 3 begini. Harusnya dibuka. Oh, benar gak ini? Nah, seperti yang dikatakan oleh Gurunda tadi. Ya, kita seumpamanya karena kita sudah kuasai di dalam benak kita, ngapain lagi mau buka? Malah justru akan mengganggu konsentrasi kita. Kalau kita sudah buka lagi tuh, padahal kita udah hafal, kan gitu Gurunda ya. Saya kira itu seperti itu teman-teman. Yang jelasnya Disuruh kembali mengeja. ya, saya bangga ini punya saudara seperti Gurunda Suma. Bangga. Alhamdulillah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya menyampaikan Abangku. kebanggaan saya ya mendengar ya diskusi tadi. Saya melihat ya Bang Suma ya memiliki data yang akurat serta ya memahami materi sehingga dapat mengedukasi terutama para mualaf bahkan juga umat muslim semakin diteguhkan kebenaran Islam. Ya. Karena pada dasarnya menurut saya ya Matius pasal 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya. Jadi di sini yang menjadi Tuhan semesta alam itu bukan Yesus tetapi Bapanya, yaitu Allah. Ya, sekali lagi saya menyampaikan ya suatu kebanggaan memiliki pemimpin api seperti Bang Suma. Silakan lanjut Bang Suma. Ya, makasih Bang, makasih. Masya Allah. Mensupport, Mohon doa. Anda. Ya, lanjut. Siap. Barakallahu fik. Mohon dukungannya. Satu aja pesanku saya sama Gurunda, pertahankan narasi-narasi seperti ini di setiap debat. Itu aja. Ini sangat-sangat luar biasa, sopan, santun, tapi tegas. Masya Allah. Iya. Luar biasa ya teman-teman. Entah kemana-mana tadi datanya dia itu kan ya. Nggak selepel lah. Oke, kita sambut dulu Pak Pendeta Mana? Jody. Ini pendeta Kak ini. Ntar dulu ya, Pak Bunda, izin Bunda ya. Saya bukan pendeta. Saya orang biasa. Pak Jody, selamat malam. Iya Pak Indi. Iya selamat malam. Ada ini topik Bang Jody, kayak ini topik kalau diangkat Kristen bisa sedikit mengalami kemunduran. Saya sih nggak bilang bubar ya. Mengenai ada dua Yesus ternyata di dalam Bible. Ada Yesus anaknya Maria, ada Yesus yang keluar dari kubur, yang tersalib itu. Pendapat Pak Jody silakan. Ya kalau versi saya ya, kalau saya sih ya menurut saya ya cuma satu gitu. Tapi ya nggak tahu kok bisa jadi dua gitu. Ya tergantung penafsirannya sih. Gitu. Gimana? Silakan Pak Nyuma ditanggapi. Baik.
pembicaraan pribadi yang dilakukan oleh Yesus di Bukit Zaitun, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk waspada kepada penyesat. Dan penyesatnya itu tidak bergelar Tarsan, tidak bergelar Rambo, tapi mereka diminta untuk waspada kepada penyesat yang menggelari diri mereka dengan gelar Yesus Kristus. Dalilnya di Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Itu jelas tertulis di sana. Tadi si RK mengatakan, oh kita tidak membahas Mesias. Nah, udah di situ kena dia tadi kan. Padahal Mesias ya Kristus juga gitu. Ini di mana noise-nya? Apa nyonakana ke Mas? Di mana itu? Oh, Bang ini, Bang. Flores, Rekan noise. Kok bahasa Makassar di situ? Kok bisa? Jadi seperti itu, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi Yesus minta supaya waspada kepada penyesat yang menggunakan nama Yesus dan berkata Kristus. Itu satu. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu akan datang kepadamu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Implementasi daripada Kristus palsu ini Yesus uraikan. Apesnya itu di situ karena dia uraikan. Diuraikan awal mula narsisnya si Kristus palsu ini. Apa itu? Si Kristus palsu datang kepada oknum yang nanti menjadi rasul, menjadi junjungan, menjadi teladan bagi orang banyak. Dia mengatakan, Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang, nabi-nabi palsu akan datang dan akan menyesat banyak, melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, Yesus ulang lagi 2 kali. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias atau Kristus di padang gurun, atau yang berkata ada Mesias di dalam bilik rahasia, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Kristen di mana posisinya? Ketika Paulus bertemu dengan oknum yang mengaku Kristus di padang gurun, di mana posisi Kristen? Percaya. Padahal nasihat Yesus jangan percaya. Makanya orang Yahudi nggak percaya, murid-muridnya nggak percaya. Makanya dikatakan apa di dalam 1 Korintus 1 nomor berapa itu ya? Nomor 23. Apa kata beliau? Batu sandungan kan? Batu sandungan yang mana batu sandungan itu? Salib bagi orang Yahudi dan kemudian kebodohan bagi non-Yahudi. Jadi dunia akan memandang orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada penyaliban itu nampak bodoh. Kenapa? Karena yang disalib itu bukan anak Maria. Kata siapa itu bukan anak Maria? Kata murid terdekat beliau. Kata murid terdekat beliau apa? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31-32. Kristus ini telah dinaikkan, anastemi dalam bahasa Yunani. Dia sudah dinaikkan kemudian. Oleh siapa? Oleh Elohim. Sehingga dia tidak dinyatakan tinggal di dunia orang mati, kubur. Dan tidak dikatakan dagingnya mengalami binasa atau menjadi mayat. Melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Mazmur 91 nomor 11-12. Untuk itulah kemudian Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang tangannya di kakinya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Jadi ada Kristus palsu dan saya rasa si RK itu tahu, makanya dia hindari materi tadi sekuat mungkin. Makanya dia melakukan mirroring karena dia nggak kuat dengan tema itu. Karena pesan terakhir oleh Yesus, pesan yang menjadikan kita acuan terakhir untuk mengatakan diduga kuat Kristen ini pengikut Kristus palsu. Apa itu? Matius 25 nomor 5. Apa kata beliau? Mereka akan menyesatkan
banyak orang. Mari kita cari orang banyak itu yang menjadi pengikut Kristus. Islamkah? Hindukah? Buddhakah? Sedangkan yang kita tahu, Kristus datang hanya untuk orang sesat dari kalangan Bani Israel. Dan kita tahu yang mengaku banyak orang ini, yang mengaku pengikut Kristus yang banyak ini bukan Israel. Gitu. Saya tadi menunjukkan data Matius 10 nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada pengikutnya, jangan ke bangsa lain. Kalau dia ke bangsa lain berarti dia tersesat, berarti dia disesatkan oleh Kristus palsu. Ingat, Kristus palsu, nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang memilih kalian yang 12? Nah, kalian yang 12 ini akan disesatkan, bahkan bisa disesatkan oleh Kristus palsu. Aku mengajarkan kamu jangan ke bangsa lain. Kalau ada di antaramu ke bangsa lain, berarti kamu sudah tersesat oleh Kristus palsu itu. Itu dalil. Kenapa demikian? Apa tolak ukurnya? Yesus loh. Yesus yang ngomong dengan mulutnya sendiri berdasarkan Bible, pendekatan ilmiah yang kita pakai. Kita bedah pernyataan itu. Apa kata Yesus? Didekati seorang wanita Kanaan, bertemu langsung. Bukan kabar, enggak. Bukan pakai HP, enggak. Ketemu langsung. Merangkak wanita Kanaan itu, bawa anaknya. Apa salahnya? Apa dosanya? Kenapa ditolak? Tidak patut katanya roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Nggak sadarkah kalian itu? Ini wanita Kanaan bertemu langsung kepada Yesus, percaya sepenuhnya kepada Yesus. Sepenuhnya dia percaya. Tapi apa label tertinggi yang diberikan oleh Yesus kepada wanita tadi? Meskipun anaknya disembuhkan. Besar imanmu ibu. Iman yang mana? Saya tanya, iman yang mana yang besar? Iman menuhankan Yesus kah? Atau iman mengakui bahwa non-Israel adalah guguk? Iman yang mana yang besar kata Yesus? Imanmu besar ibu. Iman yang mana yang besar kata Yesus itu? Ayo, iman yang mana? Karena dia sering ke gereja, karena dia menyembah Yesus, karena dia makan bedua, karena dia tidak bersunat. Tidak. Karena dia mengakui sebagai non-Yahudi harus sadar kelas, harus sadar diri. Dia goyim, dia bukan Bani Israel. Maka meskipun dia percaya ya, titel, label, stempel di jidat, pak, guguk. Pemakan sampah, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Pertanyaannya, ketika si guguk tadi sudah dikatakan imannya besar, apakah dia jadi pengikut Yesus? Mana dalilnya? Baca Matius 15 tersebut sampai tamat perikopnya. Ada enggak wanita tadi itu menjadi pengikutnya? Nehi merica ketum berjahe. Tidak ada. Tidak ada. Yesus meninggalkan tempat itu tanpa membawa wanita tersebut. Kalau orang yang bertemu langsung dengan Yesus aja minta kepada Yesus, menjilat kepada Yesus, menghibah, mengharapkan belas kasih, dan Yesus harusnya sebagai pembawa kasih ketemu kan? Harusnya tuh. Tapi apa yang terjadi? Ditolak, dikatakan tidak layak. Saya bukan untuk kalian, aku hanya untuk Bani Israel saja. Apatah lagi kalian pade? Kalian siapa rek? Sopo kalian iki? Hah? Bani Yakub, keturunan Yehuda, keturunan Israel, keturunan Yusuf, keturunan Benyamin, Natali, bukan kan? Ya, nyamar-nyamar domba. Itulah kalian. Kenapa kalian merasa tidak menyamar? Kenapa kalian merasa tidak bersalah? Kenapa kalian merasa selalu benar? Karena kalian memang pengikut Kristus. Saya pun mengakui itu. Kalian pengikut Kristus. Tapi permasalahannya itu Cak Ayu, pengikut Kristus yang mana? Karena Kristus itu minimal ada dua.
Saya kira begitu. Nggak bisa lari ke Al-Quran. Nggak bisa. Oh, Kristus yang dimaksud dalam ajaran agama kami itu adalah Kristus yang datang kepada Bani Ismail, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang dikatakan bahwasanya dialah Kristus yang dimaksud Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang datang kepada Nabi Muhammad itu wahyu pemberitaan kabar yang mengabarkan bahwasanya seorang wanita perawan melahirkan manusia bergelar Al-Masih. Dan apakah itu salah? Tidak. Kan malaikat di dalam kitab mereka juga mengatakan itu. Pada hari ini telah lahir bagimu Mesias, Kristus, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Masalahnya di mana dengan Al-Quran? Tidak ada. Ketika Al-Quran mengatakan di kalimatim min husmuhul masihu Isa bin Maryam, apa yang salah? Dia memang Al-Masih pada saat itu juga ketika dia diutus. Bible juga mengatakan begitu, dia Al-Masih ketika dia lahir. Tapi yang jadi masalah ini, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, kok telah dijadikan? Bukannya sudah ada yang Kristus dari lahir? Kok ini baru dijadikan? Nah, itu permasalahannya. Saya kira begitu teman-teman. Silakan diambil alih. Kita ngopi dulu. Silakan. Assalamualaikum, Guru Zuma. Salam. Giliran sekretaris. Silakan. Oke, baik. Saya akan menunjukkan logical fallacy yang dan juga strawman argumentum. Saya akan menjadi superboy sekarang, superpel ya kan. Saya akan menunjukkan bagaimana cacat logikanya si superpel dalam dia mengelola mengelola room dia, yang katanya begini, demi dialektika, demi nama dialektika. Betul Bang Zuma? Betul Bang Andi? Betul. Demi nama dialektika. Detik ini saya akan buktikan bagaimana logical fallacy dan ketidakadilan para kafirun laknatullah itu. Saya buktikan ya. Nih. Saya buktikan. Saya balik kamera. Tadi Bang Zuma ketika menyebutkan dalil tidak menunjukkan data, langsung bunyi ping 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 ping. Oke? Kita lihat apakah perlakuan itu berlaku di RK. Kita lihat. Saya akan besarkan datanya ini ya. Coba kita akan mundur sebentar. Mana dalilnya itu tertulis? Ya. Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 ke-16 ya. Rasul Paulus mengatakan jika ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan, RK hanya dipimpin. Bukan pelanggaran, tetapi aku tegaskan untuk kalian berdua semuanya ya. Bukan pelanggaran, tapi aku tegaskan, bapak-bapak, abang-abangku, Bang RK dan Bang Zuma, data dulu baru narasi. Supaya dialog kalian masih panjang. Teman-teman dengar? Bukan pelanggaran. Ini ada di menit menit apa ya? 42 detik. 41:42 menit 57 detik. Tadi Bang Zuma menyebutkan literasi di Quran tanpa menunjukkan di ping pelanggaran. Sebelum ini ada. Kalau kita balik ke sini, ya kan? Ini ada. Bang Zuma menyebutkan. Oke ya, sebentar ya. Bang Zuma menyebutkan langsung di ping pelanggaran. Bang Zuma dipelanggarin tuh. Tapi ketika RK, nah lihat, ini kan. Nih. Nah, ketika Bang Zuma menyebutkan tanpa menunjukkan data, itu pelanggaran. Tapi ketika si roti kampret ini menjawab pertanyaan Bang Zuma dengan Galatia 1 nomor berapa tadi? 15 ya kalau nggak salah ya. Galatia 1 nomor 15. Ditunjukkan nggak Bang Zuma? Ditunjukkan nggak teman-teman? Tidak. Harusnya apa? Enggak. Pelanggaran dong, harusnya pelanggaran dong, betul nggak? Tetapi apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? Diting-ting tapi dia mengatakan, ini si Superpel mengatakan, ya tidak pelanggaran. Kenapa? Kalau sampai ini pelanggaran, selesai debatnya.
koin yang masuk masih 49K dan 104K. Maka si Komal ini merasa debat baru saja dimulai. Dia akan mengatakan begini, supaya saya tidak akan terlalu ketat karena nanti akan mendistorsikan diskusi ini, supaya diskusinya berjalan nyaman dan enak didengar, maka kecil-kecil pelanggaran tidak akan saya hukumi. Loh, kalau gitu nggak usah buka Komal bro, Superpel, nggak usah buka Komal. Ya, sok-sok dialektika, giliran Anda menasihati orang, ya kan? Stromen dilarang, stromen argumentum, dilarang gambling falasi, dilarang logical falasi. Tuh, coba bayangkan, coba saya sampai, emang lu pikir lu doang yang tahu dialektika bro, Superpel, gitu kan? Saya licik hostnya. Kenapa? Karena kalau sampai RK ini di pelanggaran, selesai Bang Zuma menang. Bang Zuma menang, selesai. Bayangkan coba. Iya, Superpel, betul. Betul. Giliran abangku diping-ping, di pelanggaran. Giliran si roti kampret, roti kadaluarsa ini diping-ping, tapi apa sebutannya? Bukan pelanggaran, bukan Bang. Sekali lagi saya ingatkan, data dulu baru nanti narasi. Itu kan kampret, jangkrik, ngerti jangkrik? Ngerti jangkrik? Berarti curang. Ngerti jangkrik ya? Itu yang pertama, Yang kedua, saya jengkel dari tadi Bang Handi. Mohon maaf, saya utarakan di sini Bang Handi, Bang Zuma. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih, saya jengkel nih. Mohon maaf nih. Teman-teman di bawah kalau jengkel sama saya di follow ya. Teman-teman di follow nih. 3.800 di follow kalau jengkel sama saya. Oke. Saya lanjutkan. Temanya apa? Head to head. Kapan Yesus menjadi Kristus? Kemudian hostnya memberikan aturan yang notabene melanggar aturannya dia sendiri. Apa katanya? Mirroring diperbolehkan. Loh, kalau mirroring, sekarang saya tanya, ada nggak Nabi Muhammad disebut Kristus? Ayo. Ayo. Kok malah larinya ke Taurat? Kok malah larinya ke Nabi Muhammad? Kok larinya malah ke Injil? Ada nggak Nabi Muhammad itu disebut Kristus? Giliran debatnya judulnya kapan Yesus menjadi Kristus, larinya ke Nabi Muhammad. Kalau memang kau mau jujur Superpel, kalau berani ya bikin 2 sesi dong. 1 sesi kapan Yesus menjadi Kristus, 2 bahas Nabi Muhammad. Baru adil. Itu namanya dialektika, kuclok. Emang lu pikir lu doang yang bisa dialektika? Emang lu pikir lu doang? Ayo coba sekarang yang dengar suara saya. Saya tantang RK dan Superpel untuk ketemu saya di Jakarta, berdiskusi, kalian berdua saya sendiri. Ketemu ya, tatap muka. Kalian berdua, kagak saya berani sendiri. lah. Kalau berani, kita bahas kitab siapa yang layak disebut sebagai kitab suci. Yang kalah bayarin hotelnya. Saya nggak peduli berapa harga hotelnya. Yang kalah bayarin hotelnya. Plus akomodasi saya harus dibayarin dong. Yang kalah dibayarin yang kalah bayarin yang menang tuh. Berani nggak? Ayo coba offline. Saya menantang Superpel dan juga si RK untuk debat offline di Jakarta. Mereka berdua, mereka boleh tanya 1 pertanyaan plus 1 pertanyaan alias 2 pertanyaan. Saya akan bertanya 1 pertanyaan untuk 2 orang dan harus dijawab menggunakan data. Berani nggak? Mana berani Superpel? Mana berani si RK? Mau rontok jantungnya? Kalian itu para kafirun, para munafikun, udah bikin Komal, udah rame banyak yang nonton, curang pula. Dasar bajingan, kampret lu. Asu. Lanjut Bang Andi. Aku turun dulu ganti akun. Bahaya ini. Masya Allah. Tapi oke, nggak apa-apa. Kalau nanti Bang Zuma yang menang ya bisa berbahaya. Bisa ada yang bubar itu. Artinya apa? Terbukti bahwa memang ada 2 Yesus yang diakui oleh RK.
Ya, tapi untuk tidak mengakuinya itu ya kemana-mana. Ke Taurat Musa lah, ke Nabi Muhammad lah, ke Al-Quran lah. Nggak nyambung. Mestinya tadi sebagai moderator itu out topic. Kembali ke topik dong. Percuma ada ditulis gede-gede topiknya seperti apa. Kok kemana-mana gitu. Itu cara kalah sebenarnya. Bang Juma udah ngomong sebenarnya Anda itu udah kalah. Cuman mungkin kasihan kali hostnya yang sudah diatur di belakang layar. Begitu. Artinya di sini ada ketidakadilan. Tapi is okay. Yang waras yang mengalah aja sih. Itu intinya teman-teman. Boleh saya Yang nanggapin waras sedikit? yang mengalah. Sambut coba yang baru naik ini Muslim Pak Kristen nih. Jasani Sinurat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila mau ngomong dulu izin. Sebentar aja. Mau nanggepin. Silakan, Bunda Mila. Jadi kalau menurut saya ini Gurunda, hari ini nih bakal ada dua perpecahan di Kristen. Orang-orang yang mengerti seperti tingkatnya pendeta itu pasti dia akan bilang, waduh si RK ini biang kerok. Karena apa? Ternyata Yesus 2 sudah dikeluarkan oleh Bang Zuma. Sementara orang awam yang nggak ngerti apa-apa itu mungkin masih mikir RK yang menang. Nah itu nanti akan kejadian seperti itu. Lanjut. Oke, silakan. Udah turun ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kosongin satu sih buat Kristen yang naik. Silakan, baru naik Ustaz Filipus Sang Mualaf, silakan. Ya lanjut aja. Intinya seperti itulah Oten. Memang sudah di setting seperti itu mereka. Sudah saya katakan beberapa kali di beberapa komal bahwa memang Oten itu diciptakan oleh Allah. Itu IQ mereka lebih rendah dari simpanse. Itu aja. Lanjut. Ya, dan untuk gini Bang Handi ya, untuk yang belum tahu ya kan, kalau masih ada yang menganggap si Superpel itu adalah ateis, ya kan? Nih, saya kasih tempe nih. Dia bukan ateis, teman-teman. Dia apa? Dia Oten. Oten dia. Mampus. Lanjut. Oten akut dia. Oten Superpel itu bukan ateis. Cuma Oten yang boleh mengatakan aku agama lain atau tidak beragama. Kalau kita orang Islam mengaku ateis kan sudah murtad. Oh iya bahaya, nggak mungkin. Misal mengatakan begitu. Gurunda kemana nih? Monitor nggak Gurunda? Mas. Kok aku yang gede-gedein sih? Bang Hani mau aku ditombak? Enggak apa-apa. Ditombak aja, enggak masalah, aku ikhlas kok. Mending kores digedein lah. Kores lah Jarang nih digedein. kita jarang nih aku satu komal sama Gurunda. Aduh, mana udah banyak kasus lagi sama aku Gurunda sama Ardian yang di Selebes semua ini. Kenapa lagi? Kasus nih. Ya punya kasus lah Bang Zuma. Bang Zuma kan suka suka genosida Oten nih gara-gara Bang Zuma kan kekurangan mainan. Iya. Kemarin gini. netizenku sampai mau jatuh-jat aku Bang Zuma karena ini. Aku bilang aku posisi sama Bang Zuma dan apinya. Semua ya, pokoknya aku samaratakan. Kodoni dengan SMA-nya, Ardiansa dengan kerucu-kerucunya Andi Selebes, apalagi studi kristologi. Kalian itu adalah orang-orang yang suka merampas mainan orang. Gara-gara kalian tuh komal positif. Udah menghujat di bawah ternyata gitu. Enggak nih, aku kalau ketemu Bang Zuma walaupun dia simpai, aku hantam deh dari belakang gitu loh. Nah, tapi komal tuh gara-gara orang-orang ini nih. Oten bisa nih Oten jadi langka. Yang ada ya dia ya Superpel kayak gitu mereka kan hiburan kita. Iya, Masya Allah. Oke, kita kembali ke edukasi ya. Bahwa dalam hal diskusi itu tidak perlu selalu menampilkan data, cukup menyebutkan data itu demi untuk memperlancar diskusi efisiensi waktu. Tapi dalam hal ini sepertinya moderatornya itu kembali menjadi anak SD. Harus ditimpuk dulu. Nggak bisa begitu. Ini kan orang dewasa semua yang ngerti gitu loh. Artinya apa? Secara keseluruhan moderatornya ini dan si RK ini artinya dia kembali anak SD dulu. Harus dikasih makan, baru harus disuap baru makan. Bang Juma levelnya udah kelas profesor dalam diskusi. Kalian ngapain pakai buku, pakai nulis? Cukup taruh di otak.
Cukup taruh di otak, terus Anda bicara sesuai data. Jadi Bang Juma udah melambung tinggi, Bang Juma disuruh untuk turun ke bawah. Akhirnya apa? Ya levelnya menjadi turun semua. Itu yang kita simak malam ini. Betul Bang Juma? Betul. Jadi harusnya gini Bang Zuma sama Bang Andi, saya izin motong sebentar ya. Harusnya gini, sebagai moderator Bang Zuma ya kan, misal begini. Misal Bang Zuma menyebutkan 1 Korintus 2 nomor 32, misal begitu Gurunda. Loh, siap. Ya dicek dong sama moderator, betul nggak itu? Nanti kalau misal ada yang nggak betul, ding 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 ding, Bang Zuma menyebutkan yang tidak sesuai dengan apa yang Bang Zuma sebutkan, baru lu jadi moderator kok pengennya dengerin doang, dasar kucluk. Emosi saya jadinya ini Gurunda. Esa itu. Gini loh, masalahnya ini temanya yang nomor 1, kapan Yesus menjadi Kristus? Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Padahal tema itu dia minta loh. Loh, bukti bahwa dia sudah angkat tangan, udah nyerah, mau kayak mana lagi? Nyerah Tapi itu. Tapi abangku ini ya teman-teman, tak kasih tahu nih teman-teman teman-teman muslim nih, abangku ini emang orangnya sabar. Tak kasih tahu. Apalagi ke sesama muslim luar biasa malahan. Tak kasih tahu ya, abangku ini orangnya sabar teman. Beda kayak saya. Kalau saya itu ada keliru sih, saya gas sampai putus gasnya. Serius. Serius. Waduh, yang lihat di bawah ini, aku tadi lihat sama istriku Gurunda. Terus kata istriku gini, loh, tadi Bang Zuma pelanggaran kok, yang ini enggak ya? Gitu sampai ketawa istri gue. Itu Ya bisa digabung itu Dinda, digabung video itu buat PT viralkan. Pasti Curang pasti. dia gitu. Curang pasti Gurunda. Giliran Bang Zuma nggak nunjukkan data, diping-ping pelanggaran. Jarak nggak ada 2 menit, si RK melakukan pelanggaran yang sama dengan yang Bang Zuma lakukan. Diping-ping, tapi apa kata hostnya? Tidak pelanggaran. Mulutmu kusumpel pakai handuk, dasar kucluk. Gini loh. Emosi saya. Sebab beda tidak menunjukkan data dan beda tidak berdata. Kalau diskusi itu berdata kecuali mau uji klinik, ya kecuali mau diuji forensik, baru data ditampilkan. Artinya apa? Kalau yang disampaikan oleh pembicara itu data yang disampaikan ada yang tidak akurat, baru ditampilkan, baru diuji. Artinya ini apa? Menurunkan kayak anak SD. Diturunkan dulu, tampilkan dulu. Ini kan membuang waktu. Ini sudah diskusinya kembali ke kita dulu cerdas cermat. Bukan lagi diskusi seorang profesional. Gitu loh Bang Juma. Muslimnya pakai data, OT-nya pakai bata. Banyak sekali Bang Zuma. Kalau saya mau runtut ya itu dari diskusi antum Bang Zuma dengan si ada kodon di Roti bawah. Kampret. Dengan Roti. Kodon Iya. dia asli nggak? Enggak apa-apa, Naikin aja. naikkan dulu. Siapa yang mau, mana dia? Naikkan host, turunkan. Ya udah aku turun dulu nggak apa-apa. Jangan dulu. Pak siapa ya? Saya aja Bang Andi. Iya. Ntar aku itu kodon dia asli nggak? Nggak ada kodon. Nggak ada. Iya nih, Kodoni juga punya kasus sama saya, suka mualaf-mualafin orang. Kita nih mualaf di susah nih. Udahlah kalau yang Oh ini Kodio kalau ini bukan Kodondi ini. tadi memang dontan kok ininya akunnya, aku sempat komentar. Ini juga Diotan ini. Ustaz Dio, assalamualaikum. Saya disuruh turun malah ini, bubar dong. turunkan Bang Adi, aneh lu. Saya sengaja pakai 2 akun biar nyaman. Intinya aku izin posting ulang ya Bang Zuma tadi. Aku izin cut di menit 1 jam 40 sekian tadi. Aku izin cut. Aku akan jadikan Nanti PT. dibagi. Aku akan tunjukkan kepada Anda semua yang melihat yang ada di sini itu di roomnya Bang Zuma sekarang berapa? 2.700 orang mata memandang. Di sini ada 3.600 orang mata memandang. Belum di Bang Andi. Saya akan buktikan kepada Anda semua bahwasanya Superpel adalah host yang curang, tidak adil, yang mengaku bersumpah atas nama dialektika, ternyata dia mengotori dialektika itu sendiri dengan perbuatannya sendiri. Dasar kucluk. Lanjut.
memalukan. Kalau ada Bang Billy di bawah naik kan aja. Lanjut Pak Jum. Iya, kalau saya sih merasa dimenangkan karena berhenti untuk ngoceh-ngoceh, nggak ada untungnya menghadapi dia. Capek saya. Sesi paparan pertama saja saya sudah, pada saat sesi ketiga itu saya sudah muak, udah mau capek. Apa sih ini? Itu aja terus dibahas, entah apa-apanya, materinya apa, aku bilang kok larinya kemana-mana. Ya, saya merasa diuntungkan dengan dihentikannya. Dianggap bahwa RK menang, ya udahlah, kalau cuman menang gara-gara bungkusan kresek dedak ya nggak apa-apa lah, silakan aja. Bawa lah itu pulang. Oke. Kita sambut ya Bang Billy ya. Jasendang cukran. Lanjut. Ya, Bang Billy selamat malam. Ya, selamat malam. Bang Billy tadi ada diskusi, mengenai Yesus. Tapi melebar ke kitab Musa. Pertanyaan ke Bang Billy. Apa hubungannya si RK sebagai Kristen dengan kitab Musa? Silakan. Nggak ada hubungannya, kan Torah itu diberikan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi sekarang itu. Jadi kalau dia mau masuk ke dalam agama Yahudi dengan sebuah ketetapannya ya harus terikat, tapi kan nggak bisa mereka. Nah, terus lihat betapa paniknya dunia kekristenan, para apologetnya ketika mereka sudah tidak bisa menemukan dasar untuk membela iman mereka dalam kitab-kitab mereka karena sudah diketahui. Mereka pergi ke Talmud, mereka pergi ke Targum. Targum. Kenapa begitu? Nah, artinya kan mereka sudah lagi pengen mencari lagi pembenaran, tapi mereka tipu caranya. Lihat tadi dia pakai Sukah 52a. Itu berbicara bukan Mesias ben David yang akan mati. Dia bilang lihat ini. Nah, harusnya host itu harus memeriksa benar nggak itu bunyinya begitu. Si RK cuma bilang nih Mesias, terus bawahnya mati. Memang ada kata Mesias di atas, tapi di bawahnya mati. Itu yang mati Mesias ben Yosef, bukan Mesias ben Daud. Nah, Mesias ben Yosef. Iya, Mesias ben Yosef itu kalau kita temukan clue-nya ada di dalam Zakaria 12 ayat 10. Mereka akan melihat kepadaku atas mereka yang tertikam itu dari situ asal usulnya. Nah, menurut Suka 52 itu yang mati itu Mesias ben Yosef. Ketika Mesias ben David melihat Mesias ben Yosef, terus dia bilang gini kepada Tuhan, kiranya terhindarlah aku dari nasib yang sama seperti Mesias ben Yosef. Tuhan kasih dalam kitab Mazmur ayatnya bahwa engkau akan hidup begitu. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan Yesus, dengan Mesias ben David. Itu udah kacau itu. Nah, apalagi kemarin mau pakai Targum. Wah, Targum Yonatan. Astaga. Kejadian 3:15. Ya, itu artinya apa itu? Kalau orang-orang itu kembali kepada Tuhan, keturunannya Adam dan Hawa yang sudah menjauh dari Tuhan, dari kitabnya, ketika mereka menjauh maka setan akan datang untuk menghajar mereka, menggigit mereka, sepertinya gitu bahasanya. Nah, tapi kalau mereka kembali kepada kitab suci, maka mereka akan memukul kepala ular. Dan di akhir zaman nanti mereka akan membuat obat untuk penangkal si setan ini, racun bisa ini, di zaman sang Raja Mesias. Begitu aja. Bukannya sang Raja Mesias itu yang menyelamatkan mereka, tetap perbuatan mereka kembali kepada Tuhan yang akan menjadi obat bagi mereka. Begitu parah itu karena mereka udah nggak ada lagi. Targum Jonathan dan juga Yerusalem itu bercerita tentang hukum Taurat itu ya, Ahia? Nggak bercerita tentang oknum anak Maria gitu loh. Bukan, nggak ada. Dan itu saya pelajari 6 SKS ke beliau, Ahi Billy. Tapi Bang Zuma keren tadi gimana? buka buku apa Taurat bahasa Ibrani, buku lo ya, bukan PDF, bukan yang ada. Terus dibacain, keren Masya Allah. Guru saya itu loh di samping lo. Yang di besar itu guru saya itu.
Jadi Masya tadi Allah. Super Bowl itu cuman menunggu aja, menunggu akhir Kesleo. itu kepleset aja gitu. Kepleset aja gitu. Kan udah nggak ada, lihat deh cara-caranya. Dia itu kepengen ditambahin waktu, dipanjangin lagi, tambah lagi waktu lagi, disekat lagi itunya apa namanya, tema-temanya, bikin lagi tema ini. Karena nunggu yang tadi itu. Gitu, nunggu kepleset aja gitu. Tapi apa yang disampaikan memang yang penting itu, apa yang kita mau sampaikan itu sudah didengar oleh publik, sampaikan oleh yang terakhir itu, yang terakhir itu, Ai. Yang terakhir itu, Ai. Iya betul. Yang terakhir itu terdiam Ini banyak pun netizen yang si RK. Ini banyak netizen yang minta Bang Billy jadi host netral dong, biar seru nih, biar bisa menjunjung tinggi dialektika. Sampai kiamat RK nggak akan berani ke Bang Billy, percaya sama saya. Ya itu dia sih. Gue mau nanya lagi Bang Billy nih, satu nih Bang Billy. Di ulangan 21, 22, 23 itu yang tertikam, yang terkutuk, dikutuk oleh Elohim itu orang bersalah atau orang mulia? Enggak dong, orang yang salah dong. Yang dikutip oleh Paulus Galatia 3:13 itu gimana? Dikutuk apa dikutip? Paulus mengutip itu di Galatia 3:13. Ya nggak, mana ada yang benar dari Paulus. Dia kutip itu, Ahi, artinya yang mereka sembah adalah orang yang dikutuk sama Elohim. Betul. Iyalah. Karena salib itu berlaku bagi pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tanda-tanda oknum tersebut itu adalah pelaku kejahatan. Tuhan berfirman, jangan mayatnya semalam-malaman, jangan menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyang kepada nenekmu dari Tuhanmu, jangan. Nah, itu yang terjadi kepada Yesus. Maria Magdalena dan juga Nikodemus bersama dengan Yusuf Arimatea pergi ke Pilatus. Pak Gubernur, iya paman, kami ingin mengambil jenazah guru kami, mayatnya. Kenapa? Kami ingin ngurus karena sebentar lagi Sabat. Diturunkan, coba. Artinya apa? Tuhan yang didengar. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan nenek moyangmu sebagai warisan. Diperlakukan terhadap Yesus. Berarti dengan kata lain, mereka mengiyakan kalau yang mereka sembah itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Hashem. Berarti mereka penyembah makhluk terkutuk. Kita mau nangis atau tertawa nih? Nangis atau tertawa? Santai-santai aja. Santai-santai. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa iya deuna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang sakit. Iblis yang menderita gitu loh maksudnya. Betul Bang. Bang Andi moderator. Bang Andi di bawah banyak penghujat, moderator dong. Ya, tapi emang si Superboy itu memang basic keyakinannya Kristen. Waktu aku tahunya dari mana? Waktu dia live sama Profesor Meta. Ya lu ke gereja, ntar gua mah sorean aja. Dia lagi jogging tuh di pinggir jalan. Aku dengar tuh sebanyak, kalau nggak salah, kalau teman-teman yang pernah lihat bisa konfirmasi di bawah. Kristen celah kesempatan yang Kristen gimana tuh. Kalau Bom kemarin kan memang Bom kan bacotnya kan benar-benar kacau gitu. Dan memang juga kalau Bang Zuma kalah sama Bom kemarin, terus ya benar tadi udah ada settingan. Jadi yang ini menang segini, ntar dikalahin lagi, ntar menangin lagi, biar balance. Kalau tadi sampai kalah, waduh habis dia. Waktu Bom aja kemarin dia dibully kan sama Kristen juga. Jadi ya memang mesti begitu, dia punya settingannya gitu akhir rumah. Bisa Bang Ardi, cukup 30. Bang Billy ada lagi nih tadi. Nih Bang Billy, ini kan mumpung ada Bang Billy nih. Sering mereka tadi termasuk mengambil nubuatan ke Yesaya 53 itu. Menurut Anda bagaimana? Itu mengambil nubuatan itu untuk Yesus. Itu tadi
Dia bilang Yesaya 53 ada kata dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tadi kan dia bilang tuh, ya, mekholel di situ bukan menikam, tapi dia dibuat menderita oleh karena pemberontakan kita. Jadi nggak ada kata menikam. Nah, kalau menikam itu di dalam Zakaria 12 ayat 10, dakaru. Nah, itu yang benar untuk menikam. Jadi tidak ada kata menikam dalam Yesaya 53 itu. Banyak sekali di Yesaya 53 yang terjemahannya tidak sesuai, tapi digiring untuk kepada Yesus seperti penjahat-penjahat. Nggak ada penjahat-penjahat situ. Yang ada orang kaya gitu. Yesaya 53 bukan buatan untuk Yesus. Bukan. Bagaimana Yesus mukanya jelek. Terus Boleh Yesus, sih, boleh sih kayaknya kalau saya mengatakan boleh sih Yesaya 53 itu digunakan untuk Yesus juga. Tapi ini ada tapinya. Harus harus mengiyakan bahwa dia punya keturunan, nikah dong. Yonatan Nah, Nandar itu. lagi yang menang. ya, Dia kan dia melihat bilang itu. keturunannya di ayat selanjutnya. Di Itu ayat ada kata selanjutnya. doro di situ. Ada di Yesaya 53 ayat 5 ada kata doro di situ, keturunannya dan tentang nasibnya. Nah, dia terjemahkannya dan tentang nasibnya, harusnya dan tentang keturunannya, siapakah yang akan memperdulikannya. Itu yang benar. Ada kata doro di situ diganti jadi nasib. Nah, kalau minta kepada Yesus lebih nggak cocok karena Yesus membuka mulutnya beberapa kali. Di dalam Yesaya 53 ayat 4, dia keluh seperti domba dibawa ke pembantaian. Seperti domba yang dicukur bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sampai 2 kali ayat itu berbunyi demikian, tidak membuka mulutnya. Yesus berapa kali membuka mulutnya. Jadi nggak pas. Yesaya 96 juga sering dipakai Bang Billy. Ya, itu lagi. Teks bahasa Indonesianya aja udah jelas, seorang putra terlahir bagi kita, seorang anak telah diberikan bagi kita. Itu kan sudah jelas bahwa di zaman Yesaya itu anaknya udah lahir. Telah kok, itu kan past time bukan future time. Betul. Aduh, anak TK juga paham itu. Ya, jadi memang sekarang kan Kristen udah habisan stok, makanya larinya ke Yahudi dia. Makanya Gini, nih kurang asem nih. Bang Bil, gini, kan teman-teman Oten kan suka tuh. Kalau berani di roomnya Superboy, kalau berani di roomnya Superboy. Sekarang saya tantang teman-teman Kristen untuk berdiskusi di roomnya Bang Billy, Yahudi, bukan Islam. Kita konfirmasi dulu. Kita konfirmasi dulu ya. Kita konfirmasi dulu sebentar, Bang. Kita konfirmasi dulu. Apakah Bang Billy beragama Islam? Bukan. Tidak, oke. Bukan kan? Nah, sekarang RK kan tadi nantang-nantang Bang Zuma. Sekarang saya pribadi nantang RK di roomnya Bang Billy, head to head berdua, pakai timer boleh, pakai congor doang boleh. Nah, mau milih mana? Temanya adalah kita buktikan kitab siapa yang layak disebut kitab suci, Quran atau Bible. Kita pakai data. Nah, berani nggak? Enggak lah, sampai kiamat gak berani naik di roomnya Bang Billy. Wallahi, ayo. Tapi persyaratannya jangan pakai kitab orang, pakai yang Yunani aja. Setuju nggak Bang Billy? Setuju. Oh iyalah, masa pakai kitab orang. Jadi kita lucu nih, apologeta Kristen ini sudah mulai ke Yahudian sekarang. Pakai Talmud, kaget gua, pakai Talmud, terus pakai Midras mungkin akan dibawa nanti, baru tafsir sama Targum. Kan seharusnya itu kitabnya dulu, baru tafsir, baru Targum. Jadi begitu cara belajarnya, bukan loncat langsung ke Targum, nggak boleh. Dia langsung ke Targum, komentar para ulama dulu didengerin. Targum kan itu terjemahan yang berisi juga interpretasi, tapi interpretasi para ulama-ulama ini kayak Rashi, Rambam itu perlu didengar dulu gitu. Ini ada pertanyaan yang belum pernah saya keluarkan sebelumnya ke Bang Billy ini. Kita udah lama berteman mulai dari Zoom ya. Kalau seandainya Bang Billy ingin login keluar dari Yudaisme, Anda memilih A, Kristen, B, Islam. Ini juga pertanyaan. Woi,
Seandainya Bang Billy. Nggak bisa login, nggak bisa log out lah, udah di sini. Misalnya, contoh aja misalnya. Nggak bisa bisanya lah. Ah, mana? Oke, kalau Nggak begitu gini, saya permudah. pertanyaannya dirubah Bang Andi gini. Misal Bang Billy keluar dari Yahudi gitu kan. Apakah Bang Billy ingin masuk ke A, penyembah Tuhan, B, penyembah manusia gitu yang bener? Enggak lah. Sama aja itu mah. Menyembah manusia. Mau lah menyembah manusia. Kalau gitu saya permudah Bang Billy. Ada ini udah sering saya tanya, saya ulang kembali. Apa? Anda lagi dalam perjalanan. Terus Anda ingin ke villa. Sebelah kiri ada gereja, sebelah kanan ada masjid. Anda milih yang mana? Yang masjid lah. Itu kan udah pernah udah pernah dilakukan bareng Donditan dulu tuh. Waktu kita Udah terjawab ya. sama-sama. Kenapa Anda nggak milih gereja? Ya itu karena di gereja itu ada salib dan ada patungnya di dalam salib itu. Kita lihat ada kan gambarnya tuh patungnya. Pertanyaan Gue juga mau nanya, gue juga. Terakhir, pertanyaan ketiga Bang Billy. Salib itu lambang berkat atau lambang kutuk? Waduh, pertanyaannya serem-serem. Kan terketuklah orang yang tergantung di kayu salib, gimana sih? Pakai ulangan dong. Iya, itu tadi ayatnya. Terkutuklah orang yang apa tuh? Yang digantung di atas pohon. Dijawab. Jadi salib adalah lambang. Kutuk. Makasih. Terus lanjut. Apakah Tuhannya Bang Billy dan Yahudi sama seperti Tuhannya Kristen? Tuhannya RK berkelamin? Yang enggak lah. Enggak sama ya. Mantap. Masa Tuhan itu punya kelamin? Torres suka Enggak lah. ngomong Torres. Oh, karena itu di bawah tuh. pas dialog sering nyamain mereka Tuhan Yahudi dan Tuhan Kristen sama. Perasaan Tuhan Yahudi Bukan nggak gitu ada kelaminnya, pertanyaannya. gua Kalau bilang. mau pertanyaan akademik begini, Bang Billy, sering mereka mengatakan ya Tuhan mereka ada, Tuhan Anda juga turun ke muka bumi menjadi manusia. Pendapat Anda? Ya enggak lah, kan jelas ayatnya. Lo isfer vekazef. Oh Tuhan itu bukan manusia, udah jelas itu. Terus ada lagi, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa tidak ada kau lihat. Itu hanya suara. Itu. Jadi nggak ada Tuhan itu. Kalau Tuhan ke bumi ini mau hancur lah. Itu kata pendeta mereka si Mongol tuh, yang pelawak itu. Kalian nih Kristen kalau sembahyang, ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kalau Tuhan hadir, mati kita semua. Bang Bil, aku tadi sebenarnya mau ngomong gini, cuman keduluan ngetik yang ngetik di bawah. Bang Bil, tolong bikin akun namanya Super Bil, gitu. Jadi nanti di room itu saya tidak akan pandang bulu Bang Bil. Ketika ada yang menyebut nama Nantang Ardiansah, saya langsung ke sana. Oke, boleh juga. Bikin room namanya Super Bil, ya kan? Ketika ada yang menyebut nama Bang Zuma, nanti Bang Zuma kita komunikasikan, kita calling gitu kan. Ketika ada yang menyebut nama Ardiansah, lu ditantang sama ini, Bang Bil kan punya nomor WA aku ya kan. Langsung deh WA saya meluncur. Nggak peduli saya pas waktu mandi, saya datang saya. Jangan niru-niru, ada supernya. Room Billy netral aja. Oh. Jangan niru-niru. Boleh. Oh gini. Bikin room gini. Bukan super pel gitu Bang Bil. Ya tadi sih aku dengar ya, walaupun tadi Pertanyaan terakhir Bang Billy sebelum Anda standby. Bagaimanakah gerakan Yudaisme ini yang kitabnya dari dulu 2000 tahun yang lalu diacak-acak oleh orang lain, kemudian disalahgunakan? Pendapat Anda dan gerakan Anda sebagai Yudaisme? Iya, jadi orang-orang Yahudi sebelum eranya Rabbi Tovia sama Rabbi Michael Skobach di Kanada, itu mereka nggak peduli, biar aja lu pada nyasar. Nah, sampai Rabbi Tovia itu baca kitab perjanjian baru tuh umur 18, dia cerita. Pas dia baca dia ketawa geli, ini kok ada kitab begini kan? Kok beda sama ini. Nah,
perkataan yang ada di situ ngambil di kitab tanah tapi nggak sama. Wah, situ the concernnya dia meluruskan. Makanya Rabbi Tofia, ada beberapa orang Kristen ya yang ketemu sama dia 15 menit ngobrol langsung login. Tapi kan nggak bisa langsung login. Gimana loginnya, nggak bisa. Jadi dia belajar dulu lama gitu, baru jadi Bnei Noah dulu. Nah, ada yang akhirnya ada yang kembali masuk Islam, ada yang kembali ke Islam, ada yang tetap Judaism, ada yang Bnei Noah. Sampai sekarang namanya pemimpinnya Leo di Jakarta ini. Nah, yang meneruskan di sini ya cuman aku, karena Rabi yang yang di Manado itu Yakub Baruk, dia nggak suka debat. Makanya kemarin dia dihajar sama Yosua Teu tuh. Emang bukan mentalnya debat kan dia. Makanya kalau ketemu gua Yosua Teu, mantep dah. Itu. Jadi tetap Bang Billy, apa yang Anda lakukan? Sebagaimana yang dilakukan. Bang Billy, apa yang Anda lakukan? Aku sama anak-anakku kan Taurat itu harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Nah, jadi aku ngajarin Torah kepada anak-anakku ngajarin kepada anak-anaknya. Kecuali kita ditanya, maka kita akan menjawab. Nah, tugas aku di Indonesia ini untuk meluruskan apa yang mereka bengkokkan secara teks dan konteks di dalam sebuah dialektika atau perdebatan atau pembahasan begitu. Oke, Bang Billy, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mengikuti cara mereka yang ada di sana itu? Saya nggak usah menyebutkan. Orang lagi keluar sabat, kemudian ada misionarisme, mereka diludahi, digamparin pakai tas. Apakah Anda melakukan hal yang sama kalau menemukan demikian? Ya, kalau misalnya di tempat ibadah kita yang begitu ya pastilah. Kalau Saya juga ingin bertanya Ya boleh. Nah, kalau kita lihat Bang, di Kristen itu ada amanat agung ya. Jadikan semua bangsa, baptis, bla bla segala macam. Amanat agung di Matius. Kalau di Judaism, adakah perintah untuk menjadikan orang-orang atau bangsa lain ini pada jadi Yahudi atau Judaism? Itu kan ada di dalam Taurat. Kasihlah Hashem Elohimu dan senang hatimu dan jiwamu, dan ajarkan berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Jadi diajarkan kepada anak-anak saja. Nggak boleh kepada orang lain, kecuali orang bertanya. Itu baru kita bisa jawab. Makanya agama Yahudi bukan agama syiar. Jadi memang terkhusus kepada Bani Israel ya, keturunan Yahudi ya. Oke Bang, terima kasih. Thank you. Aku boleh nanya nggak ini Bang Billy? Boleh Bunda. Kan kalau di Amerika kan Jewishnya banyak. Kalau kita bilang kan Jewish itu kan agama, ya kan? Nah, agama berarti siapa aja boleh jadi beragama Jewish ya. Nah, saya pengen membedakan antara orang original Israel sama yang cuma ngikut kayak kita orang Indonesia kan berarti dia memeluk agama Islam tapi bukan orang original. Nah, itu yang mana itu? Itu rabi-rabi yang pakai rambut itu original. Kalau yang lain kan banyak dari Polish ya, dari apa? Polandia. Benar nggak? Kalau yang jadi kita lihat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan satu Torah berlaku bagi mereka, baik orang asing maupun orang asli Israel dalam Taurat. Jadi orang asing yang mengikut dengan orang Israel dan memegang Torah itu satu hukumnya, Torahnya satu. Nah, untuk dari dulu ya. Nah, untuk yang sekarang membedakannya nggak bisa lewat lihat yang ada payotnya, rambutnya kanan kiri. Karena ada juga yang yang jualan drugs juga, ada juga yang jahat walaupun dia pakai model-model rambut yang kanan kiri itu. Jadi yang benar itu, yang Israel yang benar ialah yang melakukan Taurat. Kalau dia nggak melakukan Taurat, ya dia tidak termasuk Jewish gitu. Ya karena di sini teman-teman kita termasuk klien-klien saya tuh biasanya, gue orang yang dulu nenek moyang gue tuh diiniin sama Jerman gitu loh, kayak gitu. Nah itu, tapi sebagian dia bilang yang Holocaust ya. Dan ada satu lagi yang dia ngasih tahu kalau yang itu mereka tuh
cuma ini aja, cuma karena dia beragama aja. Dia bukan orang original yang dulu ikut sacrifice waktu zaman Jerman dan Iya. lain-lain. Benar ya, memang ada beda dua ya. Betul. Jadi kalau ada orang-orang yang keluarganya itu bekas dihajar sama Hitler, wah Ya, mereka benci ya. banget sama Oten, benci banget mereka. Iya, iya. Wah, makanya kenapa diludahin apa itu? Karena kebencian itu 6 juta orang dihabisin. Iya, 6 juta orang benar. Ya orang jelas kesel tiba-tiba lu Saya lihat tanah ini di ground zero-nya itu. Di Iya. apa namanya? Sorry, kok ground zero sih? Ya dekat situ lah, dekat-dekat ground zero situ. lagi bubaran Jumatan, lu bawa salib, ya habis lu. Iya benar. Kayak begitu ibaratnya. Lagi pas hari raya Sukot, lagi orang Yahudi lewat, set. Punya teman nggak di Amerika yang itu yang jadi rabi? Kenalin dong. Itu Rabbi Tovia Singer, tapi dia udah balik ke istri Will. Dia di New York. Oh, dia di New York. Ya memang lebih banyak New York sih daripada LA. Iya, Oke, lihat aja itu tuh aja yang Bang kayak Billy, penguin, semangat. yang kayak penguin banyak ngumpul-ngumpul lah itu mereka dah. Iya benar. Penguin. Kok kayak penguin sih? Iya kan hitam-hitam kan, hitam. Iya, kalau di sini di LA dari rumah saya kira-kira 15 mile itu daerah Pico. Ya, Kalau di sini di LA dari Jumat itu ada jalan-jalan pakai topi, pakai Dan kopiah. mereka nggak welcome sama orang-orang asing. Mereka bergrup biasanya jalannya rombongan. Iya benar. Mereka nggak suka kalau mau orang-orang yang nggak seitunya, yang nggak se. Perempuannya juga pakai kerudung itu, pakai kerudung Iya. dan bajunya panjang. Iya, itu namanya sniut, ya itu mitzvot atau syariat utama perempuan itu menutup aurat. Oke. Ya. Terima kasih. Welcome Bunda. Bang Billy, menurut Anda ini kan kitab Anda diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang dibawa oleh si RK. Sekali lagi saya ulang ya, kitab Anda yang dipercaya juga Yudaisme itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dipakai oleh RK dan kawan-kawan. Pendapat Anda, terjemahan itu menurut Anda apakah benar semua atau ada yang salah? Kalau ada yang salah, berapa persen kesalahan kira-kira? Silakan. Oh ya 85% lah banyak kesalahnya, baik secara gramatikalnya, bahasa, gramatikal dan juga konteks. Nah, bahaya orang kalau memahami tulisan itu konteks duluan baru teks, nggak bisa dong. Kalau mau memahami sesuatu itu teks dulu baru konteks. Nah, teman-teman Kristen sering salah. Orang teman-teman Kristen itu yang dibangun doktrin dulu, baru teksnya dirubah supaya bisa menciptakan konteks. Begitu mereka lihat kayak Feruah Elohim merakebet alpeni hamaim, maka roh Allah meleng-leng. Nah Tuhan itu adalah roh. Lihat tuh di ayat Kejadian 1 ayat 2. Tuhan itu roh, itulah sumber daripada Tritunggal. Padahal di situ secara teks dan konteks angin Tuhan. Konteksnya apa? Ketika Tuhan membawa angin untuk meniup yang namanya air yang menutupi daratan, menutupi bumi supaya kering, supaya apa? Supaya timbul yang namanya daratan, sama seperti dilakukan di zaman Musa. Bagaimana Tuhan membawa angin timur untuk meniup sehingga air itu berdiri seperti tembok sehingga orang-orang Yahudi bisa lewat. Seperti itu mekanismenya, teks dan konteksnya. Tapi mereka lewat doktrin mereka baru merubah teks dan konteksnya sehingga berbeda 180 derajat pemahamannya. Sangat basic loh Bang Billy. Menurut Yudaisme itu Elohim itu roh atau bukan roh? Bukan, Elohim itu akan memiliki arti otoritas ya, otoritas kekuatan. Nah, jadi misalnya beresit bara Elohim. Nah, pada mulanya Elohim menciptakan. Nah, kata baranya itu udah bukan jamak tapi itu tunggal, singular baranya itu. Karena kalau jamaknya boru. Nah, Elohim di situ menciptakan sendiri. Itu. Oke, izin satu lagi pertanyaan ya. Baru kita ke ini siapa kayaknya Islam sih. Nah, Bang, seperti yang kita tahu ya, Bible yang mereka dalam itu hasil terjemahan Torah Musa ya, Tanakh dari 5 Torah Musa, kitab para nabi dan sejarah.
itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta ya. Nah, apakah orang-orang Judaism Yahudi ini yang notabene punya kitab ini nggak komplain? Apa secara ikhlas memberikan kepada mereka biar mereka pakai gitu loh? Gimana itu? Nah, ini Nyata-nyata itu harus kan. tahu sejarahnya. Jadi pada waktu itu Raja Yunani di Mesir, Alexandria, namanya Ptolemy, memaksa ya otoritas Judaism untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Yunani. Untuk apa? Untuk ditaruh di perpustakaannya dia, untuk dipelajari karena dia mendengar hikmat Taurat. Nah, kira-kira kalau di zaman itu Pak Raja minta dalam ancaman gimana? Nah, di dalam hukum Yahudi ada dikata pikuah nefes. Apa artinya? Kalau kita menyelamatkan jiwa kita, kalau kita ingin dibunuh, dihabisi gitu dengan beberapa alasan, kecuali untuk nyembah berhala atau suruh membun-bun, itu mendingan pilih mati. Tapi kalau diancam seperti itu bisa. Jadi terpaksa menerjemahkan itu untuk taruh di perpustakaan. Tidak pernah dipakai untuk ibadah. Tidak pernah ditaruh di bait suci itu. Dikatakan dalam Talmud bahwa kejadian itu seperti kejadian patung lumbu emas kesedihannya. Seharusnya itu tidak terjadi. Gitu. Gitu ya Bang. Jadi itu keadaan di bawah tekanan seorang kaisar yang ini ya dalam masa penjajahan ya Raja Ptolemy Alexandria, betul. Jadi di bawah tekanan mereka meminta supaya Torah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ya. Itu dengar ya orang-orang Kristen ya. Jadi dan cuma 5 kitab Musa. Dan cuma 5 kitab Musa kan. Septuaginta itu menghasilkan Pentatokos. Penta artinya 5, tokos gulungan. 5 kitab Musa aja. Nggak ada kitab Yesaya, nggak ada kitab Mazmur. Nah, itu kerjaan bapak-bapak gereja setelah 2 abad lamanya baru mereka bikin lagi sambung dengan nama yang sama, seakan-akan itu otoritas Yahudi, padahal itu otoritas bapak-bapak gereja mereka. Disinilah kesempatan mereka untuk mengobrak-abrik. Ya Allah, berarti sama dengan ngambil paksa ya, kemudian yang lain tuh seperti maling ya. Ya Allah, lanjut. Thank you Bang. Nggak ada orang Yahudi ya. nggak ada orang Yahudi memakai kitab Septuaginta di bait suci. Yesus aja di dalam dunia peryesusan nggak pernah dipakai itu bahasa Yunani, nggak pernah. Tanya Sam Aldo tuh, nggak ada di dalam peryesusan pakai Yunani kitabnya. Gitu teman-teman sejarahnya ya, kenapa ada perjanjian lama yang Torah Musa itu, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat dan Ulangan di kitab mereka nempel secara paksa diambil. Daripada nggak dituruti ya terancam kan, kata Bang Billy tadi, seperti di Islam kalau nyawa kita terancam lebih baik kita ya udahlah. Itu. Satu lagi Bang Billy. Soal syariat ya, soal akidah. Lanjut. Sering memakai kita kan nggak boleh makan babi nih orang Yahudi. Tapi kalau kita ditodongin pistol, makan nggak? Gue tembak lo. Makan nggak apa-apa, itu boleh. Gitu. Bener-bener. Tapi kalau suruh nyembah berhala nggak mau, mendingan isdat. Makanya kan lihat sejarah ya, pasukan perang salib, terus Inkuisisi Spanyol, itu orang-orang itu disuruh orang Yahudi disuruh menerima Yesus sebagai Tuhan, yang nggak mau mereka, habis dimasukin ke dalam sinagog, dibakar sinagognya, mereka mati di dalam. Itu kejam itu. Jamnya ya Allah. Dengar tuh Oten kekejamanmu, lanjut. Sudah didengar dia Bunda. Teman-teman Kristen saya sisain 1-0 ya. Sering mereka juga pakai Kejadian 1 untuk memperkuat konsep Trinitas, Bang Billy. Di Yahudi itu mengenal konsep Trinitas nggak sih, Bang Billy? Nggak ada Trinitas, adanya patriark kami, bapak leluhur kami Abraham, Ishak, Yakub, yang 3 itu ya, Abraham, Ishak dan Yakub itu. Oke, sampai dulu yang baru naik Bunda. Heril.
Oke, Hairil, selamat malam. Assalamualaikum, saudara Muslim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan. Saya nggak lama di sini, cuma mau memberikan beberapa aja kata-kata. Tadi itu saya lihat perdebatannya Bang Zuma sama Bang Irka, Masya Allah. Saya bangga dengan Bang Zuma karena memperlihatkan perdebatan yang begitu baik, cara sikapnya yang begitu bagus. Sebenarnya saya ini juga cukup kesal dengan Bang Irka ini, cara dia berdebat. Tapi jauh lebih meresahkan kekesalan saya itu adalah kepada hostnya. Kenapa kepada hostnya? Karena Superboy ini atau apa, Superpela, apa namanya itu, dia membuat sebuah aturan yang menurut saya itu tidak masuk logika. Dan gara-gara aturan itu yang dia buat menyebabkan Bang Zuma kalah. Tapi bagi kami umat Islam, kita tidak cari menang, kita cari itu kebenaran. Karena dalam umat Islam itu ada namanya hayya al falah, kemenangan hakiki itulah kebenaran. Jadi kembali tadi pada topik, kenapa hostnya dia buat aturan yang begitu sangat tidak masuk akal menurut saya. Dia bilang jangan menyetujui pendapat lawan bicara. Jadi kalau saya analogikan, misalkan ada dua orang ini sedang berdebat, mereka berdebat panjang, kemudian sampai di perdebatan. Jangan terlalu panjang, singkat aja. Kita udah nyimak tadi semua. Ya, dia mestinya dia sampai di perdebatan. Ketika itu musuh berkata dengan kebenaran absolut, kau percaya nggak 1 tambah 1 sama dengan 2? Lalu kita akan mengatakan karena itu kebenaran absolut, maka kita akan berkata 1 tambah 1 ya tentu ya sama dengan 2. Oh tidak, Anda ini pelanggaran. Kan tadi seperti itu Bang Erka mengatakan, Bang Zuma, apakah Bang Zuma percaya bahwa Isa itu adalah Mesias? Ya jelas saya disetujui. Karena memang temanya bukan itu. Yang temanya itu kapan dia menjadi Kristus. Ketika dia dilahirkan atau ketika dia setelah mati. Kok disalahkan, itu saja sih. Terakhir sebagai penutup, kalau saya lihat ini, tadi saya juga sempat masuk di roomnya Bang Superboy dengan pesta foranya mereka ke atas kemenangannya Bang RK. Ya saya mengingat satu kisah bahwa umat Islam itu dulu dimusuhi besar oleh Umar bin Khattab. Dan itu Umar bin Khattab dibanggakan oleh para idolanya. Tapi Allah memberikan pukulan telak kepada para idolanya Umar bin Khattab dengan memasukkan Umar bin Khattab ke dalam Islam. Mudah-mudahan mereka yang sedang membanggakan mereka ini sebagai yang bisa melawan katanya Bang Zuma, bisa melawan umat Islam, mudah-mudahan Allah mempunyai taktik yang sama dengan memberikan hidayah kepada mereka. Kita kan tidak tahu, itu bisa menjadi pukulan telak bagi mereka. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, insyaallah. Tetap semangat Bang Zuma, insyaallah Allah bersamamu, innallaha ma'as-sabirin. Justru ya teman-teman ya, justru gini, baik debator Islam ya maupun Yahudi itu berani nyamperin ke komanya Kristen. Ingat ya, Superboy itu Kristen. Nah, sebenarnya kita harusnya sudah punya alarm atau wanti-wanti kepada kita, ini Kristen loh. Jadi kalau suatu saat kita dikalahkan oleh Superboy itu wajar, karena di roomnya yang sama agamanya Kristen gitu. Nah, pernah nggak mereka sekarang berani? Coba yang tokoh-tokoh apologet itu sekarang nggak pernah berani masuk ke roomnya Islam, nggak berani. Coba siapa? Nggak ada yang berani sekarang. Bener. Oke, izin kita sapa HJR, Muslim Kristen. HJR dipercepat dong. Nggak menjawab. Turun. Kita sapa Obex, Muslim Kristen Bang Obex. Muslim, alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sehat selalu Bang Juma. Udah gitu aja. Oh iya ya Bang. Terima kasih. Siap. Itu aja Bang.
Sudah turunkan ya. Pak. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa, assalamualaikum, Mbak Najwa. Ngorok. Duh, udah lama permintaan kali ya. Tapi gini loh ya, Udah. Billy. Tapi kan yang penting yang tadi loh, yang terakhir, yang penutupnya Aki Zuma ngomong itu yang sampai ke semua telinga bahwa ini ada dua Yesus nih. Itu isu yang akan jadi pertimbangan atau pikiran mereka, akan dipikirin itu oleh mereka pasti. Itu yang penting pesannya sampai gitu. Dan bukan aturannya aja yang mengacaukan itu. Gurunda nggak kalah kok. Itu aturannya aja. Secara materi, secara penguasaan data, dalil Gurunda. Si itu cuma ngerocos saja bisanya kan. Pertanyaannya ngotot. Itu Musa, mana kitabnya Musa? Apa itu? Ya kan, nggak jelas. Jadi lanjut Bang Handi. Kita lihat ke depannya saja. Oke lah, menganggap mereka menang ya, dimaklumi saja. Kita lihat ke depannya nanti outputnya seperti apa. Apakah banyak yang murtad atau banyak yang bersyahadat? Tapi selama ini di media sosial ya, khususnya ya, itu mereka mendengarkan diskusi ini, terutama Banjuma dengan orang sebelah itu. Yang saya wawancara langsung orangnya yang begitu ya. Mereka mengatakan saya itu memeluk Islam karena jawaban-jawaban, statement-statement oleh Bang Juma dan Muslim lainnya itu masuk akal. Itu mereka alasannya sehingga mereka memeluk Islam. Nah, kita lihat aja outputnya nanti. Apakah ada umat Islam mau murtad dengan mendengarkan ini? Sebentar dulu Bang ya. Apakah ada umat Islam dengan kemenangan RK ini ingin murtad? Silakan dijawab di bawah. Apakah Anda ingin murtad setelah mendengarkan diskusi tadi? A, ingin, B, tidak. Saya rasa Anda menjawab sehat pasti tidak. Pengen nabok. Jadi kita lihat ke depannya nanti ya. Jelas. Yang mana kira-kira ini? Apakah mereka berbondong-bondong memeluk Islam? Dengan adanya dua Yesus yang terbukti di sini. Ada Yesus anaknya Maria yang diurapi Tuhan, ada Yesus yang diberi kemuliaan oleh Tuhan, ada Yesus yang diberi firman oleh Tuhan untuk mengajar kepada Bani Israel, ada juga Yesus yang mati terkutuk di tiang salib. Di sini ada dua Yesus. Tergantung Anda mau memilih siapa. Kalian semua yang mendengarkan di sini, Anda memilih Mesias yang dimuliakan Tuhan atau Mesias yang dikutuk Tuhan. Silakan dipilih teman-teman. Saya ulang kembali ya, Anda kalau berakal, Anda memilih Mesias yang dimuliakan Tuhan atau Anda memilih Mesias yang dikutuk Tuhan di tiang salib. Silakan pilih. Ada Mesias sejak dilahirkan dia adalah Mesias, ada juga Mesias yang keluar dari kubur setelah disalib. Anda milih yang mana? Terserah Anda. Mari kita lihat ke depan, apakah mualaf akan banjir atau murtadin. Tapi selama ini saya belum pernah mendengarkan satupun Islam saya murtad karena mendengarkan atau menyimak diskusi lintas agama ini. Belum pernah saya dengarkan itu. Tapi yang ada adalah saya mualaf, saya memeluk Islam karena mendengarkan diskusi lintas agama. Jawaban Muslim sangat logis dan masuk akal. Kira-kira begitu. Oke, setuju ya teman-teman ya? Kita lihat ke depannya. Apakah banyak murtadin atau banjir mualaf? Itu kira-kira. Silakan Bunda. Jawabannya dibawa duluan aja Bang Handi kalau mau murtad. Aduh. Kita tanya. Tadi kan begitu pengumuman RK menang tuh, lihat yang ditulis, yang disetel lagu apa? Lagu puji-pujian. Udah ketahuan.
Katanya bukan Kristen, ngakunya ateis. Ya, terus apa itu nyetel lagu pas Serka menang lagu puji-pujian? Dia juga memberi selamat terpilihnya si paus-paus itu, si host. Oke, kita sapa lagi saudari kita Alvarez. Ya Allah, saudara kita Alvarez. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, makasih nih sudah dipersilakan. Semoga dilancarkan semua kegiatan tablik akbarnya untuk yang di Makassar nanti nih Bang Suma. Amin. Amin ya Bang. Ya gitu aja Bunda. Makasih. Oh ya, terima kasih. Ya itu insya Allah ya. Ya, Awal Bunda. bulan 6. Iya, tanggal Makasih, 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa lagi tamu berikutnya. Pilih Ade. Pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Iya, cuman saya mengatakan di sini saya salut dengan Bang Juma. Saya penggemar Bang Juma, setiap dia berdebat ya, saya selalu tonton. Jadi apa ya, untuk hari ini saya tontonnya hampir nangis ya. Karena saya tidak mengakui dari kekalahan tersebut, tidak mengakui apa yang disampaikan sama Bang Juma itu benar. Cuman kelicikan itu kita nonton dari apa? Jadi penonton ya tadi, kelicikan antara dua pihak, RK sama itu host. Ternyata itu host, saya tonton ya, itu orang Kristen juga. Ya semoga untuk selanjutnya Bang Juma tetap semangat. Doa terbaik buat Bang Juma. Semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Itu aja. Amin. Dan Oke, untuk itu aja Bang. saudara saya juga di room Bang Hendi, doa terbaik untuk semuanya. Terima kasih Itu aja, Bang. Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Kita turunkan Bang ya. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Tukang. Bang Tukang. Assalamualaikum. Sayang. Silakan. Ya, sekedar saya berpendapat ini Bunda untuk para apologet ya, karena bagian dari apologet. Walaupun saya dikatakan pemula lah, tapi prosedural debat saya sangat paham sekali. Jadi memang dalam Superboy, ya Bunda Mila juga pernah melihat saya ketika saya berdialog dengan beberapa pendeta, termasuk Kiamat dan Oki dan kawan-kawan. Saya sendiri dari Muslim waktu itu, dan memang ya tidak ada sportivitas dari Superpelnya, karena konteks yang saya tuangkan dalam pembuktian data itu ya memang menggemparkan gitu kan. Karena memang di framing Muslim itu seolah-olah dengan identik dengan kekerasan dengan perang. Ketika saya buktikan balik dan saya tunjukkan datanya, bukunya tentang perang 30 tahun yang menewaskan yang memetongkan 8 juta Protestan dan Katolik, itu menjadi pukulan berat lah buat mereka. Akhirnya saya dikatakan dikeluarkan lah istilahnya kayak gitu ya. Udah cukup Bang. Ya, saya hanya sekedar ini Bang Andi Selebes, sedikit masukan. Memang dalam dunia debat itu kita tidak boleh mengiyakan. Makanya ketika berdebat itu, ketika ditanya setuju atau tidak setuju itu, kita jawab itu ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, itu yang lebih tepat sepertinya kayak gitu. Ini untuk bagian buat aja. Oh, iya Bang. Jadi jangan kan tadi saya udah ngomong Bang, kita lihat outputnya nanti pasca debat ini
apakah ada yang murtad atau ada yang mualaf. Itu aja dulu, kita lihat outputnya nanti ke depan. Kan itu aja sih. Itu kan tujuannya di situ. Artinya kalau tidak ada yang murtad nanti dia kan harus, si RK harus buka komal nih. Dia kan yang menang kan gitu lah ya. Artinya apa? Ya Kristen ya benar kan. Nah kita lihat nanti ada nggak yang murtad. Nah kita juga lihat nanti banjir mualaf nggak. Nah itu kan dilihat di sana nanti ke depannya ya. Oke? Setuju ya? Oke. Itu aja Bang Tukang. Sepakat itu, sepakat Bang. Oke Ya. Bang. Sepakat itu, sepakat. Kalau Itu aja Bang. mati Oke Bang. Kita turunkan ya, Bang ya. mungkin sekedar aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang naik, saudaraku, saudari Kristen dulu yang naik ya, biar ada dialog gitu loh. Udah selesai tadi tanggap menanggap ya. Udah paham kita semua. Ntar dulu masih ada Bunda. Ntar dulu ya. Jadi nanti RK, izin Bunda, nanti RK buka komal. Jujur nanti menjelaskan sebagaimana yang disetujui oleh moderator bahwa Mesias yang dilahirkan Bunda Maria itulah yang mati terkutuk di tiang salib. Sebagaimana tulisan Paulus Galatia 3:14. Galatia 3 nomor 13. Kemudian Mesias ini pula lah yang disembah oleh mereka yang keluar dari kubur, yang dijadikan Tuhan dan Kristus oleh Paulus Roma 14:9 dengan Kisah 2:36. Harus jujur sampaikan kepada mereka bahwa saya RK ini ya mengakui pasca diskusi dengan Bang Juma, Tuhan kami adalah manusia yang soleh, yang diurapi oleh Tuhan, yang lahir di kota Daud, yang mati terkutuk di tiang salib, kemudian bangkit dari kubur. Itulah Tuhan kita. Harus jujur begitu nanti kalau buka, supaya orang murtad. Pertanyaan kepada netizen semua sebagai interaktif. Apakah Anda ingin murtad, menyembah manusia yang pernah mati terkutuk di tiang salib kemudian dibangkitkan? Apakah ini Anda menyembah yang demikian? Silakan murtad. Silakan murtad menyembah yang mati terkutuk di tiang salib. Saya nggak melarang Anda murtad, tapi sanksinya adalah Anda salah Tuhan. Itu dari saya. Apa sih kenapa mereka mau murtad? Yang jelas tadi Gurunda penyampaiannya bagus. Bagi saya Gurunda tetap saja jempol bahkan jempol 10. Apa tadi ilmu yang kita petik dari dia? Framing, hanya ngejar. Di mana itu kitabnya Musa, di mana? Enggak ada. Sama saya aja itu kalau dia mau ngotot-ngototan begitu. Mencret tuh si RK kalau mau ngotot-ngototan gitu. Gurunda diskusinya tenang. Diskusinya Kenceng-kencengan terarah. suara Bun, kenceng-kencengan suara. Iya, lebih kencang suara aku kalau aku mau. Semua bertahan, dia menyerang terus. Sound cardnya waktu dites dikecilin, tapi waktu dia ngomong, terus dia noise-nya kemana-mana kencang-kencang. Capek juga dengernya. Suara Bang Zuma Ini loh, ntar dulu. Saya netizen di bawah nih, mungkin salah arti. Orang cerdas itu A. murtad, B. mualaf. Jawab. Orang cerdas A. mualaf, orang cerdas A. murtad, B. mualaf. Jawab. Mualaf lah Dayeng. Lanjut. Iya, kalau tadi pada nyimak kan dites tuh 2 kali suaranya. Kayak yang beneran aja, nggak pakai songkat dia dites. Tes. Begitu ngomong, kencang lagi. Jadi seolah-olah suara Bang Zuma yang mendem. Itu yang curangnya dia, dan model menyerang terus. Nggak kasih kesempatan orang jawab atau apa. Padahal modal congor doang, gue udah tahu. Dan dia kafir, hostnya kafir. Ya pastilah memihak, nggak netral. Jadi dan kalanya bukan karena nggak bisa menjawab Gurunda loh, hanya peraturannya nggak masuk akal, peraturannya nggak jelas. Ingat ya, yang mereka si host sebut itu Bang Zuma kalah bukan karena kalah narasi, kalah kecerdasan, kalah nggak bisa menjawab, bukan. Aturannya nggak jelas. Si kafir host itu nggak jelas, dia nggak adil aturannya.
Giliran Bang Zuma tidak tunjukkan ayat Al-Quran nomor berapa, ayat berapa, ditegur. Si RK tadi nggak nunjukin nomor berapa di Bible yang dia bacakan itu, nggak ditegur. Nggak adil dia. Memang sengaja, faktor kesengajaan, namanya kafir. Nggak ada ya teman-teman. Jadi udah jangan lagi memframing segala macam-macam. Nggak penting bagi kami tuh ya. Kami tahu mutunya itu oten-oten. Hanya congor. Nah, kita sapa dulu ya. Abak Bian, assalamualaikum. Waalaikumsalam saudara-saudaraku. Apa yang disampaikan Bang? Selamat malam Bunda. Bang Zuma itu luar biasa malam ini Bunda. Saya menanggapi, saya menyimak dari tadi. Iya Bang, bener Bang. Mana suaranya Bang? Hilang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abak hilang suaranya. Hilang suaranya. Om Billy jatuh juga. Guys, bagi yang ingin naik dan hanya membahas soal yang sudah terjadi, izin ya Bunda ya. Kita remind dulu yuk ke belakang yuk. Kita remind dulu ke belakang. Abang kita nggak kalah guys. Wallahi abang kita nggak kalah. Abang kita nggak kalah. Kalau abang kita kalah, udah kena sepak seperti hal yang terjadi pada bom masa lampau. Buktinya apa? Bang Zuma nggak kalah guys. Bang Zuma nggak kena turunkan. Jadi kalian stay calm aja ya teman-teman ya. Nggak usah lah curhat-curhat begitu. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Kita sama-sama mengkonsumsi. Itu isinya daging semua teman-teman. Jadi kayak jangan sedih ya teman-teman ya. Wala yahzunka qauluhum. Janganlah kamu bersedih atas ucapan mereka. Santai ya teman-teman ya. Aman ya. Oke, selesai Nggak kita akan- ya. Iya, Udah selesai. Tutup pembahasan. Jadi jangan ada teman-teman yang naik curhat ini itu. Tenang aja teman-teman ya. Kalau yang namanya kalah itu seperti bom di masa lampau, langsung kena sepak, langsung kena kick ke bawah tuh. Kalau dia kalah, ini bukti yang enggak. Bang Zuma nggak kena tendang tadi, dipertahankan dia di atas. Santai ya teman-teman ya. Tenang aja teman-teman. Oke. Ini Islam. Kita sapa Bang Printo Simbolon. Selamat malam Bang Printo. Ya. Kristen, Selamat Muslim? malam. Ya betul. Saya Kristen. Silakan. Iya, terima kasih ya dengan ini klarifikasi ya berarti ya. Artinya Bukan Bang, bukan. Enggak, ini diskusi udah selesai, udah kelar. Kita diskusi. Bang. ya kalau kita sih yang saya sendiri yang telah menyaksikan tentu berterima kasih dengan selesainya tidak ada masalah-masalah ataupun hujatan-hujatan yang ini ya. Lalu di sana juga Bang Zuma sendiri yang hadir, yang berbicara, artinya sah dan benar-benar itu diskusi atau lintas agama yang berdebat ya. Lalu saya pikir di sana ternyata ada yang menang dari Bang RK sendiri ya. Bang Zuma juga berbicara bisa ketemu di lain waktu begitu, perdebatan yang lain gitu. Nah, yang saya pasti sampaikan berterima kasih aja telah selesainya, tidak ada hujat-hujatan gitu sih dari saya ya. Udah ya? Oke Bang ya. Kelasnya apa? Dialog. Kalau untuk membahas mereka juga sudah bahas ya. Tetapi tadi ada dari host yang bercerita tentang Yesus siapa, ada dua, ada yang terkutuk, ada yang bagaimana. Ya, Iya Bang, benar. Saya mau tanya. Benar Bang, kalau izin. konteks Makanya itu, itu ingin kutanya Bang, yang terkutuk itu yang salib itu, apakah kutuk itu berkat, apakah salib itu berkat atau kutukan? Sebenarnya iya, makanya saya pikir untuk menanggapinya, jika tidak tersalib maka tidak ada penggenapannya gitu. Dan Pertanyaan saya Bang, salib, dengar Bang, ya. saya ulang Bang.
Apakah kutuk itu berkat atau apakah salib itu berkat atau kutukan? Kan kalian mengimani penyaliban ini adalah suatu karya keselamatan. Itu kan, sementara di dalam Bible tertulis terkutuk orang digantung pada kayu salib. Jadi kami ini ingin bertanya dan Anda harus kalau boleh dijelaskan, apakah salib ini lambang kutukan atau lambang berkat? Kutukan atau berkat gitu loh. Silakan. Sebenarnya lambang salib itu adalah penggenapan hukum Taurat. Begitu sebenarnya. Tetapi kitalah yang aku sendiri atau manusia yang terkutuk sebenarnya karena Di dalam dosa Bible adalah tertulis maut. bang, di dalam Bible tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang digantung pada kayu salib? Sebenarnya kalau untuk Tanya Tuhan siapa yang kita, digantung? Siapa yang digantung? Jangan sedikit kok sebenarnya. Bukan saya tanya sebenarnya atau tidak sebenarnya. Siapa yang digantung pada kayu salib, bang? Silakan. Bang, bukan mute-nya bang. Siapa yang digantung pada kayu salib? bukan digantung tetapi disalib. Lo tertulis dalam Biblemu bang, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus lah yang disalib. Nah, berarti Yesus terkutuk ya. Berarti Tuhan Anda terkutuk. Yang Anda tuhankan itu terkutuk. Berarti salib lambang kutukan. Kan simple. Kalau ditanya Ya apakah itu salib itu, dari asumsinya, terus asumsi yang kan dari ada saya tertulis itu, bang, Galatia 3:13. kita lah yang sebenarnya terkutuk, bukan dia. Galatia 3:13 bang. Iya, menurut si Paulus Anda terkutuk, tapi Yesus ini, Yesus entah Yesus siapa ini yang mengambil kutukan itu, sehingga dia kan Tuhan Anda, jadi dia yang terkutuk. Si Yesus ini yang mengambil kutukan itu, yang menanggung. Jadi Tuhanmu itu Tuhan terkutuk bang. Jadi salib itu lambang kutukan. Oke, udah jelas itu, Anda aja yang bertele-tele ngejawabnya. Silakan kalau ada yang mau masuk. Udah jelas ya, Tuhannya terkutuk ya. Udahlah. Loh, belum begitu di semua konteks Alkitab bahwa Yesus itu di kayu salib itu semua. Jadi yang kita bahas Alkitab. Sebenarnya kita lah yang terkutuk. Di mana itu tertulis sebenarnya kau yang terkutuk? Di dalam Upah Biblemu dosa yang adalah digantung terkutuk. Upah Yang dosa digantung adalah terkutuk. maut. Upah dosa adalah maut. Siapa yang mati? Siapa yang metong? Karena Kan begitu Tuhan besar yang kasih mati, Allah toh. akan Metong dunia kan? ini. Lah kemana-mana kau. Yang metong upah dosa adalah maut. Yang metong itu kan Tuhanmu. Sementara kata si Paulus dia mati demi jadi penebus menanggung dosa atau kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi menurut si Paulus, Taurat ini kutuk. Taurat ini kutuk. Jadi Yesus harus mati sebagai tumbal di tiang salib supaya dia mengambil kutukan hukum Taurat. Kan ini tuh begitu bunyinya kan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Makanya kalian sekarang makan babi, makan apalah segala macam, bebas kalian makan apapun. Lalu saya karena tanya, kutuk itu Yesus untuk dijadikan siapa? tumbal. Kutuk itu untuk siapa? Ini saya sampaikan ke kamu. Kristus telah menebus kita dari, kita ini Biblemu toh, berarti kalian yang oten-oten ini. Kristus telah menebus Kristen atau oten dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda sudah mengiyakan digantung itu Yesus, oke? Yesus mati dijadiin tumbal oleh si Paulus. Paulus ini punya surat Galatia 3:13 dengan jalan menjadi kutuk. Sehingga kalian itu terbebas dari hukum-hukum Taurat. Bebas makan babi, berkulup, gak sunat toh. Nah, inilah kalian Kristen yang bulatnya itu adalah ajaran si Paulus yang menumbalkan Yesus sehingga Anda terbebas menumbalkan si Yesus ini sehingga Anda terbebas dari nggak terikat lagi dari hukum-hukum Taurat. Begitu bang. Tapi
konsekuensi yang ada hadapi ya Tuhanmu terkutuk. Seperti yang kau iakan tadi. Itulah kalau kau mengikuti si Paulus. Silakan Bang. Iya, lalu memang dia Bang. konsepnya penyelamat manusia. Oh, penyelamat manusia. Di mana itu dia penyelamat Kalaupun manusia? dia memang benar di kayu salib karena dosa manusia, lah memang begitu penggenapan hukum Taurat dari Nabi Yesaya. Saya izin Bun, nimbrung sedikit Bun. Nimbrung. Silakan. Sebentar, saya nimbrung sedikit. Bang, kan Anda tadi bilang bahwa Yesus menebus dosa manusia. Nah, sekarang saya tanya, Anda udah menikah belum? Sudah. Sudah ada anak bayi? Ada. Nah, yang saya tanyakan, apakah bayi yang mungkin yang kalian gendong, yang makan aja belum bisa sendiri, itu pantaskah dia juga menerima kutuk dari yang kalian wariskan dari Nabi Adam itu? Tidak. Wajar nggak? Coba pakai akal, nggak usah pakai data, nggak usah didata, pasti udah nggak ada. Pakai akal, Kalau dibuat mungkin akal nggak? tidak. Nah, Tidak. terus pakai apa? Pakai bahasa roh supaya masuk nih bayi jadi berdosa juga. Pikir pakai otak, mungkin nggak nih bayi yang makan aja belum bisa menerima kutukan dosa waris dari orang tuanya? Pikirin ya, atau tanya sama pendeta kau. Oke, lanjut Bun. Lah bukan. Oke. Bawa Perinto. Ya. Perinto. Iya. Menurut Anda, Yesus itu mulia atau terkutuk? Yesus mulia. Apa? Yesus mulia. Mulia. Itulah tadi yang diiyakan Banyuma, Yesus itu mulia. Ya itu apa diurapi oleh Tuhan. Tapi gara-gara Bang Juma memuliakan Yesus anaknya Maria, akhirnya Bang Juma kalah. Itu tadi kekalahan Bang Juma karena dia dengerin dulu. Sepakat ya, oke. Iya. Terus kemudian yang mati di tiang salib itu orang mulia atau orang terkutuk? Kalau ditanya begitu, orang yang terkutuk. Harus dijawab Bang. Ini tadi topiknya. Saya tanya ulang sekali lagi ya. Iya, saya sudah jawab. Apa itu? Terkutuk. Jadi orang mulia terkutuk ya. Setelah dia di kayu salib barulah dia benar-benar mulia. Iya, orang mulia terkutuk menurut Anda. Terkutuk dulu karena menanggung dosa Anda dan saya. Saya nggak nanya tujuannya dulu. Menurut Anda, anak Maria yang mulia ini yang terkutuk begitu? Begitu? Pas di kayu salib, di tiang salib, Anda mengatakan bahwa terkutuk. Ya demikian omongan Anda. Bukan saya yang mengatakan, Paulus yang menulis. Bukan saya. Paulus yang menulis, bukan saya. Oke, terkutuk. Jawab tuntas. Ini topik tadi nih. Di sini nih. Di sini celakanya nih. Menurut setuju nggak Anda anak Maria yang mulia ini terkutuk? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baik. Di mana ada kira-kira akalnya masuk logikanya orang mulia itu boleh dikutuk? Ini kerjaan siapa menurut Anda ini? Di mana akalnya juga dosamu bisa diampunin? Jangan dulu tujuannya, nantilah kalau tujuannya. Ini dulu. Saya nggak nanya tujuannya, saya nggak nanya tujuan. Oke lah Anda memakai momen itu untuk menebus dosa Anda, itu oke. Saya nggak mempermasalahkan itu. Artinya adalah Anda bisa memberikan suatu data valid bahwa Elohim itu mengutuk utusannya yang mulia ini. Kira-kira ada data pembanding nggak atau referensi begitu bahwa Elohim mengutuk utusannya yang mulia? Ada nggak kira-kira? Ya, di Alkitab banyak lah ayat-ayat yang mengarah ke sana. Sudah pasti. Kalau begitu saya persingkat. Menurut Anda, kehendak siapakah yang mengutuk
orang mulia ini di tiang salib? Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Tuhan. Di mana datanya Tuhan mengutuk utusannya yang mulia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke, Yohanes 3:16 itu karunia itu kutuk atau karunia itu? Apa arti karunia? Dia sudah mengaruniakan untuk terkutuk di tiang salib. Di mana ada karunia itu? Di mana tertulis karunia itu terkutuk? Saya kasih dua perbedaan ya. Karunia adalah atau Tuhan atau Elohim memberi karunia kepada Yesus. Karunia kepada Yesus adalah A. memuliakan, B. mengutuk. Silakan. Jadi bunyinya begini, izin Bang Andi, izin bunyinya begini. Begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi tumbal. Jangan gitu benar. Ini pertanyaan gini loh. Menurut Anda bro, karunia atau Elohim memberi karunia kepada Yesus. Arti karunia di sini adalah memuliakan Yesus, B. mengutuk Yesus. Silakan. Memuliakan Yesus. Berarti bukan anak Maria yang terkutuk, betul? Anda menanyakan tiang salib, saya jawab terkutuk. Anda menanyakan Yesus dimuliakan, memang benar mulia. Oke, boleh nggak mengutuk? Boleh nggak Elohim mengeluarkan perintah mengutuk orang yang mulia? Tidak ada batasan bagi Allah atau kita mengatur-atur boleh enggak apa bagaimana? Kamu yang ngatur loh. Orang mulia tadi kau kutuk, kau yang ngatur. Makanya saya minta datamu kau atur-atur. Di mana datanya Elohim itu mengutuk orang yang mulia, di mana datanya? Anda meminta data yang tidak ada. Ya, jadi kalau tidak ada cukup. Kalau kita maju ya, tidak ada data. Artinya ini Anda kehendak Anda sendiri. Ingin mengutuk orang mulia, bahkan begitu. Oke? Saya hanya menjawab pertanyaan Anda. Di kayu salib terkutuk. Ya Yesus datang. Kalau begitu lanjut. Menurut Anda siapa yang mengutuk Yesus di tiang salib? Ya yang tertulis yang Anda baca lah, yang siapa terkutuk di tiang salib. Ya siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk dia itu? Siapa yang mengutuk dia? Dosamu yang mengutuk dia, sehingga dia. Apa hubungannya dengan saya? Lah tentulah, karena dia penyelamat. Itu Bible itu untuk orang Islam atau untuk orang Kristen? Tidak dijelaskan secara rinci untuk perjanjian lama atau perjanjian Bible pertama, ya. Galatia 3:13 itu untuk Kristen atau untuk orang Islam? Itu setelahnya. Kalau diulang ya, diulang pertanyaannya nih. Ada agama. Bang, diulang pertanyaannya ya. Galatia 3:13 itu untuk Kristen atau untuk orang Islam? Saya tidak punya data di situ. Tidak punya data. Kita lanjut kalau tidak berdata. Saya orang maklum kok. Saya orang bijak. Kita lanjut ya. Yang mati terkutuk di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Siapa nama manusia itu? Yesus Kristus. Anak siapa itu? Anak Allah. Di mana Allah pernah beranak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lah itu kok nggak ada. Karunia itu mulia atau kutuk? Tadi situ menjelaskan bahwa itu mulia. Ya saya jawab mulia. Mulia berarti yang dikutuk siapa? Orang mulia atau orang fasik? Dosamu yang dikutuk dan dosa saya. Kok saya yang dikutuk? Kok dosa yang menebusnya? Yang dikutuk di tiang salib itu. Sekarang gini aja, gini. Dengerin. Dari awal perjanjian awal itu bahwasannya manusia masuk ke dalam dosa. Yang dikutuk di tiang salib. Tidak ada penebusan di situ. Setelah Tuhan Yesus datang, dialah yang menebus itu yang kedua kalinya. Oke, sekarang gini loh. Saya dan yang digantung di tiang salib itu manusia atau dosa? Dosamu sekaligus manusia. Berarti dosaku yang dikutuk. Saya ulang ya. Yang ditangkap tentara Romawi itu, yang ditelanjangin, digamparin, diludahi itu
kemudian ditombak lambungnya mati terkutuk di tiang salib, itu orang atau dosa? Kalau Anda berbicara seperti itu mempertanyakan yang simpel, saya jawab orang. Ya, orang berarti oke, orang ya. Yang terkutuk di tiang salib orang atau dosa? Dosa. Apa? Iya, dosa beserta orang. Kalau dosa saja yang dikutuk Kacau ini atau di Kristen tiang ini, salib kalau- itu apa bisa? Saya Kacau tanyakan ini. kepada Anda, dosa emosi bisakah dia. disalib? Saya tanya kepada Anda, dosa bisa disalib? Ya nggak bisa disalib. Tahu tadi Ya kamu ngapain yang kamu dosa. tanya dosa apa salib? Itu kan nggak bisa dipertanyakan. Tadi kamu Kalau yang dosa bisa jawab. disalib, dosa disalib. Tadi kamu kamu yang pertanyaanmu jawab. memojokkan, nggak sesuai pertanyaanmu. Apakah Tadi dari sini ke Roma bisa jalan kaki? Nggak mungkin. Tadi kau yang Nah, jawab. Tadi kau yang jawab. Dosa yang disalib. Kamu yang jawab loh tadi. Kau yang jawab loh tadi. Kalau Dosa Anda yang bilang disalib. dosa itu tidak perlu tidak ada disalib, bagaimana cara menyalib? Oke, baik. Hati diakui ya. Berarti yang disalib, yang dikutuk adalah manusia. Betul? Oke, lanjut. Apa kesalahan manusia yang digantung di tiang salib ini sehingga dia mati terkutuk? Apa salahnya dia? Silakan. Jangan bawa dosa lagi loh. Saya ulang ya bahasa Indonesia nih. Apa kesalahan manusia yang digantung di tiang salib ini mati terkutuk? Apa salahnya dia? Silakan. Dia tidak mempunyai salah. Tidak mempunyai salah. Baik. Boleh nggak membunuh secara terkutuk orang yang tidak mempunyai salah? Boleh atau tidak? Mengapa kamu tanya ke saya? Tanyakan ke Roma yang mengutuknya, yang menyalibnya. Bagaimana? Kenapa kau tanyakan ke saya? Saya ulang Siapa ya. yang menyalibkannya? Boleh nggak sekali lagi ya? Boleh nggak membunuh dan mengutuk orang yang tidak bersalah? Boleh atau tidak? Boleh atau Tanyakan tidak? kepada orang yang menyalib. Saya yang jawab. Kamu nggak tahu Bible. Menurut kitabnya Yahudi Keluaran 23 nomor 7, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Menurut perintah Tuhan di 10 perintah Tuhan tidak boleh membunuh. Pertanyaan saya, siapakah yang menghendaki pembunuhan Yesus di tiang salib ini? A. Elohim, B. Iblis. Penggenapan hukum Taurat yang Saya nggak nanya penggenapan, siapa yang kalau tidak menghendaki? nanya penggenapan itu Saya tidak nggak nanya akan selesai penggenapan masalahnya. loh. Masalahnya di penggenapan. Siapakah yang menghendaki kematian orang terkutuk di tiang salib? A. Elohim, B. Iblis. Bingung. Saya tidak bingung. Ya, Saya terus tidak kenapa nggak jawab? Pertanyaan kamu itu Pak tidak seperti itu. Lo kok pertanyaan disalahkan? Pertanyaan bisa salah, Deng. Kok pertanyaan disalahkan gitu loh? Coba dibuat pertanyaan yang lebih spesifik. Spesifik banget ini. Oke, saya bikin spesifik ya. Nih, yang mati di tiang salib itu kehendak siapa? Penggenapan hukum Taurat. Kehendak siapa? Bisa Anda tahu langsung itu siapa yang menghendaki kehendak? Ya siapa? Tak jawab lah. Dari Yesaya kan? Siapa yang menghendaki? Siapa, sebut aja. Penggenapan hukum Taurat. Saya nggak Anda nanya sudah tahu? penggenapan. Siapa yang menghendaki mengutuk orang di tiang salib? Siapa? Itu penggenapan hukum Taurat. Ya saya nggak nanya Isa penggenapan Al-Masih loh. Gimana sih atau jawab? Tuhan Siapa? atau Yesus sendiri memang Sini saya yang jawab. Sini saya yang jawab ya. Kamu kan nggak ada ilmu. Dengerin, diam di tempat. Saya ada ilmu, tapi saya tidak perlu untuk menjawab itu. Ya kan, ya berarti kamu nggak bisa. Dari Yesaya. Deng, diluruskan dulu, Deng. Diluruskan dulu. Abang bilang abang punya ilmu. Abang menjawab tadi itu penggenapan hukum Taurat. Tapi abang mengutip Yesaya. Sejak kapan kitab Yesaya itu bagian dari Taurat? Sejak kapan? Yesaya itu bagian dari kitab-kitab Neviim, kitab nabi-nabi. Perjanjian lama itu disebut sebagai tanah, Torah, Neviim, dan Ketuvim. Yesaya itu bagian dari Yesaya tanah. itu ada di Yesaya itu Alkitab, bukan berarti Torah. itu bagian dari Yesaya Alkitab. Abang sudah bukan- salah. Yesaya itu tertulis di Alkitab.
Berarti memang Yesaya bagian dari bukan- Alkitab. Kalau dia bukan dari Yesaya bagian, bukan Gantian Taurat. jangan niru si RK. Gantian aja. Iya. Jadi Yesaya bukan Torah. Yesaya bukan Taurat, Bang. Yesaya masuk bagian dari masuk bagian dari tanah. Tanah itu terbagi 3, ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ilmu nggak ada, bro. Ilmu lu nggak ada, nggak nyampe ilmu lu. Jadi makanya nggak usah kutip-kutip kitab orang. Oke? Nggak usah kutip-kutip, ilmu lu nggak ada. Nah, makanya Tapi kan sekarang tertulis di Bible kan? tertulis di mana? Tidak dikeluarkan dari Yesaya itu bukan Taurat, abangku. Yang disebut tertulis nggak Taurat di Musa. Yesaya juga bukan Bible. Dengerin. Yesaya bukan Bible. Paham? Yesaya bukan Bible. Paham? Jelaskan aja pelan-pelan ke dia. Bang, yang disebut sebagai Taurat Musa itu 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jangan dipelintir-pelintir kitab Yahudi, abangku. Kau bilang pula Yesaya kitab Taurat Musa. Keluar muka kau yang ganteng itu kan. Jadi gitu ya bang ya. Abang bilang itu penggenapan Taurat Musa, pengenapan hukum Taurat. Tapi yang disebut Yesaya. Balik ke topik ya. Tujuannya nih. Paling tadi Udah cukup. menyapa Kembali ke aja, topik. tetapi Udah ini cukup. panjang. Menurut Anda, dengerin bro. Menurut Anda, Udahin aja lah. menurut Anda, dosa itu ditanggung masing-masing atau dosa itu ditanggung oleh tumbal darah manusia? Menurut Anda yang benar yang mana? Apa kurang jelas? Malam sudah hampir pagi, itu semuanya jelas, tapi saya sudah tidak bisa menjawab itu. Saya ulang sekali lagi ya. Terima kasih. Dengerin dulu, jangan pergi dulu. Dosa itu ditanggung masing-masing atau dosa itu ditebus oleh darah manusia di tiang salib? Yang mana yang benar? Ditebus oleh darah Yesus. Jadi dosa itu tidak ditanggung masing-masing ya? Ditebus oleh darah Yesus. Berarti Yeskiel itu salah. Dosa ditanggung masing-masing. Berarti data di Bible di Yeskiel juga salah ya? Tidak. Salah di sana. Berarti dosa ditanggung masing-masing atau pakai tumbal? Dosa ditanggung masing-masing atau pakai tumbal? Tidak ada yang layak manusia kepada Allah kecuali anaknya. Gimana sih? Bocil kok gini banget, anak buahnya RK gini banget sih. Dosa itu ditanggung masing-masing atau pakai tumbal? Tidak ada yang layak sama Tuhan. Dosa itu tidak ada yang layak. Makanya dia Apa sih? anaknya yang tunggal. Dosamu udah ditebus oleh darah Yesus ya di tiang salib ya? Iya pasti itu betul. Oke, Kalau baik. itu dipertanyakan lebih enak menjawab. Baik. Berarti Yesus tumbal dong kalau gitu. Dia disalib. Dia tumbal dong karena dia mati dosa Kalau lepas. Anda berbicara seperti itu ya itu silahkan Anda. Tetapi saya Oke. bilang kegenapan, nah dia disalib. Berarti dosamu hari ini nggak ada dong. Aduh, pertanyaan. Hari ini nggak punya dosa ya? Nggak ada. Jadi Kristen itu kalau percaya Yesus di tiang salib, Kristen nggak punya dosa ya? Itu Betul? tidak cukup hanya begitu, harus mengikuti semua aturan-aturannya juga. Berarti dosa ditanggung masing-masing, masih ada usaha kalau begitu. Artinya kalau Kristen itu percaya dosanya udah ditebus oleh Yesus di tiang salib, hari ini kok nggak punya dosa? Kristen nggak punya dosa gitu loh. Jika kita pun mengikuti hukum-hukum Allah, kalau tidak di Yesus Kristus yang turun, tetap aja kita bercela, tidak bisa sempurna. Saya ulang kembali nih. Yesuslah penyempurnaan. Saya ulang kembali. Apakah dosamu udah ditebus oleh Yesus? Sudah. Oke. Apakah hari ini kau punya dosa? Punya dosa saya, tidak mengikuti Katanya udah aturannya. ditebus. Tidak mengikuti aturannya. Kan saya Katanya udah bilang ditebus, gimana sih? Tetapi harus mengikuti aturannya. Kan dia mempunyai Saya ulang kembali nih. Dosamu udah ditebus apa belum oleh Yesus?
Udah. Ditebus. Berarti hari ini nggak punya dosa ya? Saya masih berdosa. Katanya udah ditebus. Saya tidak mengikuti aturannya sepenuhnya. Berarti kamu tidak percaya dong Yesus menebus dosamu kalau gitu? Saya percaya, tetapi Berarti- saya belum mengikuti Kalau sepenuhnya. percaya berarti dosamu nggak ada dong. Tidak cukup hanya percaya saja, Pak. Berarti hari ini punya dosa. Ini dengerin teman-teman ya. Saudara kita Kristen ini mengatakan dosanya sudah ditebus oleh Yesus, tapi masih punya dosa. Ini bahasa apa, bro? Ini bahasa apa? Tetapi saya Anda tidak sehat? mengikuti aturannya keseluruhan. Jadi makanya saya berdosa, bukannya sehat, masalah nggak sehatnya. Oh, berarti Yesus tidak menebus dosamu dong di tiang salib. Dia menebus dosa saya, bahkan Anda. Dosa Anda apa? mengikuti Kalau gitu dia. saya persingkat. Dosa apa yang- saja? Oh, dosa apa saja? Kalau Dosa kau nyolong Anda bisa ditebus Oke. sama dia. Tapi Anda Kalau percaya kau- dan mengikuti aturan-aturannya Ya ya. udah. Kalau kamu nyolong ayam, dosamu ditebus nggak oleh Yesus? Itu Yesus tidak pernah mengajarkan nyolong ayam. Makanya Oke. itu diperhatikan. Oke, baik. Kalau kamu berbuat salah dalam kehidupanmu sehari-hari di muka bumi ini, dosamu ditebus nggak oleh Yesus? Tidak pernah Yesus menyuruh kita untuk berbuat salah. Berarti Kristen nggak ada yang berbuat salah ya? Kristen banyak yang berbuat salah karena dia belum mengikuti yang disuruh Kristen yang Yesus. berbuat salah, Kristen yang berbuat salah ini tuh dosanya ditebus atau tidak? Jika dia mengikuti, Saya nggak nanya itu loh. jika dia masih tetap mengikuti aturan Yesus, dia pasti ditebus. Saya ulang ya. Bahkan Anda pun kalau mengikuti Saya aturan ulang Yesus dan nih. percaya kepada dia, Anda pun bisa ditebus. Saya ulang sama dia, ya. langsung bisa. Saya ulang. Apakah Kristen yang berbuat salah itu dosanya ditebus oleh Yesus? Ditebus atau tidak? Jawab. Tidak bisa begitulah pertanyaan dan jawaban. Ya kan? Apa itu? Terus Yesus di tiang salib menebus apa? Karena itu maju mundur itu salah. Maju salah, mundur Saya salah. ulang ya. Saya Begitu menurun dikit. pertanyaannya. Bro, Yesus di tiang salib itu menebus utang atau menebus dosa? Dan tambahin dikit dong, menebus dan harus mengikuti aturannya. Nah, Itu di mana baru bisa tertulis? saya jawab. Di mana tertulis menebus dan mengikuti aturannya tertulis di mana? Aturannya di Alkitab juga ada yang harus diikuti. Oke, saya ke aturan. Harus percaya kepadanya. Aturan Yesus itu apa aja sih aturan Yesus? Kasih. Kasih apa? Kasih Allah, kasih Oke, musuhmu, oke, kasih kasih. semuanya. Bagaimana cara mengasihi musuh? Wah, itu berarti Anda TK ya? Masa menanyakan ke saya mengasihi musuh? Kasihi musuhmu. Jika Caranya, kamu tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Iya, saya kan nggak tahu Kenapa cara- Anda tanyakan cara Saya bagaimana nggak sih tahu. caranya Bang mengasihi musuh? Masa Saya iya nggak- kamu nggak tahu, Pak? Saya nggak tahu. Luar biasa kamu ini. Bener bang, saya nggak tahu cara mengasihi musuh. Ajarin saya bang, mengasihi Bocilnya caranya. siapa sih ini? Soalnya saya Bapak baca. parah nih kalau Bapak tidak tahu mengasihi musuh Bapak. Iya, itu ntar dulu, Bapak ntar dulu. parah. Saya baca di Matius 5:44 di situ ya, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaan saya bang, bagaimana cara mengasihi musuh yang menganiaya kita? Silakan bang, saya nggak tahu serius bang, jelasin kepada saya bang. Masa nggak tahu? Nggak sih? tahu, Kita benar. ini cara mengasihi musuh nggak tahu. Nah, gimana Berarti bang Anda caranya? Belum bisa percaya kepadanya. Gimana caranya mengasihi musuh yang menganiaya kita bang? Caranya gimana bang? Ya Anda belajar lah. Iya ajarin saya bang, Anda kan udah profesional Saya tidak mengasihi bisa musuh. mengajari orang. Kok nggak tahu? Saya bisa belajar sendiri. Cara Saya mengasihi musuh. saya Anda ingin harus sekali bagaimana cara kalau ada orang menganiaya kita didoakan dan dikasihi. Tolong cari trik-triknya dong. Coba ajari saya trik-trik bagaimana cara mendoakan musuh yang menganiaya kita. Coba bang jelaskan bang. Aku pengen belajar sama abang nih. Silakan bang. Bang, ajarin saya bang. Bang, ajarin saya bagaimana caranya ya mendoakan mengasihi musuh yang menganiaya kita bang. Caranya gimana bang? Ya berarti Anda belum bisa.
Iya nggak bisa saya bang praktekin itu. Ajarinlah saya bang. Harus belajar dulu. Itu pelajaran. Iya ajarin saya bang. Kecil banget. Kan ada pintar. Pelajarannya yang agak gedean lah. Kan bang ada pintar loh cara mengasihi musuh yang menganiaya kita. Gimana caranya bang? Ya sulit bang ya, saya mohon izin kalaupun ada salah kata di sini saya. Ya silakan abang praktekkan nanti ya kalau di jalan. Anda jalan sendiri nih. Terus ada yang menganiaya abang. Bang dengerin dulu. Nanti kalau abang turun nanti ada yang menganiaya abang, jangan dilawan ya bang ya, didoakan dan dikasihi aja itu ya bang ya. Musuh yang Jika Anda bisa menganiaya ya. mengajarin saya, tidak ada artinya Anda bertanya kepada saya tadi. Ya begitu ya. Terima kasih. Iya. Kabur. Ya. Karena buahnya RK kabur. Ya udah bang, makasih bang. Saya mau minta Alfi, saya pengen belajar sama dia. Bagaimana caranya? Ya, trik apa yang kita pakai? Ada orang yang menganiaya kita, didoakan dan dikasihi gitu loh. Aku pengen belajar loh, itu gimana caranya ya? Teman-teman ada yang tahu nggak caranya? Ajarin saya dong. Tahu. Tapi nggak tahu tuh, makanya pengen belajar juga. Gimana ya caranya itu ya? Ya Bang Yusuf, selamat pagi Bang Yusuf. Ya, selamat pagi. Kristen Bang Yusuf. Selamat pagi, aku Oten. Oh Bang Kristen. Ya salah diskusi dia Pi. Topiknya itu tadi Pi. Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat. Siapa yang disalib? Silakan Pi. Temanya ada gitu. Temanya apa? Lambang apa? Itu lambang kutuk atau lambang berkat? Oh, kalau kita berbicara tentang tema atau salib, berarti kita berbicara tentang Yesus ya. Kita berbicara tentang Yesus. Ya, karena Yesus yang disalib ya. Nah, berarti kita berbicara tentang Yesus. Yang dipertanyakannya tuh salib ini berkat atau kutuk Bang? Jadi kalau kita berbicara tentang salib itu adalah lambang kemuliaan ya, lambang bahwa Yesus itu disalibkan, mati ya, karena lambang salib itu adalah lambang sekarang itu kebanggaan bagi orang Nasrani yang orang Kristen ya, gitu. Jadi salib itu lambang kebanggaan bagi orang Kristen ya? Iya, betul. Lambang kebanggaan bagi orang Kristen ya. Terus bagi orang yang disalib itu kebanggaan atau tidak Bang? Ya, kalau kita melihat dalam Bible maupun di luar Bible ada sejarah-sejarawan bukan Kristen juga, mereka menuliskan bahwa Yesus itu lahir mati itu harus melalui disalibkan ya. Makanya itu iya, kita nggak bahas soal kejadian penyaliban, kita bahas esensinya. Ya, iya. Esensinya yang kita bahas. Kita nggak soal bahas kejadiannya. Kita bahas esensinya. Sekarang gini, Kristen ini menganggap salib itu berkat gitu kan. Sementara orang yang digantung di atas kayu salib itu terkutuk. Gimana? Sementara orang yang digantung di atas kayu salib itu terkutuk gitu. Masa kalian menganggap ada orang yang terkutuk, kalian anggap itu suatu berkat sih? Bukan dia mati, bukan dia itu memang ya harus mati di tiang salib itu, karena dia mati untuk menebuskan manusia dari kutub hukum Taurat ya. Ya jadi jelas ya. Yesus jadi hukum Taurat itu kutub. Yesus ya, di ayat itu dia menjelaskan bahwa Yesus jadi Kristen ini menganggap
hukum Taurat itu kutukan gitu. Ya abang ini tidak mengerti ya hukum Taurat gimana sih? Ya manusia itu udah jatuh dalam dosa, manusia itu sudah berdosa semua. Ya karena itu ya karena makanya Manusia jatuh dalam dosa. Terus masalahnya? makanya untuk menebuskan manusia dari kutub itu ya harus Yesus itu harus mati di kayu salib itu, mati kutu hukum untuk menebuskan manusia dari hukum kutub Taurat ya. Jadi harus paham di situ ada. Terus Yesusnya terkutuk nggak? Ya Yesus mati di tiang kayu salib ya untuk ya judulnya memang Yesus mati kutuk karena untuk menebuskan manusia dari kutub hukum Taurat. Benar memang ya udah jelas ya. Sekarang gitu, sekarang kamu kalau nanya gitu ya, sekarang kalau kamu nanya gitu ya, di dalam Torahnya Musa udah ada bahwa Yesus harus mati di tiang kayu salib ya. Kamu tidak bisa merubah itu bro, kecuali tidak ada di dalam Torahnya Musa ya. Di mana itu? Di mana itu? Belajar dulu kau. Masa aku Makanya aku bertanya karena mau belajar. Di mana tertulisnya? Oke ya, jadi untuk ya rekan-rekan semua dengar ya, Yesus itu mati itu harus di tiang kayu salib karena itu juga udah ada dalam Torahnya Musa. Bayangkan itu dia di mana Torah Musa sudah ada tertulis di Torahnya Musa bahwa orang tertulis di Torah di kayu salib ya. Tertulis di Torah Musa itu di mana? Di mana? Udah jelas ya. Nanti aku tunjukkan bahwa di dalam Torahnya Musa ada ya. Berarti itu hebat ya. Yesus itu dibuat katanya belum hebat, belum ditunjukin, masih pakai kata nanti. Kalau nanti mah ngutang data namanya. Di mana di Torah Musa menyatakan bahwa Yesus itu harus disalib? Oke ya, aku tunjukkan ya. Ya, boleh. Dalam Torahnya Musa itu tercatat bahwa di mana datanya? Salib ya. Ya, jadi di sini di mana datanya? Oke, ya, bentar aku bacain ini. Oke, bentar. Di mana di mana? Gak apa-apa teman-teman, kita bertanya kan karena ketidaktahuan kita gitu kan. Abang ini kan tahu, kita belajar teman-teman. Di mana? Abang nih yang ngomong, aku yang sesak napas guys. Memang kalian sama ya kayaknya ya. Gak apa-apa lah. Nanti kita balik lagi ke surat Paulus bang ya. Teman-teman, tap-tap layar teman-teman. Ya, jadi tadi dinyatakan bahwa di mana itu tertulis di dalam Torahnya Musa ya. Jadi kenapa aku bangga ya? Karena Yesus itu ada di dalam Torahnya Musa ya, bahwa dia harus mati di mana ya? Nanti aja narasinya bang, datanya dulu di mana itu bang? Aku pengen tahu bang. Di sini aku baca ya. Oke ya, aku baca ya. Di dalam Ulangan 21 ya, Ulangan 21:23 menyatakan bahwa maka janganlah mayatnya dibiarkan ya semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu ya. Udah jelas Yesus mati itu dari Allah. Ini udah jelas ayatnya ya. Dengar ya, bentar ya, dengar dulu ya. Ya, sebab seorang anak yang digantung terkutuk oleh Allah ya. Udah jelas. Baca bang ayat sebelumnya bang. Bang baca ayat sebelumnya bang. Ulangan 21 nomor 21. Pada masa itu hendaklah segala orang isi negerinya melontari dia dengan batu sampai matilah ia. Demikian hendaklah kamu membuang yang jahat itu dari tengahmu, supaya dengarlah ia itu kepada segala orang Israel dan ketakutanlah mereka itu. 22. Maka jikalau barang seorang telah berbuat dosa yang patut ia mati dibunuh, dan jika di hukumannya kamu menggantungkan dia pada kayu, tidak boleh mayatnya bermalam pada kayu itu. Nah, Ulangan 21 nomor 22 berbicara tentang seseorang yang berbuat dosa. Yesus kapan berbuat dosa, Bang?
Jangan kau paksakan ya. Udah jelas ayatnya di Torahnya Musa. Nah, kalian comot-comot kitabnya orang Yahudi. Nggak boleh kayak gitu, berdosa. Bang, karena semuanya itu ada di Torahnya Musa ya. Aku bangga ini Torah Musa Baca ayat sebelumnya paman. Baca ayat sebelumnya paman. Maka jikalau barang seorang telah berbuat dosa yang patut ia mati dibunuh, dan jika hukumannya kamu menggantungkan dia pada kayu, baru masuk 23. Itu kan ada tanda koma, bangku. Tiada boleh mayatnya pada kayu itu bermalam, melainkan hendaklah kamu menguburkan dia pada hari itu juga. Ini bicara tentang seorang yang berbuat dosa. Yesus kapan berbuat dosa, bang? Jadi kamu bertanya begitu ya, di mana orang yang berbuat dosa disalibkan kecuali Yesus ya? Ayat ini dia merujuk kepada Yesus ya. Jangan kau menolak itu ya. Mana ada Gimana pula bicara soal Yesus? Baca ayat sebelumnya abangku, 22-nya. Maka jikalau barang seorang telah berbuat dosa yang patut ia mati dibunuh, dan jikalau hukumannya kamu menggantungkan dia pada kayu, tiada boleh mayatnya bermalam pada kayu itu, melainkan hendaklah kamu turunkan pada hari itu juga. Ini bicara tentang apa? Seorang yang telah berbuat dosa, yang patut mati dibunuh. Yesus kapan bang berbuat dosa, bang? Kamu itu mau menolak kebenaran ya. Kamu dengar ini bukan menolak kebenaran. Kau motong-motong ayat, kau comot-comot kitabnya orang Yahudi. Coba gimana kamu udah jelas ya, ayatnya jelas ya. Ulangan 21 ayat 23 ya. Udah jelas bang, ini hukuman untuk orang yang berbuat dosa. Yesus kapan berbuat dosa, bang? Coba tunjukkan dosa Yesus, bang. Ya, udah jelas di sini ya. Siapa yang mati di kayu salib, yang dikutuk oleh Allah, udah jelas ya. Udah jelas ayatnya ini, bro. Kamu nggak bisa menolak ya. Iya, udah jelas bang. Hukuman yang menggantungkan orang di atas kayu itu adalah hukuman terhadap seseorang yang telah berbuat dosa, yang patut ia dibunuh. Yesus kapan, bang? Coba tunjukkan dosa Yesus itu apa, bang? Sehingga dia layak untuk digantung, bang. Apa dosa Yesus? Nah ini Kristen ngambil satu ayat, cuman mundur satu dalil doang, patah klaim mereka. Mana lagi nubuatan Yesus? Bawa ke sini semua. Cop. Oh, cop. Pingsan guys, parah. Kiu. So, udah capek kok nanani dong dari tadi ngomong Yesus. Ini orang senang banget kok kalau Tuhannya berdosa ya. Kenapa senang banget kalau Tuhan mau berdosa gitu loh. Kau kutip-kutip apapun tidak nyambung ke Yesus yang disalib itu. Kalau kau jujur, yang disalib terkutuk itu orang berdosa. Jadi yang disalib bukan Anna Maria, tapi Yesus yang lain. Makanya memang ada dua Yesus. Satu orang mulia, satu terkutuk. Nah, sekarang yang mana kau percaya? Yesus mulia atau Yesus terkutuk? Itulah tadi yang membuat Banjuma katanya dikalah. Karena Banjuma mengatakan Yesus itu mulia. Yesus itu sudah dilahirkan, sudah mulia, sudah diurapi oleh Tuhan. Bang Juma memuliakan Yesus, tapi Bang Juma kalah. Inilah Superboy, Superpel ini. Inilah Superpel. Bang Juma memuliakan Yesus yang dilahirkan Maria. Statement ini yang membuat Bang Juma kalah. Ini netralnya di mana di sini? Setelah kita selidiki, terindikasi ternyata Superpel ini adalah Kristen, gerejanya di GBI Jakarta Selatan. Mantap. Lanjut. Si William. Kemana si Ucup tadi? Udah habis kota dia. Itu siapa sih tadi yang ngospotin si Yusuf itu? Aduh, parah itu.
Jangan diospotin guys, orang oleng kayak gitu jangan sampai naik komal, rusak peradaban. Bang Kabi. Bang Kabi. Bang Kabi. Bang Juma memuliakan Yesus, ya, mengiyakan Bunda Maria itu melahirkan ya Kristus yang diurapi Tuhan. Artinya Bunda Maria melahirkan bayi yang disayangi dan dimuliakan oleh Tuhan. Masa orang memuliakan anak orang kalah diskusi? Mestinya yang kalah yang mengutuk anak orang dong. Mestinya yang kalah diskusi yang mengiyakan anaknya Maria terkutuk di tiang salib. Itu yang kalah. Begitu dong kalau mau jujur, netral dalam jadi wasit gitu. Memuliakan anak orang kok kalah, mengutuk anak orang kok menang, gimana coba? Gimana itu, Pi? Ya susah lah kalau mau diomongin mah. Alfi percayanya gini, Deng. Teman-teman muslim Alfi yang di bawah ini cerdas-cerdas semua. Mereka bisa menilai apa yang terjadi pada perdiskusian tadi. Makanya mereka bisa menilai. Kita kan pengkonsumsi ilmu pengetahuan ya teman-teman ya. Kita bisa menilai lah apa yang terjadi. Alfi percayalah kawan-kawan di atas ini cerdas semua. Ya Bang Kabi. Malam Bang. Abang Kristen Bang. Wis mantap Bang. Bang, Yesus itu mulia atau terkutuk Bang? Mulia. Mulia. Mantap. Yang dikutuk di tiang salib siapa Bang? Jadi orang mulia dikutuk. Boleh. Orang yang mulia. Siapa yang mengutuk orang mulia Bang? Siapa yang mengutuk orang mulia Bang? Jadi Tuhanmu yang mulia ini dikutuk gitu. Allah mohon. Lanjut Bang Hapi, lanjut deh. Ya, gimana? Ya, gimana? Tapi bagi orang yang percaya, oh itu bagi kalian. Satu lagi Pi. Menurut ada bro, Yesus itu sebentar dulu yang lain ya. Yesus waktu dia berdoa di Bukit Getsemani semalaman sama muridnya itu, berdoa untuk dikutuk atau berdoa untuk diselamatkan Bang? Iya. Saya ulang ya. Yesus itu orang mulia menurut Anda. Oke, sama-sama dengan kita muliakan dia. Di Bukit Getsemani semalaman dia berdoa, bahkan saking ketakutannya malaikat memberi dia kekuatan, dia berdoa kepada Tuhannya. Pertanyaan Bang, doa Yesus ini doanya untuk diselamatkan dari salib atau minta dikutuk Bang? Silakan. Lanjut Pi. Ya, gimana? Coba dipermudah Bang, biar kami nggak sulit memaknai gimana mudahnya. Ya. Nggak mungkin. Wis kun fayakun jadi. Ya. Orang gila. Iya. Waktu Yesus berdoa,
Ya. Ya. Bang Andi, akun hostnya lag itu Bang Andi. Ya, lag dia. Nggak tahu deh. Akun Lag hostnya dia. nge-lag itu. Nggak apa-apa, tapi masih bagus aja kan? Aman. Suaranya hilang yang ini. Bentar bang, Nge-lag. bang. Ini akun hostnya lagi nge-lag bang. Teman-teman di bawah nggak nangkap poin abang nggak nangkap. Bentar ya. Di situ ada menunggu atau tutup, Pi. Menunggu atau tutup? Yang TikTok tidak ada tanggapan, tutup aplikasi apa tunggu? ditunggu dulu. Menunggu. Sabar Itu dulu, Bang. Inetnya itu. Bentar Tunggu ya ya. teman-teman ya. Suaraku kedengarannya yang di bawah ya. Kedengeran. Yang gak enaknya ini. Kedengeran. Yang gak enaknya akun yang lagi live di aplikasi merah kan dari bawah tuh nge-shoot. Kenapa dia kabikusi? Siapa noise? Alfi oke. Oh Alfi dengar. Suara yang lain gimana teman-teman? Suara yang lain teman-teman. Dengar suaraku kah? Yang di bawah bunda, yang di bawah bunda yang nggak dengar tuh. Suara Aman katanya. Merdu lagi suaraku. suara Terima Bang kasih. Kabia nggak dengar, suara Bang Kabia nggak dengar. Bang Kabi juga kedengeran, dengar semua. Ih, ada juga nggak dengar. Gimana sih? Ada yang dengar, ada yang nggak dengar. Coba kita dengarkan dulu bunda, dia mau menjelaskan. Ya udah terusin aja dulu sambil menunggu. Ini masih tunggu aplikasi kepanasan kali HP-nya. Iya kepanasan itu. Gimana tadi bang? Gimana bang? Gimana? Kabi Suara- kusi, kabi gam. Suara otennya nggak Namanya Bang Jo. Jangan disebutin namanya. Suara abang nih nggak dengar di bawah. Ini pertanyaannya Bang. Ini pertanyaannya Bang. Yesus itu waktu berdoa di Bukit Getsemani itu berdoa untuk diselamatkan dari salib atau berdoa untuk dikutuk di tiang salib? Aduh, lambat loading juga ini saudara Kristen ya. Kayak orang Madura tak iya? Oke, lanjut bang. Ini kenapa ya? Coba cek di YouTube di Iya. merah dah yang ini. Enggak kedengeran suara, enggak ada kedengeran suara Pak Kabi Makanya. ini di YouTube. Iya karena yang di bawah nggak kedengeran, kotaknya hilang satu. Turun dulu, Bang Kabi. Turun dulu baru naik lagi. Turun dulu Bang Bukan Kabi. Bang Kabinya bunda, hostnya yang ini trouble. Enggak diturunkan, sabar aja. Bukan dari saya, dari HP saya yang dari ya hostnya, Allah, dari ini aja sih. Saya dengerin. Ini HP yang satu yang buka komal jadi host lagi hang. Jadi terjadi ada suara kedengaran, ada tidak. Oke, cukup. Gini, enggak salah bang. Gini teman-teman, audiens yang di bawah kan dengar suara Alfi nih teman-teman. Sebentar ya teman-teman ya, hostnya lagi ada trouble. Jadi kalau teman-teman nggak dengarkan suara narasumber yang lain selain daripada Alfi, bersabar dulu ya teman-teman ya, bersabar dulu. Ini Bang Andi lagi benerin kok. Iya, hostnya ini bunda. Jadi dari bawah itu pandangannya tuh Bang Kabinya belum di atas gitu. Bang Alfi kedengaran sekali. Iya, suaraku doang ini yang didengar. Nah, udah mulai nih, bagus nih. Oh, udah bagus normal. dia turun si Kabinya. Nah, udah mau naik lagi dia tuh. Naik Bang.
Udah normal nih. Bang Kabi naik lagi. Mana Bang Kabinya? Mana Tadi pergi? Bang Udah Kabi- bagus pergi. Bang Kabi itu tadi di atas mengosongkan diri teman-teman. Nah sekarang udah normal ya. Udah normal. Alhamdulillah. Biasa memang begitu ya Pi? Biasa Biasanya ngelag nggak begitu ada ya? yang kayak gitu. Biasanya Kalau nggak terlalu ada yang panas. panas mungkin tuh pasnya tuh. Padahal apinya saya taruh di freezer loh, di kulkas. Kurang kurang dingin deng, langsung aja dipaketkan ke kutub utara tuh. Soalnya yang saya pakai itu HP yang satu. Ini kalau saya pakai langsung buka live di sini tuh suaranya kurang bagus gitu. Ini ada Bang Jibriel. Bang Jibriel. Memang agak sulit sih menjawab itu. Yesus itu kan orang mulia menurut kita semua nih. Dia juga sepaham tuh. Banjuma juga sepaham dengan itu. Waktu debat sama RK kan tadi ya gara-gara Banjuma memuliakan anaknya Maria, kalau debat kan dia kan gitu intinya. Pertanyaan sederhana. Yesus waktu di Bukit Getsemani itu berdoa semalaman sampai malah ketakutan, malaikat memberi dia kekuatan. Itu minta dimuliakan atau minta dikutuk? Minta dimuliakan. Berarti Ya, Waalaikumsalam. sekiranya cawan selalu di hadapanku. Izin dulu Bang Bunda, Bang Gu. Siapa bilang Bang Juma itu kalah? Bang Juma nggak pernah kalah, menang gitu Bang. Gak apa-apa Bang. Udah Bang. Bang Juma kan udah saya jawab. Bang Juma kalah karena memuliakan anaknya Maria. Gak apa-apa kalah Bang. Bukan, Biar justru mereka karena paham di sana. karena mereka mengalihkan temanya CRK. Saya dari awal tonton itu. CRK Udah. Apa saya ulang lagi nih? Saya ulang lagi nih ya. Bang Juma itu kalah karena memuliakan anaknya Maria. RK itu menang karena dengar dulu Bang, saya ulang lagi dong. Dengerin ya Bang ya. Bang Juma itu kalah karena memuliakan anaknya Maria. RK itu menang karena mengutuk anak Maria. Nah itu aja. Mudah tau menyimpulkannya. Jadi nggak usah dibahas lagi Bang. Kan saya udah simpulkan gitu. Udah. Ada yang kalah sebenarnya, Bang Juma tetap menang gitu. Alfi tadi udah bahas juga Bang. Alfi tadi udah Nggak ngerti ngomong bahasa juga. sindiran ya Bang ya. Abang nggak ngerti bahasa sindiran ya. Sudah Alfi tadi udah ngomong juga. Alfi tadi udah ngomong juga. Definisi debat itu mempertahankan argumentasi. Nggak ada istilahnya menang dan kalah. Teman-teman ya, perhatikan sekali lagi narasi aku ya. Ini aku lebih dalamkan lagi, lebih runcingkan lagi nih. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman berada di posisi Bang Zuma. Bayangkan teman-teman berada di posisi Bang Zuma. Sebenarnya yang kalian cari itu apa? Ilmu pengetahuan atau hanya sekedar pengakuan? Tanyakan ke diri sendiri. Coba kalian di posisi narasumber, mewakili suatu komunitas atau keagamaan, terus tanyakan ke diri sendiri. Mereka-mereka ini yang telah terjun ke ilmu dialektika, itu mereka telah menjawab tuh pertanyaan tersebut tuh. Mereka nggak mencari pengakuan, tapi ilmu pengetahuan. Kalau udah berbicara soal ilmu pengetahuan, nggak ada istilahnya menang dan kalah, kawan-kawan. Nggak ada. Saya interaktif Makanya sama tadi Alfi udah netizen ya. potong. Coba saya interaktif Oke, sama silakan. netizen nih. Dengerin dulu. Saya interaktif sama netizen nih. Teman-teman. Ya silakan. Menurut Anda yang kalah dalam perdebatan itu yang memuliakan Maria, yang memuliakan anak Maria, B yang mengutuk anak Maria. Menurut Anda yang kalah siapa? A memuliakan anak Maria, B mengutuk anak Maria. Yang kalah siapa? Kan jelas Bang, nggak usah, itu bahasa sindiran loh tadi itu. Oke, ada si Kabin naik lagi nih. Oke, Makasih ya Bang Gu ya. Aku izin dulu ya Mas Andi, Iya Bang Gu, Bang Bunda. Jibril. Ya, assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Jadi siap. Kabi Ya. pusing, Kabi dam. Silakan. Nah ini pertanyaannya Bang, pertanyaan saya ulang ya. Yesus semalaman dia berdoa di Bukit Getsemani, ketakutan karena dia mau disalib. Malaikat turun memberikan dia kekuatan, akhirnya keringatnya seperti titik darah jatuh ke tanah. Pertanyaan Bang, Yesus di Bukit Getsemani itu semalaman berdoa, tujuan doanya adalah minta dimuliakan, diselamatkan dari salib,
B. Minta dikutuk dari penyaliban. Silakan bang. Oke, siap. Gini, saya naik lagi. Saya pikir sambungannya dengan Bang Juma dan RK tadi itu, sehingga saya naik lagi. Bang, tanggapi langsung jawabannya bang. Bisa saya ulang nih? Apa saya ulang lagi? Apa bang nggak ngerti? Saya ulang ya. Nih, Yesus semalaman berdoa di Bukit Getsemani. Ketakutan, keringat sampai titik darah jatuh ke tanah. Malaikat datang memberi dia kekuatan untuk berdoa. Isi doanya adalah A. Minta diselamatkan dari salib. B. Minta dikutuk dari salib. Silakan bang. Susah ini dijawab, ini serba salah kan. Gue bilang juga apa Pi, serba salah menjawabnya. Kalau dia jawab minta diselamatkan dari salib, berarti bukan anak Maria yang disalib. Kalau dia jawab minta dikutuk dari salib, mana ada orang berdoa minta dikutuk. Serba salah kan? Serba salah, maju kena mundur kena. Di sinilah kekalahan Bang Juma tadi. Tidak bisa begitu bang. Tidak bisa begitu. Soalnya Yesus datang udah dinubuatkan. Bukan itu yang ditanya bang. Bukan itu yang ditanya. Dengar dulu bang. Bagaimana bisa saya dengar penjelasan kamu sementara penjelasan saya kok? Bang, saya hanya bertanya bang. Yesus itu berdoa di Bukit Getsemani. Dengarin dulu pertanyaannya. Pertanyaan kamu butuh penjelasan. Ya jawab dulu bang. Minta dikutuk atau minta diselamatkan? Bang Andi, Bunda Rahma, izin turun ya. Jangan dulu. Parkum aja dulu. Oh, siap. Ayo bang, dijawab bang. Tampilin datanya Bunda Rahma itu, Bunda Rahma. Kalau nggak percaya dia, Yesus berdoa di Bukit Getsemani semalaman itu. Itu di Lukas. Saya gedein ya, saya gedein Bunda Rahma. Jangan gitu. Jangan gitu bang. Kalau kita debat yang asik, mau cari solusi, jangan pendapatmu aja yang mau didengar. Ndak boleh. Orang saya nggak berpendapat bang, saya nanya abang. Iya, makanya saya mau jawab. Ya, pertanyaannya apa coba? Coba diulang pertanyaannya yang Anda mau jawab. Iya, makanya saya mau jawab. Dengar dulu. Ya silakan bang. Iya, jangan logikal falasi, kan gitu. Silakan bang. Ya, Yesus itu datang bukan seperti pemahaman kamu. Saya nggak nanya tujuan Yesus datang loh, saya nggak nanya itu loh. Nggak kau nanya. Ya. Bukan itu yang ditanya loh. Saya nggak nanya tujuan Yesus datang, nggak ditanya. Baik, sudah lanjut. Yang ditanya adalah Yesus itu berdoa semalaman di Bukit Getsemani. Ya, tujuan doanya adalah A. Minta diselamatkan dari salib, B. Minta dikutuk dari salib. Itu pertanyaannya bang. Iya. Silakan. Iya, paham saya pertanyaan itu. Ketika Yesus berdoa di Getsemani, iya kan? Sampai titik darah ia menetes, iya paham? Saya kasih tahu kamu, saya tidak hafal ayat, paham kamu? Saya tidak hafal ayat, tapi saya mau bilang ke kamu, Yesus itu, ya, mengorbankan. Itu baca bang. Tidak bicara pengorbanan, bicara berdoa nih baca tuh. Nggak bahas pengorbanan, baca Yesus berdoa memohon. Apakah ini minta diselamatkan atau minta dikutuk? Iya toh. Iya paham saya. Dia berdoa waktu itu di Taman Getsemani sampai titik darah menetes. Ya, tujuan doanya bang, tujuan doanya itu minta diselamatkan dari salib atau minta dikutuk bang? Bukan tujuannya untuk dikutuk. Terus tujuannya untuk apa bang berdoa?
untuk menebus dosa. Mana ada ini menebus dosa di sini doanya. Allah. Ini tertulis datanya di Bible, baca bang. Apa dong? Baca. Bacain bunda. Kamu nggak pernah baca Bible tapi ngarang aja. Sudah, gini. Halo. Coba dulu. Saya bacakan bang. Maka, maju sedikit. Iya ini Yesus ya. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Cawan ini diibaratkan penyaliban. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah penyaliban ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya Yesus minta diselamatkan. Aduh, kok gitu sih? Itu datanya bang. Jadi menurut anda, dengerin. Menurut anda, tujuan Yesus berdoa apa bang? Silakan. Nggak ada Yesus. Oh, halo. Nggak ada Yesus minta diselamatkan. Cawan itu apa bang? Cawan itu? Memang Yesus harus jalani itu untuk menghapus dosa. Mana menghapus dosa di sini bang? Kalau kau terpaku pada ayat itu ya susah. Ya kan ini datanya Yesus berdoa bang. Pak, saya mau bilang, untuk memang anak buah RK ini sulit memang ini melawan ini. Saya bukan anak buah RK. No. Dengar. Nats atau ayat Alkitab tidak bisa ditafsirkan secara berdiri sendiri. Ini aja bang, dipersingkat. Yesus itu berdoa atau tidak? Ya boleh dia berdoa. Berdoa, baik. Berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Allah. Oke, yang mana yang anda sembah? Allah atau Yesus? Allah dan Yesus. Jadi Tuhan anda dua. Yesus adalah perkataan Allah itu sendiri. Tuhannya dua, sembahannya dua. Allah. Yang berdoa disembah. Halo. Kacau ini bunda, masuk bunda. Pusing kepala aku ini dengerin orang. Allah, salah kamu. Salah. Bang, itu tadi datanya bang. Bang Kabi. Kan tadi datanya itu Yesus sujud sambil berdoa. Dia sujud dalam keadaan sujud loh. Nah ketika dia sujud kemana dia? Dia Tuhan kata anda. Nah, ayo. Itulah yang selama ini tidak dipahami oleh orang-orang di luar Kristen. Yang tidak dipahami oleh orang-orang di luar Kristian. Minta maaf ya. Halo, dengar dulu. Ya bang. Minta maaf nih ya. Ada banyak orang-orang yang memahami Yesus ini adalah manusia, tetapi orang-orang ini tidak memahami lagi. Pertanyaan saya Yesus bang, kenapa ini adalah sujud? ilahi. Itu yang susah. Bang, kenapa dia sujud? Kalau dia sujud kenapa bang? Kenapa kalau dia ilahi? Kenapa sujud bang? Sujud kepada siapa yang ilahi ini? Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang hidup. Gimana sih? Tuhan kok sujud bang? Bang, Tuhan kok sujud? Ya, aduh. Tuhan sujud. Aduh, mama. Halo. Ya bang. Dengar dulu. Dalam kemanusiaannya, dia harus ajarkan kita untuk berdoa. Berarti Yesus manusia bukan ajarkan Tuhan. Kita untuk mendengar. Berarti Yesus manusia bang ya, bukan Tuhan ya. Yesus itu adalah manusia, tapi Yesus adalah manusia ilahi. Bagaimana ada manusia ilahi bang? Di mana ada manusia ilahi? Itu loh, Yesus hamba Tuhan bang. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Yesus adalah manusia dan Yesus adalah manusia ilahi. Jadi dia sujud kepada siapa? Ya ampun, gimana sih? Manusia ilahi nih. Yang ada juga misteri ilahi bang, lagunya Ari Lasso. Maaf,
Mau saya halo Bang, itu Tuhanmu sujud, Bang. Itu Matius 26:39. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Dia tidak mengajari murid-murid. Dia berkata kepada murid-murid, "Tunggulah kau di sini, berjaga-jagalah kau di sini. Aku mau ke sana berdoa." Kemudian Yesus maju sedikit lalu sujud. Jadi bukan mengajari siapa. Memang dia berdoa memohon kepada Tuhannya karena dia hamba. Itu Matius 12:15. Yesus hamba Tuhan. Jadi kalau hamba Bang, jangan dituhan. Ya, saya paham itu. Bagus. Saya paham itu. Itu kan perintah dari Tuhan bahwa manusia itu harusnya berjaga-jaga. Itu aja. Nggak nyambung. Iya. Kenapa dia sujud ini yang ketuhankan? Di mana ilahinya ketika Bang Kabi? Ketika dia sujud ini di mana ilahinya? Bagi kamu tidak nyambung, bagi Tuhan itu kamu tidak dapat. Ketika sujud ini, dengar. di mana ilahinya, Bang? Udah, dengar dulu. Bagi manusia tidak akan dapat pemikirannya Allah itu. Apa sih pertanyaannya itu? Yang sujud itu manusia atau Tuhan? Yang sujud yang mana? Ini ada gambar nih sujud. Yang sujud ini manusia atau Tuhan? Ya Allah, apa sih? Kau tunjukkan saya gambar kayak gitu? Yesus itu waktu sujud, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan waktu dia sujud? Sudah. Itu saya anggap logikal falasi, Om. Sudah. Gini, dengerin. Yesus Ada datanya tadi. Yesus maju lalu sujud. Tampilin aja datanya, Bunda. Tampilin datanya. Jangan kamu tampilkan gambar saya kayak gitu. Saya anggap itu logikal falasi. Ini 26:39 kita buka ya. 26:39. Tadi udah dikasih lihat. Apa dia nggak lihat ya? Matius 26:39. Yesus itu sujud atau tidak, Bang? Bro, Yesus sujud atau tidak? Tunjukkan. Yesus itu sujud atau tidak? Tunjukkan. Makanya tadi dengerin. baca nih. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Itu tadi gambarnya. Maka ia ini siapa nih? Iya, Yesus ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya. Sujud dia tadi, makanya gambarnya tadi itu yang kau Tuhan kan itu sujud. Nah, pertanyaannya adalah yang sujud ini manusia atau Tuhan? Jawab. Nangis. Apa sih yang nangis apa sih? Iya, yang sujud manusia atau Tuhan yang sujud? Tadi ngamuk-ngamuk. Kamu kan tidak pernah pahami. Jawab aja ini loh, sujud. Yang sujud loh. Jawab dulu. Yang sujud itu manusia atau Tuhan yang sujud? Jawab dulu. Iya toh. Mau menjawab dengan cara penjelasan kamu ndak terima gimana? Yesus sujud lah. Jawab dulu, Yesus sujud atau tidak? Tidak bisa, kau harus paksa dengan cara lurus-lurus kayak tertulis, Bang, tertulis itu Yesus sujud. Iya. Iya sujud. Halo. Yang sujud itu Tuhan atau manusia yang sujud? Ya apa sih? Halo. Apa sih? Takkan dari kamu tidak pernah paham bahwa Yesus itu macet terus, macet gimana? Hei, saya mau jawab ini. Oke, hebat. Jawab. Saya mau jawab ini. Yang sujud ini manusia atau Tuhan, Bang? Itu pertanyaannya, silahkan, Bang. Makanya dengar dulu, saya mau jawab. Iya. Nah, kamu pikir Yesus itu 100% Allah? Ya kan tinggal kau jawab, yang sujud ini manusia atau Tuhan? Yesus itu separuhnya manusia, kemanusiaan. Tetapi separuhnya adalah firman Allah. Artinya Yesus yang sujud ini dengar. Jangan potong. Jadi yang sujud ini manusia. Jangan potong lah. Dengar dulu. Jadi yang sujud ini manusia sekaligus Tuhan. Ya, Bang.
Kan Yesus manusia sekaligus firman Tuhan. Apa nih sebenarnya? Yang sujud ini separuh, Yang sujud separuh doang yang sujud. Separuh ya Allah. Anak orang dibagi dua. Separuh Tuhan, separuh manusia. Ketika dia sujud, dia memberikan contoh kepada manusia. Saya nggak ditanya bagaimana tujuan manusia sujud. menyembah kepada Allah. Nggak ditanya tujuan sujud. Yang sujud itu manusia atau Tuhan? Yang itu loh yang ditanya. Sudah paham nonsen kau. Mabok dia. Emosi. Paham. Emosi. Dengar dulu, dengar. Dengar. Jangan Dengar emosi. Tidaklah, tidak emosi toh. Biasa aja lah. Halo, tengah malam ini. Enggak, pagi di sini Pak, di Burundi saya pagi. Di mana? Burundi. Burundi. Iya. Oh, Burundi di mana? Burundi di mana sih? Afrika Pak. Afrika, gimana kau berbahasa? Banyak manusia lari. Kau berbahasa Indonesia kok omong Afrika piye? Ya karena saya WNI Pak, saya warga negara Indonesia. Kerja di sini. Biasa kamu bohong itu. Ya udah nggak apa-apa. Yang sujud manusia atau Tuhan? Kan boleh berdusta dalam 3 hal. Iya. Halo. Yang sujud itu manusia atau Tuhan? Sudahlah. Kan boleh berdusta dalam 3 hal. Dan kau belum jawab. Jawab Kan dulu boleh. dong. Kan boleh berdusta dalam 3 hal. Iya. Nah, yang sujud manusia atau Tuhan? Makanya tadi saya mau bilang, dalam kemanusiaannya dia Dalam permusyawaratan perwakilan. Ya apa sih kalau kamu potong ini kan logical falasi. Ya udah yang sujud manusia ya. Kamu tidak ada ilmu, jangan potong. Berarti yang sujud manusia ya Bang ya. Ya apa ini kalau kayak Ya coba dijawab. Yang sujud adalah A manusia, B Tuhan. Silakan. Tidak punya. Begini kita ngobrol sehat ya Bang ya. Ndak ada halo. Coba Anda ulang pertanyaan yang Anda jawab. Paham. Coba enggak diulang dulu. Coba Anda ulang pertanyaan yang ingin Anda jawab. Silakan. Coba Anda ulang pertanyaan yang ingin Anda jawab. Diulang aja Bang pertanyaannya, nggak usah dijawab. Diulang aja pertanyaannya. Anda ini nggak mau mendengarkan pertanyaan, tapi Anda mau ngoceh. Pertanyaan sederhana. Sebagaimana di Matius 26:39, di situ ada orang yang sujud namanya Yesus. Pertanyaannya adalah, yang sujud ini A manusia, B Tuhan. Nah, jawab silakan. Tuk. Nah. Bang. Susah kali diskusi pakai bahasa Indonesia nih orang ini. Gua kasih bahasa Burundi nyaho loh. Kan malu kalau Tuhannya sujud gimana sih jadi ya. Ya makanya kamu Tuhan apa kamu ini kok potong orang mau jawab gimana? Pertanyaannya apa Bang? Coba diulang pertanyaannya. Ini punya pertanyaan tadi. Kamu bilang pertanyaannya adalah apakah Yesus ini gimana kau ini kau? Nggak tahu pertanyaan kan? Nggak tahu pertanyaan, Anda mau jawab. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Ya, siap. Sebagaimana Matius 26:39. Nah. Di situ ada orang yang sujud namanya Yesus. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus sujud, Yesus adalah A Tuhan, B manusia. Jawab. Makanya saya mau jawab Om. Kamu Ya silakan. Jangan potong. Iya terus. Silakan. Gimana sih kita mau jawab dari tadi akhir? Inilah triknya kalian ini. Nyalahin kita lagi ya Allah. Sorry. Bunda Rama, gambar itu Bunda gambar itu jangan kelamaan. Datanya aja, Bunda. Datanya aja. Ampun. Ya, udah minta ampun, udah. Kita mau Jadi jawab. Anda nggak bisa menjawab ya, yang sujud itu Tuhan atau manusia ya, nggak bisa jawab ya. Iya dari tadi saya mau jawab. Ya silakan jawab. Manusia itu. Dari tadi saya mau jawab.
saya jadi Kristen sejari ini lebih gini, dari tadi sebenarnya saya mau jawab. Saya sudah paham pertanyaannya. Ulang pertanyaannya kalau paham, diulang coba pertanyaannya. Tapi kan udah gini aja, udah kau anggap saya tidak mampu jawab. Kau anggap saya tidak mampu jawab. Selesai. Nggak usah bang, coba diulang pertanyaannya bang. Coba diulang pertanyaannya. Biar kau menang. Coba abang ulang pertanyaannya bang. Udah. Coba Anggap abang saya ulang aja. Bang, udah. bang Anggap abang nggak usah saya jawab. secara Cukup pribadi. abang. Cukup abang mengulang pertanyaannya, nggak usah dijawab. Abang tadi saya suruh ulang, Anda nggak mau ulang pertanyaan. Nggak ngerti pertanyaan, mau menjawab. Gimana Anda mau menjawab kalau nggak ngerti pertanyaan bang? Pasti salah jawab bang. Sekarang ini nggak usah jawab pertanyaan, cukup Anda mengulang pertanyaan. Matius 26:39 ini yang sujud itu adalah A Tuhan, B manusia. Jawab bang. Atau enggak jawab, diulang aja pertanyaannya bang. Matius 26:39, siapakah itu yang sujud? A Tuhan, B manusia. Silakan bang, diulang aja pertanyaan. Kagak usah dijawab. Jangan-jangan bahasa kita Anda nggak ngerti gitu loh. Saya takutnya Anda nggak ngerti bahasa Indonesia. Silakan bang, Jangan-jangan diulang aja pertanyaannya. bahasa Burundi. Bukan bahasa Burundi itu bang, bahasa Indonesia. Kalau mau kasih bahasa Burundi tak kasih nih. Diulang aja pertanyaannya, nggak usah dijawab. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Pertanyaannya adalah yang maju sedikit sujud dan berdoa ini adalah A Tuhan, B manusia. Itu doang kok, mudah tuh. Belum nanti isi doanya apa, doanya dikabulkan apa enggak, kan gitu. Mudah sebenarnya kalau mau jujur, cuma kalau mabok ya begini jadinya. Udah mabok ngambek pula lagi. Udah mabok ngambek. Jangan ngambek lah bang. Kalau dia mengakui Yesus sujud itu ya gimana dong? Dia Kristen, masa Tuhannya sujud? Serba salah ya bang ya, bang Kabir. Iyalah, kalau dia akui manusia yang sujud, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau dia akui Tuhan sujud, berarti Tuhannya sujud, berdoa kepada Tuhan. Tuhannya dua. Inilah resikonya kalau anak orang lu tuhankan. Sederhana yang beginian. Coba saya tanya Bunda Rama. Bunda Rama, yang sujud itu hamba Tuhan atau Tuhan? Hamba Tuhan. Masa Tuhan sujud ya? Apa sih, masih punya akal kita bang? Nah itu Hamba mudah kan itu kalau jadi hamba. mudah kan kalau muslim menjawab. Coba dia diputar dulu. Belaga budak nggak dengerin pertanyaan. Jawabannya apa? Yesus itu ada dua separuh manusia, separuh ilahi. Nggak ditanya itu Yesus itu siapa. Yang ditanya yang sujud itu apa, yang sujud itu Tuhan atau manusia. Nggak diminta diterangkan Yesus itu siapa. Kecuali pertanyaan yang jelaskan Yesus itu siapa. Itu baru sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Itu baru jawaban. Yang ditanya di sini adalah yang sujud ini manusia atau Tuhan. Ini memang Kristen ini lain ditanya pasti lain dijawab. Belaga budak nggak mau dengerin pertanyaan karena mematikan. Bagaimana mau menang diskusi kalau kayak begini? Jadi yang menang adalah yang mengutuk Yesus. Yang kalah adalah yang memuliakan Yesus. Itu tadi itu diskusinya. Saya mendengarkan baik-baik. Banyuma mengatakan, saya setuju Bunda Maria di Lukas 2 nomor 11 itu melahirkan Kristus yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Bunda Maria melahirkan manusia yang namanya Yesus yang dimuliakan Tuhan. Bunda Maria melahirkan Yesus yang dikaruniai Tuhan. Banyuma mengatakan betul itu, tapi Banyuma kalah dalam hal memuliakan Yesus. Si RK
menang karena dia setuju bahwa Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. Silakan pakai akal, yang mana yang logis, mengutuk Yesus atau memuliakan Yesus. Yang memuliakan kalah, yang mengutuk menang. Itu kesimpulannya ya teman-teman ya. Paham semua di bawah? Di YouTube paham? Paham ya? Orang-orang sebaik ini dikatakan terkutuk. Dia sujud, dia taat, dia soleh. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Dengan ratap tangis dia memohon memohon kepadanya yang sanggup menyelamatkan dia. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Ini kan ratap tangis ini ketika dia berdoa. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini kan orang sudah ketakutan sangat ini kan udah mau dibunuh. Ya, karena kesolehannya doanya didengarkan. Dia diangkat, diselamatkan. Nah, silakan. Mana? Kabur. Kabur ternyata. Memang berat saudara-saudara kalau jujur. Kaburlah melawan akal sehat. Kalau melawan data ya kaburlah. Dia bilang temannya tadi, udahlah turun kita malu. Berdua dia di situ. Iya. Berdua dia di situ. Mabok berdua dia, nggak tahu minum apa itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang baru naik silakan. Matjas, selamat malam, assalamualaikum. Enggak nyahut dia. Herimu, selamat malam, assalamualaikum. Kristen Muslim. Herimu, ngorok. Ngorok turun, orang kurang ngorok naik. Ayo, Heri sama Arianto silakan. Silakan. Jadi banggalah menjadi seorang muslim. Semua para nabi itu kita muliakan. Kalau anaknya Maria yang dianggap itu adalah Yesus, Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, itu pasti kita muliakan. Karena memang waktu itu hanya ada satu perempuan yang melahirkan tanpa seorang ayah biologis. Berbeda nama saja, oknum yang sama. Terus namanya juga kalau bahasa serumpunnya itu ya Yesus, Isa Al-Masih gitu ya. Tapi orang Yunani mengatakan Kristus. Is okay, Kristus artinya kan yang diurapi atau Mesias yang diurapi. Apa maksudnya diurapi? Ya disayangi, dilindungi, dimuliakan oleh yang mengutus dia. Itu kami muliakan, itu kami setuju. Banyuma juga iya. Justru memuliakan dia dikala Banyuma karena memuliakan anak orang. Justru menang yang mengutuk. Hebat kan teman-teman? Kan salib itu kan di dalam Bibelnya lambang kutukan. Jadi harus diterima karena menurut mereka itu Tuhannya mati di salib. Sementara salib lambang kutukan. Ya mau tidak mau harus dia menerima bahwa ya Yesus itu terkutuk. Yesus siapa dulu? Itu yang harus dibahas lebih panjang. Detail siapa yang mati terkutuk. Tapi kita ini yang bahas yang ringan-ringan ya. Apakah salib itu kutukan atau berkat? Nggak ada bisa jawab. Jadi begitulah teman-teman ya. Harimu. Herimul. Sturu ya. Nggak tidur dia. Masih live kayaknya Bang Zuma ya, Gurunda. Masih ada di bawah tuh. Mungkin di ini kali masih live. Apa itu? Di YouTube kali masih live. Jadi kita harus berbicara sesuai data ya. Ini reaksi tadi diskusi RK sama Bang Juma. Kami di sini tidak pernah kecewa. Karena biasa itu. Kalau Bang Juma Anda katakan kalah yang telah memuliakan anaknya Maria. It's okay, nggak ada masalah tuh. Masa orang memuliakan anak Maria kalah?
Itu doang tadi Bang Juma itu. Apakah Anda setuju Lukas 2:11? Setuju. Kalah Bang Juma gara-gara Lukas 2:11. Nggak mungkin dong Bang Juma tidak setuju kalau anak Maria itu mulia. Mesias yang diurapi kan gitu. Nggak mungkin Bang Juma nggak setuju. Kalah dia. Coba Bang Juma nanya balik ke dia. Pasti juga. Kamu setuju nggak? Yang dilahirkan anak Maria itu. Tapi suaranya kenapa kecil? Ya, kayak disetel suaranya kecil. Misalnya Bang Juma nanya balik ke dia. RK kamu setuju nggak kalau anaknya Maria itu yang dilahirkan itu ya diurapi atau dimuliakan atau disayangi Tuhan? Kamu setuju nggak? Ya pasti dijawab setuju. Berarti RK kalah dong. Nah itulah wasitnya tadi itu kurang adil. Dalam hal ini kok masalah gitu kalah gitu loh. Padahal RK itu keluar topik kemana-mana gitu loh. Dia sendiri yang nantangin bawa topik, dia kemana-mana gitu loh. Mestinya ditegur dong. Malah si RK mengatakan itu masih dalam batas wajar katanya. Malah autopik itu. Itulah ya teman-teman ya. Jadi kalau mereka menganggap Bang Juma kalah is oke. Artinya apa kesimpulannya? Yang waras yang mengalah. Setuju ya? Yang waras yang mengalah ya. Setuju ya? Al-Ghazali silakan baru naik. Kalau sudah ada saya tutup nih, istirahat aja kali ya. Ya untuk yang ada di YouTube sekian dulu ya. Ada diskusi, ada reaksi dari diskusi debat Bang Juma dengan RK, kemudian lanjutkan dengan reaksi, kemudian lanjutkan dengan selingan diskusi. Tidak ada monolog di sini. Ini saya terima dulu satu nih sebelum kita tutup. Yang minta naik siapa nih Bang sebelum saya tutup? Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Dari Kalimantan ini Pak Andi. Daeng. Ya udah. Holik, nggak ada mau disampaikan? Ya udah, saya tutup dulu teman-teman. Ini tidak ada monolog, ini reaksi atas debat tadi. Terus kemudian diselingi diskusi, ada Bang Billy sebagai narasumber, kitabnya diacak-acak oleh si RK. Kemudian data yang dia bawa itu disalahgunakan, termasuk Mesias di sana katanya mati, padahal bukan Yesus yang dimaksud, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih buat semuanya. Dari awal video sampai akhir video, apabila ada kata hilap dari kami mohon maaf sebagai orang manusia yang tidak sempurna. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh salah dan keliru. Untuk itu kami minta maaf kepada siapapun. Tapi hati-hati, terguncang pada malam hari ini. Terbukti ternyata ada dua Mesias atau ada dua Yesus. RK tidak bisa membedakan mana Kristus, mana Mesias. Setelah Bang Juma ngasih data, ternyata Kristus itu adalah Mesias. Pertanyaan anak SD, apa itu Mesias? Kok pertanyaan kayak gitu loh. Mesias adalah yang diurapi, ya adalah yang disayangi, dimuliakan, dikaruniai, dilindungi oleh Tuhan. Oke, terima kasih buat semuanya. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas jam 12 karena ada dalil juga di Lukas dikatakan itu jam 3, artinya pagi jam 9 dengan jam 3 ini sangat jauh. Lalu kamu berapa tadi berasumsi bahwa jamnya ini beda jamnya. Itu fakta itu. Lalu bagaimana? Nah, ada yang disalib jam 3, Yesus disalib jam 3 sore dengan yang jam 9 pagi. Ini sangat jauh rentan waktunya. Di sini akal kita sehat. Berarti jangan-jangan kau salah Tuhan. Yang mana Tuhanmu? Yang disalib jam 9?